berperkara hadapkan 2-3 saksi. Kalau dia tidak mendengar dibawa ke jemaat, itu dalam Injil, dalam gospel. Jadi karena ya lanjut aja Pak, nanti Bapak ini kejang-kejang nangis-nangis lagi. Silakan Pak. Kau lagi. Jadi, nah ini kan ketawa ini, jadi tolong Bang Pohon diskusi itu yang sopan. Bang Pohon. Ya. Dia mengangkat Yohanes 1 ayat 1 dari tadi. Dibikinnya itu adalah kesaksian dari Yesus sendiri, padahal dari kesaksian Yohanes kan gitu. Oke, saya mau ikut pikirannya Bapak tadi lah. Oke, saya ikut lagi. Halo Pak. Abang pun nggak mau menggiring opini saja. Jadi itu bukan debat yang intelektual namanya, yang ini bukan diskusi yang intelektual. Maaf. Makanya saya ini sekolah ini Pak. Saya S2 teologia. Baru di room ini saya bilang identitas saya. Saya bukan cuma sekolah Alkitab D1 D2, saya MTH S2 Pak. Saya punya sekolah Alkitab Pak. Aku S3 SD SMP SMA lanjut. Kadang-kadang kan orang anggap remeh. Aduh. Saya ada kesempatan ngomong. Jadi Yohanes pasal 1 menurut Bapak itu apa? Bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Allah. Coba firman itu adalah Allah. Coba Pak, Bapak apa nama jelaskan host itu? Yang noise siapa ini host dari tadi? Oh, host di mute. Berarti Pak Banu ada ya. Banu ada. Ya. Oke. Coba Pak Banua. Sampai 95. Kita saling sayang di sini Pak ya. Enggak marah-marah ini. Soalnya lagi habis minum kopi nih. Turun, jangan dinilai saya kabur. Nah, saya sayang Bapak, makanya saya bertanya ke Bapak. Yohanes pasal 1 yang Bapak pahami itu apa? Supaya saya bisa ikut jalan pikirannya Bapak. Saya bertanya. Saya menjelaskan tadi masalah pertanyaan yang semula. Karena ini, Bapak pun klaim bahwa saya S2 MTH itu cara diskusi S2 nggak begini. Saya banyak mengenal S2. Nggak begini caranya. Terus caranya bagaimana Pak? Coba. Sekarang dengan manis saya bilang, Pak, Bapak simpulkan Yohanes 1 ayat 1, John chapter 1 itu apa? Ayat 1 itu. Abang bisa diam. Oh, silakan. Kalau abang diam, saya soalnya Pak, saya diam aja. selama Adonai masuk di Komol, baru ini Adonai makan cabai kan, jadi agak pedas sedikit. Oke. Silakan Pak. Oke, tadi saya kembali kepada penjelasan saya tadi. Yohanes menampilkan Yesus sebagai Allah, dan itu testimoninya itu sangat banyak sekali di dalam Injil Yohanes. Tadi di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu kata-kata Yohanes, kata-kata Thomas, dan Yesus menerimanya, tidak membantahnya. Dan juga Yohanes juga setuju. Mengapa Yohanes setuju? Seandainya Yohanes tidak setuju, tentu ia memberikan keterangan di situ bahwa kata-kata Thomas itu adalah kata-kata yang salah. Tetapi dia tidak memberikan keterangan bahwa Thomas itu salah. Kemudian di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 pernah satu kali di situ ada semacam pertentangan antara Yesus dan Yahudi. Ini emang orang ngomong kedengeran ya? Yohanes Kedengeran, cuman memang noise dia mau cemana, kalau di mute gimana kita mau denger? Yohanes pasal 5 ayat 18. Dikatakan di situ bahwa sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus maksudnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sama seperti Bapa. Nah, ingat tadi di pengantar saya di bagian awal, tadi saya sudah katakan bahwa kami orang Kristen Yesus menyamai seperti Allah. Abang bisa diam tidak? Waktu saya tinggal 10 menit lagi. Kalau abang sabar, saya akan menyelesaikan ini. Dan saya sisakan waktu 5 menit untuk abang. Lanjut Bang. Kalau abang masih ngomong begini, saya pastikan ini kita nggak akan selesai. Abang S2, tapi kok begini cara diskusinya? Saya jadi ilfil jadinya deh.
Betul. Saya Fokus Pak, fokus. Bapak loncat-loncat sih dari tadi Bapak nggak tahu, ayatnya. Bapak suka bikin orang hilang konsentrasi kan namanya diskusi. Iya, Yang noise di mana ini? loncat-loncat. Pak Banu ada bang, Banu ada. host, Kalau di mute dia kayak mana mau ngomong? tolong kepada kamu. Kok saya mute? Itu tesnya sambil dicabut bang, kalau dicabut. Ya dicabut aja, saudara Banua. Gimana kedengaran? Ya, ini tetap bagus. Sudah lanjut. Mohon Saya nggak izin, ada- mohon izin Saya- kalau S2 itu cocoknya dengan Bang Suma diskusinya. Iyalah. Lanjut. Soalnya apa namanya Bang, saya di komar-komar baru 2 kali kata-kata masih kasih kick. Dikasih turun. Kepada host ya, kepada blokir permanen ya, tolong untuk tamu-tamunya juga ada aturan lah kalau diskusi. Oh begini. iya, maaf Jangan ya. biarkan begitu aja. Maaf ya. Kita diskusi Pak ini Mohon nggak terlalu maaf. tegang Pak, ketawa-ketawa kok ini. Bukankah dari tadi kita patuh aturan loh. Dari tadi kami diam. Saya hanya pemilik Komal, tapi yang berkuasa mereka. Jadi mohon maaf Banu Ada. Sebenarnya mereka tuh udah sesuai diskusinya. Hanya saja Adonai ini mengapain Bang Banu Ada memotong-motong, karena Banu Ada loncat sana loncat sini gitu loh. Namanya diskusi begitu, mematikan jadi- karakter orang. Supaya Jadi gugupkan Bang kamu. Adonainya ini greget. Kamu motong sih, greget, loncat sih. Jadi greget. Ini aku Oke. kick balik ya. Banu ada memperhatikan teknis. Contoh misalnya supaya nggak noise, supaya suaranya gede Dia kan nggak tahu, terdengar Res, oleh kalau noise. lawan Kita yang dialog. tahu. Itu juga bagian dari etika loh. Kores, tapi kalau masalah noise memang nggak tahu, siapapun nggak tahu kecuali orang lain. Kamu aja Makanya noise harus nggak tahu dulu gitu loh. Harus tahu baru naik dialog. Lanjut. Oke, dah kebetulan waktunya tidak banyak, kita dengarkan aja dulu. Silakan Banu Ada. Ya, mohon maaf kalau noise saya tidak bagus karena jujur saya juga baru ikut-ikut join live. Selama ini saya hanya bikin video di akun saya. Itu jujur. Tetapi kalau memang voice saya kurang kedengaran bagus, itu saya mohon maaf, bukan unsur kesengajaan. Nggak apa-apa bang, nanti aku ajarin. Oke, bahasa dimaafkan, jangan diulangi. Saya nggak bisa jamin untuk nggak diulangi karena memang jujur tools saya sangat terbatas. Saya ini hanya modal. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Nggak apa-apa bang, bercanda bang, kita bang lanjut aja. Bang. Iya, yang penting Iya. jangan diulangi lagi kata Bang Kores. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Haleluya. Tuhan memberkatimu, Bang. Nah, Tetap menyerah bang, jangan semangat. Ayo Bang, jangan patah semangat. Kita ini kan sambil bercanda. iya bercanda. Oke, salam kenal buat teman-teman ya. Nah, tadi saya lanjut ya tentang membuktikan tadi Yohanes menampilkan Yesus sebagai Allah. Nah, itu abang ini udah minum kopi Bang. Dia menampilkan Yesus sebagai anak Allah karena memang pembacanya punya pemahaman tentang Allah demikian. Oke, sekarang saya pindah ke dalam Markus ya. Markus, kalau kita membaca di dalam pengantar Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu mengutip kata-kata di dalam perjanjian lama tentang Tuhan dan itu disematkan kepada Yesus. Saya baca di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Anak siapa Bang? Anak Allah kan? Anak Allah. Jangan dia kasih lewat kata-kata kalimatnya. Anak Allah terus. Saya kan baca, Bang. Iya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Anak Dia Allah baru apa utusan lagi ya? Terus. Abang bisa diskusi secara baik, katanya S2. Iya terus aja Bang. Nggak apa-apa. Bang, ini kan diperjelas bang, santai aja Iya. kita. Saya kan harus ambil kata dan kalimat abang yang abang bacakan. Saya harus ambil yang penting-penting di situ. Ya, betul.
Abang motong-motong begini, jujur saya nggak menghargai abang kalau begini. Saya itu jujur Gini aja. loh Bang Manua, Bang Manua. Kalau abang Gini bisa- Bang Manua, Bang Manua, Bang Manua. Gini, sebelum kamu bernarasi, maksud Bang Adonai ini pahami kalimatmu yang Iya. mana kamu di sini menyatakan bahwasanya tentang Yesus bukan tentang anak atau tentang Iya. Allah bukan tentang anak. Yakinkan bahwa Yesus itu Allah, tapi yang keluar Iya, anak benar. Allah, yang keluar tentang utusan. Saya sedang membaca dan juga menunjukkan. Jadi teman-teman ini. Lanjut Bang, oke lanjut. Tapi Saya- jangan lupa minum kopi ya, terus lanjut. Waktu teman-teman menyebut nama Bang Zuma, Om Po, saya kira orang-orang yang cukup kooperatif atau cukup baik dalam diskusi. Tapi jujur malam ini saya kecewa. Jujur ya host ya, kalau ada teman-teman ini nanti ya. Kok kenapa kecewa sama Bang Juma? Bang Juma belum ngomong. Kok Enggak. kecewa sama Bang Juma? Karena Emang dia- Bang Juma udah ini? Udah diskusi saya sama ngomong sambil baru ini sama di Komal saya begini. Karena dengan bercanda. bentar Bang Opot, bentar. Bang Juma ada diskusi samamu. Enggak, tapi kan Perasaan Bang Juma belum bersuara. Bang Juma tadi mengatakan S2 itu cocok sama saya. Cuman itu doang Bang Juma ngomong. dia sepaham dengan si Om Poot ini. Lanjut aja Bang, biar selesai Bang. Apa selesai nanti Bang? Saya 15 menit boleh Ompot dengan saudara kita Banua ada? Silakan Bang, Saya sudah silakan. sampaikan di awal bahwa waktu saya sampai 9.15. Jadi saya punya waktu Berapa menit lagi Bang? 3 menit lagi. Singkatnya. Ya ampun. Tahan-tahan aja dulu 15 menit boleh nggak? Mohon maaf Bang. Oke 3 menit. Baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di situ Tuhan sendiri mengatakan wayomer. Artinya si Tuhan ini berfirman atau berkata. Anda pasti paham itu. Jadi kaidah ilmu di S2 itu sudah sampai di sana, bahkan sudah lewat. Jadi Tuhan itu berfirman, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Intinya dikatakan Nabi Akem, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, aku Yothevave atau Adonai Bammara'ah akan menyatakan diri melalui melalui nabi tersebut, melalui mimpi dia, berkata melalui mimpi dia sang nabi, dan melakukan tindakan di mana aku sebagai Tuhan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang S2 yang tentu menghabiskan waktu menggeluti agama Kristen, siapa nabinya orang Kristen? Itu yang ingin saya tahu. Nabi orang Kristen yang mengatakan kemudian tentang konsep Kristen, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus dan seterusnya. Siapa di antara orang ini yang nabi? Karena Tuhan kalau memiliki utusan atau wakil di atas muka bumi ini itu disebut nabi. Maka pertanyaan saya berdasarkan bilangan 12 nomor 6, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka dan berfirman atau berkata melalui mimpi mereka. Pertanyaan saya, siapa sih nabinya orang Kristen ini? Silakan. Ya, ada 1 menit lagi. Saya rasa nggak cukup waktu saya menjawab Bang. Sebut nama aja Bang. Nabi-nabi dalam Kristen itu banyak sekali. Dalam perjanjian lama itu. Oh, itu nabinya Yahudi. Itu nabinya Yahudi. Yang saya tanya nabinya Kristen. Bang Suma, siapa? Enggak, siapa bilang itu hanya nabi Yahudi saja? Siapa yang Nabinya bilang? Kristen Bang. Oke, Anda akui nabinya orang Yahudi. Sekarang nabinya Kristen. Antara Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Yang saya tanya sekarang, nabinya orang Kristen itu siapa? Silakan. Mohon maaf Bang, itu terminologi kita tentang nabi. Bagi orang Kristen itu udah Saya berbeda. beranjak Jadi, dari bilangan 12 nomor 6 Bang. Anda pasti tentu tahu tadi. Saya sudah membacakan. Original teksnya pun saya sudah kasih. Jadi yang disebut nabi di sini adalah Tuhan menyatakan diri kepada nabinya. Nabinya ini menyatakan firman Tuhan kepada umatnya. Pertanyaan saya, orang Kristen punya nabi namanya siapa? Silakan. Jadi persepsi kita tentang nabi orang Kristen itu udah berbeda. Jangan Jadi, mohon maaf. jangan persepsi saya. Tapi pernyataan Tuhan dalam bilangan 12 nomor 6 yang kita ambil sebagai acuan. Silakan. Satu aja nabi dari Kristen itu siapa nabinya orang Kristen? Silakan. Bang Zuma mempersepsikan bahwa itu nabi dalam perjanjian lama bukan nabi Kristen. Itu kita udah nggak sepaham di situ. Jadi percuma dilanjutkan. Dan Karena juga, begini. mohon maaf ya.
Gini, Waktu saya Bung. sudah habis, jangan dinilai bahwa saya nanti kabur karena atau Padahal ini adalah hal yang sangat prinsip di dalam akidah Islam, ajaran saudara. blokir permanen, mohon maaf, saya pamit Wah, karena saya ada kegiatan yang Aduh, lain. masa Mohon maaf, kabur bang. Bang Bang Fuad dan teman-teman lain, kepada para audiens. gimana dong? Terima kasih. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ini nabi yang mana yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Ini yang sebenarnya harusnya Anda jawab dulu. S2 bayar mahal-mahal tapi misalnya cuma kabur. Gimana ceritanya? Karen, selamat malam Karen. Selamat. Oke. Dilanjutkan dulu. Tapi kenapa Om Pot ikut kabur ya? Om Pot lihat saya di sini dia kabur. Oke. Kenapa Saudara kamu- Karen mungkin bisa jawab pertanyaan saya. Silakan. Apa itu pertanyaannya? Diulang. Berdasarkan kitabnya orang Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri. Jika di tengah-tengah umat itu ada nabi, maka Tuhan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan berkata melalui penglihatan serta mimpi nabi tersebut. Pertanyaan saya, teman Kristen kan pasti memiliki konsep agama, ajaran, kitab suci dan seterusnya. Di mana ajarannya tentang Tuhan dan seterusnya itu berbeda dengan agama-agama lain. Nah, pertanyaan saya, siapa nabinya orang Kristen? Buat kita orang Kristen, Yesus Kristus nabi terakhir penutup dari segala nabi. Tidak ada nabi lain. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Ia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja juga. Iya. Nama lain daripada dia. Gimana ceritanya nih? Ini kok jadi keluar dari konsepnya orang Yahudi tentang kenabian? Karena Kalau gimana? mau sama-samakan, ya kan orang Yahudi tidak mau disamakan. Gitu. Ya udah. Kalau begitu berarti orang Kristen dan orang Yahudi ini konsepnya memang berbeda ya kan? Kalau dilihat dari literasi penjelasan Kristus sama. Tapi orang Yahudi kan tidak mau mengakuinya, menganggap penistaan, mengakui. Kalau menurut saudara Karen sama atau beda? Kalau menurut saya Tuhannya sama. Cuma Yang mana? Dari Yahudi Yang mana Tuhannya sama? Coba. Yang mana Tuhannya sama, Bang? Ya samanya itu ya Elohim itu. Ya, kalau Elohim, oke. Elohim yang dipahami orang Yahudi, oke. Bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, itu kan Mesias itu, tidak mau mereka, kan itu saja. Bukan itu poinnya. Ini kita berbicara mengenai nabi. Nabi bagi orang Yahudi adalah mereka yang mendapatkan pernyataan-pernyataan ilahi yang datang kepada mereka. Itu, dan mereka diimani oleh kaumnya, kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Kristen. Nabinya orang Kristen ini siapa gitu loh. Kalau nabinya nggak ada ya. Kalau kita orang Kristen ya, kita cuma menganggap bahwa Yesus adalah nabi terakhir, itu saja. Oke, kalau begitu, ini tulisan-tulisan di dalam kitab saudara ini firman Tuhan atau bukan? Seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Galatia, ini perkataan nabi atau Kalau yang itu ya siapa? Tulisan-tulisan kan kalau dari manuskrip asli tidak ada penulisnya siapa. Jadi itu hanya ditulis atas kisah-kisah kejadian. berarti bukan firman Tuhan? Alkitab, isi kitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus yang menyingkapkannya. Kalau tidak ya itu hanya sebuah sebuah majalah novel atau cerita cerpen dan lain sebagainya. Ya, maksudnya pertanyaan saya, ini kan berbicara mengenai nabi. Wakil Tuhan di atas muka bumi adalah seorang nabi. Itu poinnya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan di Kristen tidak ada nabi, lalu tulisan-tulisan ini tulisan siapa? Ya saya kan sudah bilang, tulisan itu bagian dari kesaksian-kesaksian murid-murid Kristus. Berarti bukan tulisan nabi. Tidak ada nabi di situ. Yesus tidak pernah mengangkat nabi karena Yesus adalah nabi terakhir. Yesus hanya mengangkat murid. Oke, kalau begitu itu bukan firman Tuhan. Ya memang saya dari dulu tidak pernah katakan Alkitab firman Tuhan. Siapa yang bilang Alkitab gedebus? Oke, baik. Tepuk tangan kalau begitu. Iya. Ya, karena kitab saudara bukan firman Tuhan, sedangkan agama saudara itu berdasarkan terhadap kitab saudara, berarti
ajaran yang Anda anut hari ini bukan ajaran Tuhan. Tepuk tangan lagi. Nah, kalau bukan ajaran Tuhan, kenapa Anda ikuti? Ya, Anda sudah mengakui kitab Anda bukan firman Tuhan. Kan Ajarannya bukan ajaran Tuhan. Menyembah kepada Yesus, menganggap Yesus Tuhan, itu bukan ajaran Tuhan. Lalu mau berpijak kepada apa ini? Supaya Kristen itu dianggap benar. jadi begini, kita Ya, silakan. membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, bukan ngaca kayak baca koran begitu, bukan. Jadi kita Terus? ayat kita renungkan, kita minta ilham dari Roh Kudus arti dan maknanya seperti itu. Untuk apa? Untuk apa? Toh catatan-catatan ini bukan catatan Nabi. Untuk apa? Justru saya katakan kalau begitu membaca Bible sama aja membaca komik, cerpen, koran. Karena Anda sudah mengakui tulisan ini bukan tulisan Nabi dan bukan firman Tuhan. Lalu untuk apa direnungkan? Mending baca puisi Khairul Anwar, lebih bermuatan pengajaran. Kalau begitu. Ya betul juga perkataan saya, kan saya sudah bilang apapun itu kalau Roh Kudus yang singkapkan itu baru firman Tuhan. Sekalipun dia Alkitab tapi hanya pakai pikiran, itu bukan firman Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Bagaimana ceritanya ada sebuah buku bukan firman Tuhan tetapi bisa berubah menjadi firman Tuhan? Gimana ceritanya? Nah, oke, saya potong sedikit ya, tapi agak jauh dari konteks. Ya banyak kan murtadin yang murtad itu bukan karena baca Alkitab loh. Jadi kesimpulannya mereka dari Al-Quran itu Roh Kudus berbicara menyingkapkannya dan mereka murtad. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran menarik ini. Kristen. Lalu mohon maaf saya potong. Lalu setelah mereka murtad, mereka beriman kepada buku-buku yang tidak jelas, yang bukan firman Tuhan dan bukan catatan Nabi, gitu maksudnya. Ya kalaupun mereka mengkultuskan Alkitab itu ya tinggal dari masing-masing saja, kan begitu. Ada ayat-ayat Alkitab, tidak semuanya itu perkataan Tuhan, itu perkataan Musa, perkataan nabi-nabi. Karena buktinya apa? Yesus katakan pada bangsa Israel bahwa kalian menyembah aku dengan mulut bibirmu, tapi yang kau lakukan adalah perintah manusia. Bukan menyembah, memuji. Iya. Kalian memuji aku dengan mulutmu. Bukan menyembah, jangan diplesetkan dalilnya. Ya sama, memuji menyembah buat kami karismatik sama itu, tidak ada bedanya. Jadi kalau Anda memuji seseorang, Anda menyembah seseorang gitu maksudnya? Iya, kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kita anggap sama. Kalau Anda memuji seseorang, apakah Anda itu sama halnya dengan menyembah seseorang? Kalau saya memuji manusia tidak sama seperti saya memuji Tuhan saya, begitu loh. Ya, beda. Yang Anda puji kan Yesus tadi maksudnya. Memujinya. Tadi menyembah Yesus katanya, padahal di situ Yesus mengatakan percuma engkau memuji aku dengan mulutmu, bukan menyembah aku dengan mulut, tetapi memuji gitu loh Bang. Iya, bahwa kami orang karismatik memuji menyembah itu sama kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang layak dipuji. Kalau kepada Tuhan iya, kalau kepada Tuhan itu betul. Kami juga umat Islam memuji itu adalah memuji Tuhan itu adalah wujud penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Ini masalahnya Yesus tidak sedang mengatakan menyembah aku, percuma mereka menyembah aku, tapi percuma mereka memuji, menyanjung. Itu beda. Karena kenapa? Cakupan bahasa Yesus di situ adalah memanusiakan dirinya, bukan mentuhankan dirinya. Percuma mereka memuji aku, sedang perbuatannya adalah perbuatan manusia. Itu poinnya Bang. Jadi jangan dipelesetkan. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai orang murtad meninggalkan ajaran Islam menuju kepada ajaran buku-buku yang tidak jelas menurut saudara, yang bukan firman Tuhan dan bukan perkataan Nabi. Ini apa maksudnya? Maksud saya begini. Kalau saya menilainya Bang, orang murtad dengan pola yang Anda sampaikan itu adalah orang yang ingin bebas dari aturan-aturan pencipta langit dan bumi menuju kepada sebuah agama yang tidak punya aturan, gitu loh. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi begini, yang maksud dari saya katakan, tidak semua yang ada dalam Alkitab itu tulisan atau wahyu dari Tuhan. Ada juga dari pikiran manusia, begitu loh. Dan jadi berubah lagi. Mengkultus nanti Alkitab itu sebagian kalangan manusia dong. Iya, Pak.
Tadi dia katakan bukan firman Tuhan, juga bukan tulisan Nabi. Berarti karya bebas. Sekarang berubah lagi. Tidak semuanya. Berdasarkan apa yang Yesus katakan, kalian memuji aku dengan mulutmu, tapi yang kau lakukan ada perintah manusia. Jadi semua yang ditulis dalam perjanjian lama berarti ada campur tangan Musa, pikiran manusia, bukan karena firman Tuhan. Saya rasa kita tidak jangan masuk ke kitabnya agama lain dulu. Cukup ke kitabnya orang Kristen aja dulu, Bang. Itu kan ada di Alkitab, bukan cuma ada di agama orang Yahudi. Ya, iya, maksudnya gini, kitabnya orang Yahudi diambil dalam bentuk Septuaginta, ditempelkan di dalam kitabnya agama lain di luar Yahudi, yaitu Kristen. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Yang sedang kita bahas ini adalah surat-surat kanon, surat Petrus, juga surat Paulus. Anda kan sudah mengakui itu bukan firman Tuhan dan juga bukan tulisan Nabi. Berarti dia karya bebas. Kalau Anda mengatakan hasil penyelidikan, ya mungkin ia karya ilmiah. Tapi seilmiah-ilmiahnya itu bukan firman Tuhan. Ya begini. Berarti termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes dong. Ya, pengakuannya gitu tadi, Bang. Bagaimana, Pot? Berarti termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes dong. Kau kasih bukti di mana kitab-kitab itu ditulis penciptanya, di bawah penulisnya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buktikan sama saya sekarang. Saya mualaf. Maksudnya Yang maksudnya begini. Kan ada yang perjanjian lama ini. Kau pendeta sesat ini, yang kau ini. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu, Bang. Jangan begitu, Bang. Saya tidak bilang Anda sesat, masa Anda bilang saya sesat? Ya, sekarang kau buktikan di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di bawah catatan aslinya itu ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo. Kalau balik tanya, kau sekolah di mana? Dengar dulu. Empat kitab ini disebut apa? Saya ada bicara dengan Suman, nggak usah potong dulu loh. Oh ya silakan. Silakan, kau pendeta ada otak ini. Sekolah lagi jangan kayak gitu, Bang. Nggak bagus kayak. Jangan begitu, nggak sopan begitu, nggak baik begitu. Itu kan nggak sopan, dia potong-potong saya lo lagi bicara. Lebih tidak sopan. Nggak sopan begitu. Iya, kau potong-potong saya bicara lo, Pot. Dengarkan dulu saya punya ajaran kasihnya, Bang. Ajaran kasihnya mana? Aduh. Kalau kau bisa buktikan Alkitab itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, saya minta dibaptis lagi. Enggak, maksudnya ini masalah loh. Masalah Alkitab itu dalam apa terjemah dalam kata-kata aslinya, enggak ada penulisnya di bawah itu diciptakan, ditulis sama ini enggak ada. Ayo buktikan di mana? Penulisnya siapa? Itu cuman di ini kitab ini dinamakan saja, bukan Matius yang nulis. Ayo bicara asli, nggak usah bohong lah, Pot. Berarti siapa yang nulis? Iya, berarti siapa yang nulis? Makanya saya bilang Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya, bukan asal baca telan. Begitu loh, Pot. Makanya kau semua tersesat. Iya, kalau Anda bilang nggak ada yang nulis, siapa yang nulis dong? Yang intinya yang Alkitab itu bahasa aslinya sebentar dulu. Jadi dalam bahasa aslinya itu penulis, kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi dia ada di dalam masa itu, dalam zaman itu. Saya nggak mau kepercayaan terus diraba-raba, tidak tahu siapa yang nulis, siapa yang Ya kalau kau nggak mau, nggak usah, nggak penting kan saya sudah bilang. Alkitab itu bisa jadi firman kalau Roh Kudus menyingkapkannya, titik. Selain daripada itu cuma mantra, cuma cerita, cuma dongeng. Bagaimana ceritanya ini, saudara? Jangan. Masa Alkitab kok dibilang mantra dan dongeng? Nggak bisa begitu. Kita di Sangir, Pot. Saya orang Sangir, Telaut, Pot. Bapak kami dipakai buat kebal. Kau mengerti tidak? Waduh. Jadi saya mau katakan Alkitab bisa melenceng, Bang. Jangan panas. Ini cuma diskusi, Bang. Jangan panas. Saya enggak panas. Jangan panas dong. Jangan panas, kita nyak panas. Cuma kita jengkel kalau orang jaga potong-potong. Anak kalau ada cerita kita potong, sanangkannya enggak? Namanya diskusi, Bang. Iya kan? Ya, kalau apa-apa, relax aja, Bang. Itu diskusi itu pakai sopan, pakai otak. STH kok goblok begini? Waduh, kamu bilang pakai otak, kamu yang bilang saya nggak ada otak. Aduh, kamu gimana sih kamu ini? Makanya Poot, kalau bicara itu, kalau orang lagi bicara pakai sopan, jangan motong-motong loh. Kalau kau nggak mau dipotong, jangan motong. Saya penasaran, perjanjian lama kok sepertinya bukan firman. Terus lagi ini 4 Injil ini nggak tahu siapa yang tulis. Setahu saya belajar guru-guru saya. Tapi cuma setahu. Ya, bagaimana? Belajar kalian di sekolah. Kalian belajar apa di sekolah? Oh ya, jadi di sekolah itu tidak diajarkan bahwa tidak ada penulis 4 kitab itu.
Ya kau cari bahasa aslinya. Ada nggak ditulis di situ penciptanya apa seperti buku-buku zaman sekarang? Ini penulisnya ini Profesor Dr. Lukas. Saya lempar lagi ke abang ini. Jadi siapa yang nulis dong? Karangan manusia. Jadi tulisan itu harus jelas. Menurut yang saya baca yaitu hanya disandangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya saya katakan kenapa bukan firman Tuhan? Karena berarti abang jelas di berarti situ. abang ragukan itu bukan Alkitab karena cuma disandangkan. Abang masih ragu dengan kata-kata abang. Alkitab itu masih ragu abang kayaknya. Bukan meragukan. Buat saya Al-Quran bisa jadi Alkitab juga kalau Roh Kudus menyingkapkannya. Contohnya orang murtad, mereka baca Alkitab. Mereka baca Al-Quran, mereka murtad. Sekarang tak tanya, apa Roh Kudus tidak bisa bahasa Al-Quran? Apa hanya bahasa kau kultuskan Alkitab ini salah, Poot? Kau mendingan saya tidak kultuskan Alkitab. Kalau Alkitab itu berbicara kejadian sampai Wahyu, bicara Alkitab. Nggak tahu dia kalau Matius, Markus itu cuma disandangkan, bukan pencipta daripada kitab itu. Iya, makanya saya tanya balik, kalau disandangkan berarti nggak ada yang tulis dong. Kepercayaan kamu yang percaya Alkitab berarti percaya apa kamu? Alkitab tidak jelas, Poot. Mengerti tidak? Nggak ada seperti buku-buku zaman sekarang diciptakan Quraisy Siap, begitu loh. Penulisnya Quraisy Siap atau penulisnya siapa? Nggak ada di seperti itu. Dengar baik-baik, Bang. Dengar baik-baik. Ini abang sudah salah. Sedangkan buku-buku cuma sekuler itu penulisnya boleh ada. Apalagi Alkitab ini. Alkitab ditulis sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Paulus. Ini kan abang yang bilang sendiri. Jadi saya ikut jalur pikirannya abang. Terus apa yang tulis dong, Bang? Karena abang bilang bukan. Motong tapi mutar. Kalau nggak tahu sudah diam. Abang sendiri yang bilang, bukan 4 orang ini yang tulis. Jadi saya tanya siapa dong? Karena saya nggak tahu kan. Ya saya juga nggak tahu. Karena ditulis di naskah asli nggak ada nama mereka. Itu nggak tahu, Bang. Jangan, Bang. Bisa melemahkan orang lain juga itu, abang. Kalau mau melemahkan, makanya kan dengar dulu perkataan saya. Saya mengatakan. Sekarang saya tanya lagi ke abang. Oke, kita saling tanya. Kalau kita baca dibimbing sama Roh Kudus. Kalau nggak dibimbing sama Roh Kudus, dibimbing sama jin namanya. 4 kitab ini disebut apa? Injil? Iya, disebut Injil di Alkitab ya. Cuma 4 kitab ini yang disebut Injil. Perjanjian Lama nggak ada Injil. Perjanjian Lama bukan Injil, tapi bukan Injil. Nggak ada Injil. Nggak ada abang. Injil Perjanjian Lama. Coba baca Pot. Tunjukkan pesonamu STH-mu. Saya pingin tes STH-mu ini karena saya sudah nggak respect lagi begini. Lanjut Pot. Gimana Perjanjian Lama ada Injil? Galatia 3 ayat 8 coba. Oh, Galatia itu bukan Perjanjian Lama, Poot. Jangan oong kau. Ayatnya baca dulu, Bang. Baca dulu. Nanging. Maliaki saja, Poot. Baca dulu ayatnya. Baca dulu Kejadian 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Baca dulu ayatnya. Saya tahu, Bang, itu penting. Galatia, sebentar, saya buka dulu lah. 3 ayat 8. Galatia berapa? 3 ayat 8. 3 ayat 8. Oke. Saya baca ya. Kalau nggak ada Injil situ, saya berdebat terus di abang. Kalau ada, saya langsung turun. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Beritakan apa? Memberitakan Injil. Terus kan, Bang. In. Apa maksudmu apa? Injil. Ya memberitakan Injil. Saya bilang kan Injil. Apa bilang nggak ada kata Injil Perjanjian Lama. Ini abang. Saya turun aja, Bang. Lanjut, Bang. Ya lanjut. Oke, gimana Saudara Karen? Ya silakan. Iya, tadi saya masih terngiang-ngiang ketika saudara mengatakan bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan dan bukan tulisan Nabi. Kalau begitu berarti tulisan orang biasa. Ya saya nggak tahu apa dulu penulisnya artis atau bukan, ya mbo. Tapi intinya buat saya Alkitab itu hanya cerita kesaksian hidup Yesus, murid-muridnya, dan ya kalau kalau Perjanjian Lama Mazmur Daud ya.
nubuatan itu saja. Terus bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain, karangan-karangan yang lain? Kalau karangan-karangan yang lain makanya begini, saya selalu katakan bahwa Alkitab ini bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus itu menyingkapkan. Kalau kita membaca minta tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak ada bimbingan Roh Kudus, tidak blank. Kalau misalnya orang membaca buku Tatang Sutarma, terus di situ ada penyingkapan Roh Kudus, apakah buku Tatang Sutarma bisa menjadi firman Tuhan? Oh bisa. Hah? Bisa. Kata siapa tidak? Oh gitu. Bisa. Kata siapa tidak? Jadi kalau misalnya buku Prambon, ya buku apa itu daftar menu masakan dibaca dengan penyingkapan Roh Kudus, itu menjadi firman Tuhan? Ya tergantung. Apanya? Yang dibahasnya apa? Kalau dibahasnya berhala, ya Roh Kudus tidak campur tangan di situ. Kalau Nah ini kitab saudara ini bukan berhala yang dibahas. Berhala di mana berhalanya maksud? Contoh Roma 14 nomor 9. Roma 14, sebentar sahabat. Mantan mayat hidup jadi Tuhan. Apakah itu bukan berhala? Roma berapa? 14:9. 14 ayat 9. Oke. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Roma 14, Bang. Roma 14. Oh, sebentar. Roma 14 ayat 9. Yuk, Ipuput. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Salahnya di sini mana maksudnya? Ya itu ada mantan mayat jadi Tuhan, itu apa bukan berhala? Buat saya bukan berhala. Kalau dia berhala, dia mati tidak bangkit-bangkit. Loh, bukan masalahnya mati tidak bangkit-bangkit. Ini masalahnya dia mayat, kenapa bisa jadi Tuhan? Dia di sini kan ditulis telah mati dan hidup kembali. Ya itu dia, mayat hidup kembali, kenapa jadi Tuhan? Ya kita mentuhankan dia karena dia mengalahkan maut, mati dan bangkit. Bukan mati dan tidak pernah bangkit-bangkit sampai sekarang. Jadi biarpun bukan Tuhan, kalau dia bangkit dari kematian itu dituhankan. Ya tergantung tergantung ini. Dari tadi tergantung terus. Harga telur tergantung. Tentang orang itu yang nggak percaya kita. Gimana ceritanya ini, abang saya ini? Ya seperti inilah saya. Kan begitu. Ya. Jadi kita jangan tertawakan diri abang sendiri, jangan. Ini masalahnya gini loh, Bang. Anda mengatakan Anda tidak menyembah berhala. Yang dimaksud berhala itu adalah selain daripada pencipta langit dan bumi yang disembah, kan gitu. Nah sekarang Yesus diberitakan di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, dia kan bangkit, artinya tadinya mati, tadinya dia menjadi mayat, kemudian bangkit, kemudian lalu Anda tuhankan. Berarti Anda mempertuhankan berhala. Di mana maksudnya berhalanya di sini maksudnya? Berhala itu adalah menyembah kepada objek atau sesuatu media yang bukan pencipta langit dan bumi. Kalau seandainya Yesus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi, dan mungkin dia mati menyerahkan nyawanya dan hari ketiga dia bangkit seperti yang dikatakan Roma 14 ayat 9. Justru kalau dia pencipta langit dan bumi, tidak akan mungkin dia manusia, tidak mungkin dia mayat, tidak mungkin dia bangkit dari kematian. Jangan dibalik-balik. Ya, itu konsep ketuhanan Anda. Ketuhanan kami tidak seperti itu konsepnya. Nanti tetap sulit karena apa? Dia nggak berdasar perjanjian lama karena kuncinya Old Testament, tanak itu. Nah ini kalau dia terima tanak ini, pasti dia akan terima Jesus Christ is messenger of God, bawa pesan Tuhan. Cuma karena nggak terima tanak, kan nggak terima perjanjian lama, itu jadi masalahnya trope bro ini. Kate Polo. Ya lanjut, Amang. Ya toh. Karena kuncinya itu perjanjian lama. Kuncinya siapa Mesias itu sebenarnya, iya kan? Mesias artinya apa? Simpel-simpel saja kok artinya. Nggak ribet. Jadi belajar Alkitabnya nggak sulit sebenarnya. Biar Alkitab itu yang jawab dengan Alkitab itu sendiri. Iya kan? Tapi bro nggak percaya perjanjian lama. Jadi orang mau tarabe percuma. Bro nggak percaya perjanjian lama. Kalau bro percaya perjanjian lama, pasti bro akan bilang amin. Yesus Christ is a messenger of God, cuma bawa pesan Tuhan. Iya kan? Tentang apa? Salvation. Iya kan? Akulah jalan kebenaran, cuman jalan. Iya kan? Betul enggak? Betul. Kalau dipahami sampai ke situ, kalau enggak percaya perjanjian lama ngapain?
Abang itu agama apa? Kristen apa sih bang? Terus nggak percaya perjanjian lama? Saya karismatik. Oh, masa karismatik nggak percaya perjanjian lama? Saya juga karismatik. Saya bukan bilang tidak percaya, kan saya bilang Alkitab ini bukan firman Tuhan, bukan karena saya tidak mau mengkultuskan Alkitab, begitu loh. Astaga, la ilaha illallah. Bisa jadi firman Tuhan kalau kita baca Roh Kudus menyingkapkannya. Itu intinya tidak mengerti kan tidak Roh Kudus. Ya tadi buku Tatang Sutarma kalau dibaca dibimbing Roh Kudus katanya jadi firman Tuhan. Ini gimana ceritanya? Ya tergantung, kalau di dalam Tatang Sutarma ada keilahiannya. Kalau dia bicara mengenai tuyul dan Mbak Yul, ya enggak lah. Roh Kudus enggak ada hubungan dengan tuyul Mbak Yul di dalam Terus bagaimana ceritanya Anda bisa mengetahui bahwa itu Roh Kudus ini dan itu adalah roh setan? Gimana Anda membedakan bisa itu? membedakan. Caranya gimana? Ya kalau kita mau ajar kau, ya kau baptis dulu lah. Cuma tak baptis dulu 10 menit, 15 menit. Oke. Sebelum saya dibaptis, saya ingin dijelaskan. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu apa sih sebenarnya? Ayo. Dalam bahasa Yunani apanya maksudnya? Ya, Roh Kudus itu kan bahasa Quran, Bu. Roh Kudus itu bahasa Quran. Saya ingin tahu bahasa Yunaninya Roh Kudus itu, kata apa di dalam bahasa Yunani sampai kok bisa terjemahannya larinya ke Roh Kudus? Ya mohon maaf, kita tidak di gereja, kita tidak diajarkan bahasa asli Alkitab. Nah, berarti Anda cuma mengada-ngada tentang yang Anda sebutkan Roh Kudus, tapi Anda nggak paham apa Roh Kudus ini. Ya silakan kalau kamu paham Roh Kudus. Nggak, tunggu dulu. Dari tadi Anda membawa Roh Kudus, tapi Anda nggak paham. Ini celaka namanya. Ini celaka namanya. Celaka saya pernah mengalami. Iya, ini sama seperti orang yang lagi tidur berbicara, tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Ya, makanya saya bilang kalau kau tidak pernah mengalami, yang ngomongnya seperti itu. Kita bicara karena sesuai kita alami, bukan yang kau alami. Ya itu dia makanya bang, kalau abang sudah mengalami sesuatu, lalu kemudian ada kaitannya dengan apa yang Anda sebutkan dua kata tadi, roh dan kudus, tolong jelaskan, Roh Kudus ini apa sih sebenarnya? Roh Kudus adalah roh Bapa Yahweh itu sendiri. Di mana itu dalilnya tertulis bahwa rohnya Tuhan itu disebut Roh Kudus, ya, seperti apa dan seterusnya, itu di mana? Saya lupa ayatnya, enggak tahu, lupa. Dia bahaya berarti. Kita berdiskusi dengan orang yang kita berdiskusi dengan orang yang tidak paham Bible berarti. Kita bani perenung bukan penghafal, begitu loh. Jadi bagaimana Anda bisa merenungkan sesuatu kalau Anda tidak tahu sandarannya? Hanya merenung saja. Nah, inilah susahnya kalian. Kalau kita ikuti ajaran Yesus, mengetahui sedikit melakukan lebih baik daripada tahu banyak dan tidak melakukan apa-apa seperti orang Yahudi. Salah. Yang kebalik Anda itu kebalik. Tidak mengetahui sesuatu tapi melakukan sesuatu, itulah Anda. Yang saya mau tanya, kau maksud mengetahui sesuatu apa itu? Contoh misalnya, Anda menyembah Yesus. Itu pengetahuan Anda itu dari mana? Saya menyembah Bapa Yahweh. Bukan menyembah Yesus. Kami menyembah Bapa Yahweh dalam nama Yesus. Nah, maksudnya apa itu? Kami menyembah Bapa Yahweh, tapi didasarkan dalam nama Yesus Kristus. Itu saja. Maksudnya seperti apa? Jadi Yesus ini apa? Yang akan masuk dalam hadiran Bapa Yahweh karena darah Kristus. Itu saja. Maksudnya gimana ceritanya? Ya kau tanya sama, kau harus dibaptis dulu. Maka saya bilang. Kenapa bisa kayak begitu? Masa orang bisa mengerti Pancasila kalau harus menjadi orang Indonesia dulu? Nggak bisa. Jelaskan aja. Kalau tatanan daripada keilmuan, keimanan yang Anda punya itu berdasar terhadap kebenaran, meski orang tidak dibaptis, Anda mampu untuk menjelaskan itu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Antar sekte di dalam Kristen, cakar-cakaran mereka sudah masing-masing sudah dibaptis. Itu bukan alasan, Bu. Itu hanya alasan. Perjanjian lama aja tidak terima. Nah itu dia masalahnya. Iya. Gimana ini? Gimana ini? Tapi polo ini masa perjanjian lama sudah pakai dan gini? Soalnya pakai. Kalau kau masih pakai berarti jangan makan babi polo. Berarti. Kalau nggak nama perjanjian lama. Empat kitab les sudah pakai les tuh. Jadi kurang pakai Paulus punya kan? Bukannya pakai, kita segala sesuatu kalau membaca merenungkan itu kita minta hikmat dari Roh Kudus, karena Roh Kudus diutus Yesus untuk membimbing dan menuntun kita pada kebenaran. Sekarang kita mau tanya Pak Polo. Percaya kitab yang mana sih? Berapa kitab lagi? Tinggal berapa kitab? Saya percaya Yesus itu adalah Injil.
Saya tidak mau mengkultuskan Alkitab. Alkitab itu kan buatannya LAI, bukan buatannya Yesus. Emang Alkitab jatuh dari langit, Yesus kasih timprung dari langit begitu? Berarti abang bukan Kristen berarti. Baru apa saya? Tidak tahu ke abang. Abang yang jawab. Tergantung saya mau saya. Kan yang punya surga Yesus, bukan kau, Polo. Iya, kan tadi makanya kan bercerita. Roh Kudus tidak pernah membimbing saya untuk mengkultuskan Alkitab, itu saja. Terus abang belajar dari mana keimanan abang? Roma pasal 10 ayat 17. Dengar bang, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul, faith itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Dari mana abang tumbuh iman kalau nggak perlu itu Alkitab? Mendengarkan firman Kristus. Pendengaran firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Oke, sekarang iman timbul dari pendengaran firman. Kalau seandainya pendeta khotbah tentang Hosea, apakah kau mendapat beriman langsung kawin dengan perempuan lonte? Ayo. Ya. Sekarang itu kan abang lihat konteksnya itu salah, makanya itu kalau jadi itu jangan konteksnya di mana? Konteksnya apa? Kalau pendeta khotbah firman Tuhan tentang Hosea kawin lonte, kau mau nggak kawin lonte? Itu konteksnya apa dulu? Lihat dulu firman itu untuk siapa? Untuk siapa? Bang, kalau kau mau baca Alkitab, pakai Roh Kudus, bukan pakai hikmat manusia. Dari saat kalau pendeta sekarang saya mau tanya, pakai Roh Kudus kan ini agak nyentrik ini. Saya mau dengar agak nyentrik. Roh Kudus bahasa Yunani apa? Bahasa lidahnya apa? Bahasa lidah apa ini? Roh Kudus maksudnya bermanifestasi dalam diri kamu seperti apa? Manifestasi Roh Kudus di dalam diri saya bukan kerasukan. Dia terus apa? Memberi hikmat. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 gitu. Kisah 2 di mana? Saya belum pernah baca soalnya. Nggak mau baca terlalu banyak. Salah orang ini berdebat ini nggak tahu dari dunia mana ini. Banyak tapi tidak melakukan. Banyak tahu tapi sedikit lagi kok mualaf. Tatang Sutarma aja dibilang firman Tuhan. Semua kitab ditanya nggak tahu berdebat gimana ini. Kisah 2 itu di mana itu peristiwa kamar loteng, Polo. Dia kenapa dia? Ini kan Polo bilang Roh Kudus kan, Roh Kudus. Jadi saya hubungkan dengan kisah 2. Roh Kudus itu bahasa aslinya apa? Bahasa lidah bahasa aslinya apa? Karena bicara Roh Kudus itu akan berhubungan dengan bahasa lidah nantinya di kisah pasal 2 1 sampai 4. Lanjut. Terus bagaimana, Polo? Coba jelaskan. Manifestasinya seperti apa? Ya, apa manifestasi Roh Kudus itu banyak ya, bukan cuma salah satu roh. Ya, bahasa roh itu kebenaran. Bahasa roh atau bahasa lidah? Nah, yang benar. Bahasa roh, bahasa lidah itu bagian dari bahasa roh, tapi menuntun kita dalam kebenaran itu adalah tugas Roh Kudus yang diutus Yesus. Seperti itu. Di kisah pasal 2 bahasa roh atau bahasa lidah? Bahasa kisah pasal 2 pasal 3 maksudnya bagaimana? Saya belum baca sampai ke situ kayaknya. Atau saya sudah baca tapi enggak hafal. Kan kita enggak didoktrin untuk menghafal. Kalau kau kan pendeta wajib hafal karena kau makan perpuluhan. Kalau saya enggak pernah makan perpuluhan. Jadi tukang ojek. Jangan jadi pendeta, begitu loh. Kita jemaat itu kasih doktrin untuk hafal. Maksudnya kan abang bilang Kristen toh, saya tanya Kristen. Iya, perjanjian lama udah dipakai, perjanjian baru. Ini abang di belakang abang ada umat-umat Kristen loh, Bang. Mungkin sahabat-sahabat abang. Mereka dengar, jangan mereka mengkultuskan Alkitab. Begitu loh. Ini agamanya apa sih? Sesuatu dikultuskan, Tuhan itu jadi berganti posisi, berarti Alkitab lah Tuhanmu, bukan Yesus lagi dan bukan Bapak Yahweh. Ini Bang Poot, Bang Kores. Iya, sama. Adonai itu Poot, Kores. Nggak tahu agamanya apa emang? Kristen. Nanti lah itu privat itu. Pendeta dia. Pendeta ini. Coba Bang Adonai, ini sekedar ini ya Bang Adonai. Coba Bang Adonai diskusinya Bang Juma deh biar keren. Nanti Bang, nanti kalau akun saya udah bagus, sebab kemarin akun saya
Ya diskusi di sini aja, ngapain nunggu akun bagus sih sama Bang Juma biar keren. Mau saya selesaikan dengan ini yang Kita lawan Bang Juma keren. Lanjut pot, lanjut. Saya sering Jadi itu abang bilang bergantung kepada roh Allah, roh kudus. Iya kan? Iya. Roh kudus bahasa Yunaninya pakai kata apa? Hanya sekedar parakletos. Itu enggak kokoh, hanya sekedar parakletos. Itu dalam bahasa asli. Jadi kalau belajar itu mungkin nanti saya harus STH dulu setengah gila begitu. Atau saya pingin makan perpuluhan baru saya sekolah STH dulu ya. Karena itu bahasa-bahasa. Makanya abang ternyata abang nggak berdasar, abang hina-hina saya bilang nggak punya otak lah, apalah. Ya makanya iya kan? orang lagi ngomong kau belajar sopan santun, jangan motong tengah jalan. Makanya saya kasih ajar abang karena abang salah, saya kasih ajar abang yang betul. Bahasa roh aja, abang nggak tahu ayatnya di mana. Ya kau cuma mau ajar ayat sama saya. Sedikit saja lagi kau saya lihat selangkah lagi kau sudah mualaf. Kau mau ajar saya? Tidak salah kau. Kalian kita pemakan perpuluhan, sok ngajar, ya. Jangan gitulah bahasanya. Iya, kurang elegan itu. Dari tadi saya enggak pernah Ya sudah lah, enggak usah kau potong. Saya enggak senang deh kau potong-potong. Saya ada bicara bukan saya mau diri pintar di sini, sarjana teologi di sini. Saya mau memberitakan kebenaran, paham tidak, Pot? Masa kebenaran abang enggak pakai perjanjian lama? Yo sekarang saya mau tanya, kebenaran perjanjian lama itu apa maksudnya? Bang, perjanjian lama itu gambaran, Bang. Saya bukan mau berkeras di sini. Artinya abang kan Kristen, kan? Abang bilang Kristen. Abang meragukan perjanjian lama dan meragukan 4 kitab itu. Saya bilang bukan saya meragukan. Saya tidak mau mengkultuskan. Mengerti kultuskan tidak? Tahu, Bang, tahu. Ya, kalau kau tuh tahu, nggak usah ulang-ulang. Jangan jadi orang blow-on botol nanti semua bilang kau. Jangan bilang itu Bible itu jangan dikultuskan karena itu ada cerita-cerita di sana. Nah, yang abang percaya sampai coba begini, kalau nggak ada Bible, abang gimana? Cara mengimaninya gimana kalau tidak ada Bible? Jawab. Bagaimana? Abang mau imani dia, mau imani Tuhan sama kamu. dengan cara bagaimana kalau nggak ada Bible? Jangan kau bodoh, jangan bawa ke STA bodoh di sini. Di mana zaman Abang imani sesuatu yang nggak ada. Sekarang saya abang imani sesuatu yang nggak ada itu bullshit. Dengar dulu, abang kan saya mengimani ada dasarnya. Orang tahu cerita-cerita buku-buku semua ada dasarnya. Ada dasarnya. Abang berdasar yang tidak ada dasarnya. Tidak percaya perjanjian lama. Masih ragukan perjanjian baru 4 kitab. Begini. Gimana iman abang? Maksudnya iman abang terbentuk dari mana? Elia dan Henok naik ke surga belajar Alkitab LAI di mana? Apanya? Di mana Henok dan apa? Oke, saya balik tanya ke abang. Saya balik tanya di Alkitab itu. Ya saya tanya di mana abang? Itu di Alkitab Henok Kudus. Paham kau? Saya balik tanya ke abang. Di Alkitab Henok ada berapa orang? Ayo. Ya saya tanya di kau, di mana ada zaman itu? Jangan abang kan tak percaya perjanjian lama. Jangan abang cuma comot-comot nanya saya. Saya balik nanya, Henok itu di Alkitab ada berapa orang? Ada berapa nama Henok? Ya ada berapa perjanjian orang? lama? Ya ada berapa orang? Tanya ke abang. Saya nanya sama kamu, Henok baca Alkitab LAI tahun berapa itu sampai dia bisa naik ke surga bergaul dengan Bapa di surga? Lihat itu zaman mana dulu, zaman apa? Alkitab itu ada pembagian zaman. Saya bilang narasi saya Alkitab itu bukan firman Tuhan. Itu zaman itu ada pembagian. Ada campur tangan Roh Kudus. Alkitab itu hanya novel, hanya cerpen. Oke, saya ikut Anda. Saya ikut Anda. Iya, ikut Anda. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu ada apa di sana? Saya pikiran Anda. Dan 2 apa? Karena Anda tidak percaya, Anda tidak akan percaya. Ada roh Allah di situ. 1 dan 2 kitab setelah Henok sudah terangkat ke surga itu tulisan Musa. Musa lahir tahun berapa? Paham tidak kau sejarah? Iya, maksud saya kamu bilang tidak percaya roh Allah kan? Sudahlah,
Nanti tak kirim perpuluhan, kirim rekening lah. Ya. Siap. Makanya itu Bang. Ya sudah. Ini yang didebatin apa sih sebenarnya? Apa yang didebatin kalian berdua ini? Bayar perpuluhan. Nanti saya kirim ke kau semua perpuluhannya. Enggak, tunggu. Aku lurusin dulu ya. Karen ini nggak percaya kitab sucinya gitu maksudnya? Iya, nggak percaya. Saya Alkitab itu firman Tuhan bukan karena apa. Tapi karena di dalam Alkitab sendiri dalam terjemahan asli itu penulisnya itu nggak ada, cuma disematkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Oh, terus? Jadi buat kami orang karismatik, Jangan bilang karismatik kan orang karismatik, jangan Bang. Saya karismatik, jangan bilang karismatik. Saya karismatik Bang. Ya, karismatik apa dulu kau? Pentekosta maksudnya. Aduh, Abang ini. Oneng berarti. Saya enggak bilang, enggak keluar dari mulut saya Pentekosta. Jadi jangan nama-nama jangan kasih kurang ya. Karismatik apa? Sedang Alkitab aja kamu kasih kurang, apalagi saya. Ya sudah lah, enggak usah kau ini. Makanya jangan karismatik kayak gitu, enggak percaya perjanjian lama, enggak percaya itu sama saya penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada tertera dalam naskah asli. Ayo buktikan sama saya Henok naik ke surga baca Alkitab LAI. Begitu. Anda beriman sama siapa? Kalau nggak ada dasar itu Anda Yesus Kristus. Ya, Anda tahu ceritanya dari mana? Yesus itu dari mana pertama mulanya? Dari Alkitab kan kamu baca. Dari Alkitab. Emang kau pikir saya cuma dengar dari Alkitab? Saya dari dulu nggak pernah baca Alkitab, Mas Bro. Astaga. Saya nggak mau baca Alkitab. Nah, dengar dulu makanya apa penjelasan saya, jangan kau main potong-potong. Ya coba Adonai tunggu, aku pengen tahu dari mana selain gimana caranya gimana cara ngimanin Yesus tanpa perjanjian baru perjanjian lama, coba. Saya mengimani Kristus itu karena saya mengalami Kristus itu sendiri. Kalau saya ditanya agama, saya beragama Kristus dari dalam perut. Begitu loh. Tapi saya mengalami Kristus, itulah yang saya beriman 100% karena saya mengalami Kristus. Mengalami itu gimana sih, bertemu maksudnya? Bertemu langsung. Oh, itu berarti Don yang ditopikin Don. Ya seperti itu. Mengerti tidak kau Pot? Saya sering nonton kau punya VT. Terus kamu ibadah, kamu dengar firman Tuhan dari gembala kamu, kamu dengar enggak? Karena kamu enggak percaya Alkitab. Gembala, kalau kita di karismatik itu tidak bicara sesuai dengan dia punya isi perut, dia punya isi kepala, sesuai dengan hikmat Roh Kudus, begitu loh. Aduh, heran. Kebanyakan udah murtad saja kau. Ini kalau saya kalau uji kamu ini saya kasih kamu C. Ya saya tidak butuh dengan uji coymu itu. Penilaianku dari atas, bukan penilaian dari manusia kayak kau. Iya masa abang ini, aduh abang, dari mana abang beriman abang? Nyatanya saya sampai detik ini masih berdiri kokoh karena Kristus, bukan karena Poot. Tapi itu bukan jadi dasar abang mempengaruhi banyak orang, abang, untuk ikut seperti abang. Nah inilah kalian karena terlalu mengkultus Alkitab, akhirnya kalian dibuli-buli terus sama saudara-saudara kita di sebelah. Mengkultuskan Alkitab, di dalam ada cerita-cerita yang membuat iman Polo ini bangkit, bangun. Saya tidak bangkit karena baca Alkitab. Saya tanya begini, sekarang saya tanya, iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Iman Polo pendengaran. Pendengaran mana? Ya pendengaran firman Tuhan. Ya firman Tuhan apa dulu? Kan saya sudah bilang tadi firman Tuhan itu yang disingkapkan Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada keledai yang bicara. Nah itu juga firman Tuhan. Terus berarti abang ini goib dong. Roh yang bicara terus hari-hari di rumah. Nah, makanya kau bilang karismatik, tapi kau belum tahu itu yang itu begitu kan lucu. Abang, jangan kasih ajar ikan berenang bang. Sekarang saya tanya. Oke. Roh Kudus bahasa Yunani apa? Supaya abang ngerti dong. Yang kau tanya saya bukan setengah gila, saya bukan STH, begitu loh. Orang kan kalau seperti abang kan agak nyentek dikit kan, yang gitu-gitu, yang goib gitu. Yang begitu-begitu kan makanya tadi saya sudah bilang, Yesus bilang tahu sedikit melakukan, tahu banyak tidak melakukan percuma.
Amsal bilang kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia, Bang. Kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia. Oh, ya menurut lo, bukan menurut saya. Aduh, Pot ini lagi makan cabai ini, baru malam ini kayak begini. Sekarang saya tanya, Abraham ada beriman Bapak itu ada pakai kompas alamat lengkap nggak? Bang, saya mau terangin Udah bisa abang. muter-muter lo Pot. Iya. Ini saya lagi mau kasih kau. Sekarang saya tanya, zaman Abraham itu kalau di belajar Alkitab zaman apa dibilang? Zaman apa? Zaman Alkitab LI tahun 2004 mungkin itu. Astaga. Itu sudah Alkitab sudah ada pada zaman Abraham itu iya. Iya, supaya saya terangkan yang bagus, abang langsung. Oke, mohon maaf dulu sebentar dulu, mohon maaf sebentar. Ini sebelum saya turunkan ini blokir permanen 5. Yang 2.300 orang tolong di follow itu blokir permanen 5 itu akun cadangan. Kalau ini rungkat kita live di situ. Tapi itu belum 1000 jadi di follow blokir permanen 05 itu di follow ya, itu akun cadangan karena akun blokir permanen 02 hilang diambil hacker. Ya, dan sepertinya dia mau ini ya, mau meras ya. Minta uang 5 juta supaya akun dibalikin. Ogah gua. Ya, blokir permanen 05 di follow ya, di follow. Nah, lanjut. Lanjut. Ini juga akunnya Bang Fuad di follow supaya bisa buka data. Bisa on cam. Ya, Jadi mantap, itu Bang. Tolong netizen. Zaman Abraham itu zaman apa? Zaman Abraham zaman LAI pokoknya itu sudah ikuti kau mau sudah. Astaga, berarti abang ini yang saya bilang abang beriman sama siapa? Firman Tuhan. Ya Bang, sudah zaman itu Abraham ada pembagian, perjanjian lama itu ada pembagian. Sekarang zaman Bapak, waktu Abraham disuruh abang nggak ngerti kalau udah begini, udah masuk sejarah-sejarah ini, abang nggak ngerti kayaknya ini. Padahal jangan ditanya ke sejarah kalau pengen nyari kontradisinya. Tanya, lu tahu pengajaran Yesus dari mana kalau bukan dari kitab suci gitu loh. Iya, itu yang saya maksud. Saya heran. Alkitab bukan gimana kitab kamu suci, tahu ya? beriman? Alkitab kamu nggak pakai, nggak percaya perjanjian lama. Buat Iya kan? saya Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkan. Tidak mengerti dari tadi kau Pot. Ini STH. Oke, saya terangkan Bang, saya terangkan ya. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, bukan firman Allah, firman Kristus, firman yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus yang diurapi. Firman Tuhan dalam konteks itu. Berarti abang beriman firman yang diurapi yang mana? Dari langit yang Yesus kasih jatuh itu firman itu mana? Astaga abang. Nah kan kau ditanya begitu kan? Sekarang Bang, dengar. lagi Matius, Markus, Lukas. Iman timbul dari pendengaran, bukan firman Tuhan, tapi firman Kristus. Kristus Pendeta yang diurapi. tukang maksa kehendak. Bukan Bang, kan abang bilang firman yang diurapi. Firman yang diurapi yang bagaimana? Ya jadi begini loh Pot ya. Saya setuju dengan Ahok bilang yang bodoh itu dengar, jangan mengajar. Jadi kalau yang bodoh mengajar itu tambah bodoh orang Kristen semua gara-gara kalian pendeta-pendeta. Ya, Bang, itu saya ada dasarnya loh Bang. Roma baca Roma 10 ayat 17 iman terlalu banyak tahu, kau terlalu banyak tahu makanya tidak ada yang kau orang Farisi bukan orang karismatik ini. Astaga abang, saya nak mengajarkan yang salah. Betul kan saya bilang iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Siapa itu Kristus? Ya sekarang Masa aslinya siapa? mana Yesus kasih jatuh dari langit. Abang mencari firman yang diurapi, firman yang dari mana selain Roma 10 ayat 17? Yang mana yang jatuh dari langit itu mana? Saya tanya. Astaga abang. Sekarang saya tanya kalau benar itu firman. Sekarang tak tanya Abraham keluar dari tanahnya Uskasdim pakai firman, pakai Alkitab apa terjemahan siapa? Nah, abang, makanya saya bilang abang, Abraham hidup di zaman apa? Abraham ini hidup di zaman apa abang? Udah nggak usah kau bahas itu. Memang tidak ada firman yang turun dari langit zaman Abraham. Karena zaman Abraham itu disebut kalau kita belajar Alkitab zaman Bapa. Dia bisa turun nunging nanging nung. Berdialog, bercakap-cakap abang. Jangan kasih ajar ikan berenang bang. Beriman. Ayo. Udah ngerti bang? Udah ngerti kan? Ngerti apanya? Nggak ngerti Iya. Itu makanya jangan bilang Abraham dengar dari mana, belajar Alkitab, belajar baik-baik.
Itu Abraham itu hidup di zaman namanya pembagian zaman Bapa. Tuhan bisa turun bercakap-cakap, berdialog. Nah inilah kesalahanmu akan menjelaskan. Astaga abang, dikasih tahu yang benar. Apalagi dia muter kemana? Muter lagi, ayo saya kejar, muter lagi, ayo. Roh Kudus punya tugas masing-masing. Jadi Bapa sip pertama, Yesus sip kedua, Roh Kudus sip ketiga, begitu maksudmu? Aduh abang, Nah, ini lihat konteksnya abang pembagian. Jadi abang mau terjemahkan bagaimana Abraham itu? Abraham ngobrol dengan siapa? Firman turunnya, coba abang terangkan. Buat saya, Bapak menampakkan diri kepada Abraham, menyuruh dia ke tanah perjanjian. Tidak ada habis itu lagi pertemuannya. Oke, dia menampakkan diri, dia di mana? Face to face atau cuma goib-goib? Daerah Irak Face sana. to face Iya. atau goib-goib? Coba, face to face atau goib-goib? Iya. Coba. Iya, face to face. Hah? Iya, face to Iya, face. berarti Allah turun dong sama dengan Kejadian pasal 3 bersama-sama dengan Adam dan Hawa, abang. Ya, saya tanya, Abraham meninggalkan kampung halamannya pakai petunjuk apa? Alkitab LAI yang mana? Yang tatanya itu. Iya, kampung halamannya apa? Kalau bilang itu Alkitab firman Tuhan, jadi Abraham sudah pakai Alkitab begitu. Kampung halamannya Abraham apa? Ke Yerusalem. Ya. Gitu. Hah? Nggak usah kau kultuskan Alkitab. Makanya kalian bodoh di Saya nggak putuskan, cuma saya bilang begini, masa abang beriman nggak percaya Alkitab? Saya percaya Yesus Tuhan karena saya alami. Kalau bilang saya agama, saya dari Kristen kecil. Berarti Kristen. hari-hari Yesus itu harus hadir Pak Abang di muka abang, mata abang. Dari saya kecil saya cuma beragama, tapi saya tidak paham. Yesus biar saya tabrak di depan, saya tahu ya bukan Yesus. Ini berarti abang ini penganut Gnostik ini. Gnostik itu bagaimana? Saya tidak tahu, tapi seperti itu yang Roh Kudus berikan kepada saya, hikmat yang Tuhan kasih, seperti itu. Abang. Susah. Begini loh. Seumur abang, orang karismatik nggak ada yang seperti abang begini loh bang. Ya pernah ada, saya satu-satunya langka memang. Nggak percaya perjanjian lama, Baru kau nggak dengar kan? percaya 4 Injil ditulis oleh Rasul. Begini, saya mau ceritakan begini. Jadi saya percaya Yesus Kristus Tuhan bukan karena apa kata Alkitab, apa kata pendeta. Tapi saya karena tanya lagi. mengalaminya sendiri Di hadapan dan saya abang. mengalami hal-hal yang Oke. Saya putar, saya balik aja dulu, ikut pikiran abang. Berarti kalau abang anggap Yesus itu apa? Yesus itu adalah tunas Daud, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, dan dia akan memerintah Yerusalem baru. Cuma begitu kata kalimatnya, King of Kings, raja di atas segala raja. Iya. Kalau orang cari raja-raja di dunia ini, ada yang lebih raja lagi. Kata siapa? Ya kan? Emang Kata ada saya, raja Bang. yang bangkit begitu pada hari ketiga? Kalau abang cuma berpatokan King of Kings, Apakah ada Matius? raja-raja yang dinubuatkan di seperti Yesus di dalam Yeremia 53? Coba. Ya. Abang kan tak percaya, jangan kutip-kutip perjanjian lama, berdosa 7 turunan 8 tanjakan. Abang tak percaya perjanjian lama. Saya kan Abang. bilang Alkitab itu saya tidak kultuskan. Kau tahu tidak ini STH kok tolol botol sekali. Abang sendiri yang bilang nggak pakai lagi perjanjian apa pula kau bang. Kultuskan Alkitab. Saya bisa katakan Alkitab itu firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya. Nah, paham dari tadi kau rupanya STH-mu itu dibuang loh, disobek bikin makanan ayam. Abang. Jadi Yesus itu cuma sekedar raja. Cuma sekedar raja. Cuma sekedar raja. Apanya sekedar saja? Emang kau Abang bilang Yesus itu raja di atas segala raja. Berarti abang cuma percaya dia cuma sekedar raja. Yesus itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah tunas Daud. Di dalam Wahyu sendiri Yesus melarang Yohanes menyembah dia. Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Bapa yang layak disembah. Kurios. Iya kan? Nggak ada teos berarti yang Bapak maksudkan ada teos di situ. Pemahamanmu nggak bisa kau paksakan ke saya. Seperti itu yang Roh Kudus bimbing ke saya. Saya nggak minta bimbingan pendeta perpuluhan kayak kau. Oh berarti he want for us. Dia salah satu dari kita. Ya, berarti kan kalau cuma sekedar manusia, salah satu dari kita. Yesus cuma salah satu dari kita berarti. Yesus tidak ada bedanya dengan kita, tapi yang membedakan Yesus itu adalah jiwanya. Apa jiwanya? Itu adalah jiwa Bapa Yahweh yang berinkarnasi, seperti itu. Kami berinkarnasi. Berinkarnasi itu bagaimana? Nah, kau Kristen pas kau tidak tahu juga. Sudah nak capek saya menjelaskan pendeta, tapi sia-sia kalau pendeta cuma makan perpuluhan. Mungkin Bang Juma yang bisa jelasin. Semua harus jelas berinkarnasi itu apa.
Ya, begini saja, pot. Begini kau jadi tukang ojek dan nggak usah lagi jadi pendeta. Oke. Ya. Oke, Bang Ed, adios amigo. Aku sudah bilang kalau pendeta kayak kau ini jadi tukang ojek mendingan. Atau saya udah Oke, bilang, 2.300, saya udah 2.200. kasih. Jangan lupa di follow Udah Blokir Permanen 5 ya. di apa namanya di YouTube saya sudah kasih 2000. statement. Kau kirim nomor rekeningmu, saya sudah hampir 6 tahun. Kau pertemuan. 2.200 orang jangan lupa di follow. Oh, Adon fix pendeta ya? Ya memang dia pendeta. Dari tadi lu kemana, Kores? Nggak tahu, baru kenal. Oh, hilang deh. Oke, yang 2.200 sebelum saya arahkan kasih ke Bang Juma, 2.200 itu di follow Blokir Permanen 05. Nanti kalau udah ada 1.000, aku sepak dia ya. Blokir Permanen 05, aku cadangan kalau ini kena peringatan kita live di situ. Ya, Blokir Permanen 05 di follow ya. Kalau 1.000 udah aku sepak. Bang Juma silakan. Gurunda. Oh, sepertinya Gurunda lagi bikin kopi ya. Jadi gimana Ren, lu tahu tadi tunas Daud itu kan bukannya dari Biblos atau Yesus ngomong langsung pas lagi mengalami Kristus itu? Ya saya tahunya ya juga baca di kitab Wahyu. Gimana sih? Ujung-ujungnya baca juga. Ya kan mak saya bilang saya bukan mengkultuskan Alkitab. Buat saya Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkan. Kalau tidak. Ibaratnya saya baca kayak nonton berita ini Fokus atau TV One itu enggak beda. Dari dulu saya Kristen dari kecil loh. Kalau saya baca Alkitab enggak beda dengan saya baca cerpen. Enggak ada makna apa-apa masuk di otak saya. Tapi setelah saya mengalami Kristus baru saya mengalami yang namanya saya mengerti isi Alkitab. Saya baca Al-Quran, saya Tapi mengerti. tadi ketika ditanya Abraham itu lu nggak ngerti dari pertanyaannya si Adon. Dia mau menggiring saya tentang Abraham, tentang iman. Ya, makanya saya bawa dia, kalau betul kau bilang iman itu dari pendengar firman Tuhan, sesuai dengan Roma. Lantas iman Abraham itu baca Alkitab yang mana? Dia meninggalkan tanah asalnya. Kan Abraham meninggalkan tanahnya asalnya itu dari Irak ke Israel. Itu enggak pakai peta, enggak pakai alamat lengkap, enggak pakai kompas loh. Enggak, lo kayaknya membelokkan ini tadi soalnya udah dijawab ya. Itu kan Musa menceritakan tentang Abraham. Abraham itu beriman ya karena didatengin di zaman bapak begitu. Ya tadi kan dia maksudnya itu dia selalu mengkultuskan Alkitab adalah firman Tuhan. Katanya Abraham pakai Alkitab apa pergi ke tanah Israel dari tanah asalnya? Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Karena dia mengkultuskan Alkitab firman Tuhan. Sekarang tanya firman Tuhan yang mana Alkitab apa yang Abraham ada baca itu? Oh, gua ngerti. Jadi Karen ini menyamakan diri dengan Abraham yang mengimani Tuhan tanpa kitab suci gitu ya. Ya seperti itu. Oke, yang 2.300 di follow tuh 200 lagi Blokir Permanen 05. Biar disepa ada Okten mau naik. Ayo dong, Bang Nathan nanti aja deh Bang Nathan ya. Jaringannya. Yo, yang gitu 2.300 tuh 200 lagi tuh Blokir Permanen biar disepa. Ada Okten yang naik. Yo, yang Blokir Permanen di 05. Berarti Blokir lu setara Permanen ini juga ya? follow. Lo follow Blokir Permanen, woi, cepetan. Supaya biar dia disepa. Wah, naik lagi nih, 200 lagi. Abang, saya pikir abang udah lari atau udah diam. Abang gini dong bang, masa saya turun abang bilang saya begini-begini. Aduh. Dari 2019 saya di sini. Nggak pernah lari. Dengar bang. 02, 05 guys. Tidak ada LAI zaman Abraham. Abang ngerti nggak? Lantas kau bilang tadi beriman karena mendengarkan firman Tuhan itu dia baca di mana? Alkitab LAI kapan itu? Abang, kan abang tanya saya jawab. Abraham itu nggak usah aku ngajar kebotolan. Abraham itu baca kitab di mana? Sekarang saya tanya, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya pergi ke Israel, baca Alkitab jilid berapa itu? Alkitabnya LAI itu. Itu memang tidak ada Alkitab. Itu sama seperti abang, dengar, itu sama seperti abang ya, agak-agak nyentrik dikit. Nanti Yesus yang turun baru abang percaya. Itu kayak abang. Abraham kayak abang. Iya kan? Bang ini 400 turun dulu ya, nanti naik lagi. Kayak abang. Iya kan? Iya kan? Nggak percaya Alkitab, nanti dijumpai secara nyentrik baru abang percaya. Itu zaman Abraham begitu.
Iya kan? Bapak turun sendiri. Ayo Iya guys, kan? 100 lagi guys, biar disepak guys. Blokir permanen 05. Ayo guys, 100 lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf. 2.300 orang, 100 lagi blokir permanen 05. Soalnya ada Kristen Mutanai, biar disepak. Ayo 100 lagi, 100 lagi dia pas 1.000. Ayo guys, 2.200. 100 lagi, 100 lagi. 100 lagi. Ayo. Oke, lanjut. Terus Karen, perpuluhan ini. Lagi. Karen. Betul enggak? Kalau kamu bersikeras begitu sama enggak kamu kayak Abraham? Enggak percaya Alkitab, tapi tunggu Yesus bicara sendiri. Ya makanya kan saya bilang, saya percaya Kristus Yesus Tuhan, bukan karena baca Alkitabmu itu loh. Bukan karena apa kata pendeta, tapi karena saya mengalami Kristus. Mengalami Abang tidak percaya, gini, jalan pikir ini, abang tidak percaya perjanjian lama, tapi abang hidup kayak mirip Abraham gitu. Jadi tunggu Tuhan turun bicara sama abang. Baca Alkitab itu nggak ngerti, nggak maksud. Bahkan saya berpikir yang aneh-aneh tentang Alkitab, paham ke tidak? Untung dulu nggak ada Islam di kampung saya. Kalau ada Islam mungkin saya sudah mualaf dulu. Paham kau? Mantap mengalami Kristus, abang percaya apa yang abang percaya. Mantap, nggak ada orang mau larang, Bang. Iya, saya juga nggak larang kau. Saya lihat kau punya viti-viti. Katanya masih ada ini Bang Karen ini. Saya setuju kau mualaf biar jemaat nggak disusahin lagi bayar perpuluhan. Dia ini benci-benci tapi rindu kayaknya ini. Dan mualaf saja kau biar banyak jemaat yang tidak menderita kelaparan lagi gara-gara kau punya perpuluhan itu. Kenapa kamu mau saya transfer? Mau enggak? Mau transfer uang jemaat, saya enggak mau makan uang jemaat. Kalau kau makan uang jemaat kau sendirilah. Makan bersama itu. Abang, makanya saya naik lagi tadi. Kok bilang saya begini-begini, saya naik lagi, penasaran. Waduh. Kore soalnya nanyanya bagus supaya Adon naik lagi. Makanya kau datang dan pergi kayak hantu, kayak burung manguni itu. Gini Don. Karen menyamakan dirinya dengan Abraham, percaya Tuhan, nggak pakai ini gitu loh. Nah itu lu bantahnya di situ. Iya, makanya saya bilang begitu tadi. Kayak Abraham aja kamu ini, yang nanti Bapak turun baru kamu percaya. Iya kayak kamu, makanya kamu udah perlu Alkitab. Beriman itu bukan hanya nanti baca Alkitab, begitu kan? Intinya seperti itu. Apa iman harus baca Alkitab? Tapi petunjuk mula-mula baca Alkitab. Iya, harus ada petunjuk mula-mula, Bang. Petunjuk mula-mula maksudnya? Sekarang saya tanya. Aku takut Bang Jumanya ketiduran. Belum 1.000. 30 lagi belum 1.000, 40 lagi belum 1.000. Takut ketiduran. Bang Juma, silakan Bang Juma tanggapin Bang Gurunda. Takutnya Gurundanya ketiduran kan, we. Oh, sepertinya Gurunda jauh dari perangkat. 40 lagi belum tidur. Belum tidur. Belum 1.000. Gurunda. Oh, sepertinya Bang Juma jauh dari perangkat. Iya, itu. Oke. Oh, ini Gurunda silakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan langsung Gurunda ya. Ada yang setara Abraham Gurunda. Lah, mute lagi. Gurunda bukan cuma tepuk tangan doang. Ini Suryanto Lase, Konghucu atau Buddha? Kristen dia. Suryanto. Kristen dia. Mana suaranya? Pak Suryanto. Guys, 25 lagi guys, baru 1.000 biar turun. Blokir permanen 05 guys. 25 lagi. Nggak bisa, itu Adon nggak bisa masuk lagi, orang Karen percaya Yesus melalui apa? Ini ada bertemu Doni. Ya, gitu. Bertemu itu menarik itu. 25 lagi guys. Jadi nggak perlu kitab suci, nggak perlu pendeta, nggak perlu gereja. Ketemu sama Yesus langsung, ngapain lagi percaya kayak gitu ya Karen ya? Ya, Yesus itu harus dialami. Kalau cuma mengenal lewat kitab suci, ya apa bedanya dengan Buddha Hindu? Nyembah pohon sekalian. Coba kita tanya, Suryanto sama Doni sudah. Saya senang dengan perkataan Ayub bahwa dia bilang apa?
bukan lagi mendengar apa kata orang tentang Allah, tetapi aku mengalaminya sendiri. Jadi dia bangga dengan apa yang dia alami. 3 lagi. Nah, itu tahu dari mana tuh? Tahu dari kitab suci. Nah, itu kitab suci, Bre. Apanya kitab suci? Itu dari yang tertulis itu, bukan dari pengalaman. Artinya saya senang dengan nats itu, begitu loh. Oh. Bukannya Gitu. Alkitab keseluruhan adalah firman Tuhan kayak Poot. Poot ini kan botol dia. Oh, Nanti gitu saya ya. buka ayat Hosea, dia pusing kalau bilang firman Tuhan. Tak suruh dia kawin sama lonte nanti. Wah. Naik Awas lagi. kamu Ayo, sebut naik ya. lagi Kalau ayo. orang Begini, oke tunggu. Tunggu. Ayub itu hidup di zaman mana? Ayub sepadan dengan zaman siapa? Saya mau tanya. Tunggu, saya khotbah kau tentang Hosea, mau enggak kau bilang itu? Ayub itu hidup di zaman apa? Saya mau tanya dulu kamu. Sejajar dengan zaman apa Ayub hidup? Ayo. Nah, Hidup sejajar ninung. sebelum dengan zaman Adam. Sebelum dengan zaman Abraham, bukan Abraham. Iya. Sebelum ada Alkitab, sebelum ada Taurat, sebelum ada tetek bengek. Silakan kau belajar lagi. Kau STH. Masih nyari dulu, dia masih ngecek, masih make sure. STH perpuluhan ini. Jadi tukang ojek kau. Enggak taunya Adon Pendeta dari mana sih? Saya sering sering masuk di VT saya ini, sering lewat di beranda. Saya bilang ini kok orangnya kayak ya sudahlah, kalau dia pendeta mau murtad, mau mualaf ya silakan. Hilang lagi. Yang begini ini buat kami sampah loh. Yang sampah-sampah begini ya buat kami enggak apa-apa, pergilah, enggak ada gunanya. Mau diajar kebotolannya buat apa? Ujung-ujungnya nanti pasti dia buka Maliaki 3 perpuluhan. Nodong pakai Maliaki 3. Nanti saya khotbah dia tentang Hosea, suruh kawin lonte nanti, biar dia bilang itu firman Tuhan. Jadi kalau Hosea, kalau bukan firman Tuhan apa itu? Hosea itu perintah Bapa Yahweh kepada Hosea untuk mengejek bangsa Israel. Karena bangsa Israel senang berzina dengan Molok. Nah, kalau dia katakan bahwa itu firman Tuhan, tak baca firman Tuhan, tak lihat dia mau kawin lonte enggak. Karena 3 kali loh Bapak Yahweh menyuruh Hosea, Nabi Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Untuk mengejek bangsa Israel yang senang bersundal dengan Molok. Kau punya STH nggak bisa kau bawa ke sini dengan saya. Nah, Don, mau nanggapin nggak Don? Nih, percaya Yesus pakai pengalaman. Nah, gitu Don. Doni Sibarani. Atau Gurunda. Silakan lanjut ya, silakan lanjut. Don, Oke, sebentar. Ayo Nathan, jangan langsung di mute, ngomong aja cepet. Ayo Bang Nathan, mau ngomong apa? Tuh, Bang Nathan. Selamat malam semuanya. Tuh, Bang Nathan. Dia sibuk naik mau ngomong. Bang Nathan. Kecil banget suaranya. Dulu, jaringanku susah ini. Tunggu dulu. Jaringanku susah. Oke. Jaringanku susah ini. Aku mana? Dimanapun nggak nampak pun aku ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kasih dolong nih ngomong. Iya, silakan Bang Nathan. Aku dulu ngomong sebentar, nggak lama, paling 10 menit. Iya, silakan. Ini kemarin kan ini HP yang error, kok nggak nampak muka aku di sini loh. Ya Allah. Sinyalnya merah itu Bang. Iya, memang nggak bagus ya. Tapi suara masuk, ngomong aja dulu. Iya. Oke, siap. Ini aku sebetulnya mau nyampaikan. Kemarin kan aku bilang sama Bang Juma. Terus kata Bang Juma diminta seperti ini. Terus nggak usah Bang Juma aku bilang, karena udah ada dari Ukti nggak usah aku bilang namanya. Untuk MCK Masjid Al Kausar Desa Amburidi Kecamatan Kutabulu, udah ada yang bantu untuk kekurangan bahannya dari Ukti nggak usah, dari hamba Allah karena dia dibilang nggak usah disebutkan nama aku, katanya dari hamba Allah yang ada bantu, makanya untuk Gurunda Bang Juma. Bang Dinatan, mohon maaf ya Bang Dinatan, kalau yang begini-begini jalur WA aja. Ini diskusi. Ini jalur WA aja kalau ngomong gini-ginian Bang Dinatan. Iya. Aku kira mau ngomong apa lah sampai WA.
Jalur WA aja kalau ngomong kayak Enggak, biar kan gini. gini loh Bun. Tadi kan biar aku sampaikan kata Bang Juma naik aja nggak apa-apa kata Bang Juma, makanya aku naik Bun. Bang Juma pun udah nyaku WA Bun. Ya masalahnya kan ini lagi diskusi. Bang Dinata kan ngasih WA Iya, kirain iya, mau oke, ngomong oke. mau ngomong apa penting banget gitu ya. Oh, siap Bun, siap Bun. Kirain Ini diskusi loh, lagi diskusi. Ini lagi Jadi tarik konsentrasi tarik jadi jalur. amburadul, jadi hilang. Bang Karen, tadi Oke, Adonai habis baterai tadi. Gini Bun. Habis baterai. Gini Bun. Apa itu? Pokoknya izin aku pokoknya informasinya udah aku sampaikan Bun. Yang udah bantu itu udah tahu dia Bun. Iya itu Jadi kan jalur karena WA kan aja. Lagian di nggak sini mau kan jadi fitnah nanti. Bang Oh, Nathan itu jalur WA. Lagian yang bantu Bang Nathan juga gak ada promo apa-apa di sini. Gitu loh. Kan gak ada kemarin minta bantuan tuh Bang Nathan gak ada kan. Itu Pak Nathan yang tahu. Jadi kita mau ngapain dipromoin di sini gitu loh. Ya. Dah jalur WA aja. Bang Oke, Karen, lanjut. Bang Karen, belum tidur ya? Belum masih ada. Jepot. Ini sinyal merah 2 nih, Adon merah sinyal. Woi. Ya. Tadi habis baterai tadi, lobet langsung mati pas. Ini ya udah masuk lagi. Ya udah coba gimana apa yang belum beres? Saya mau tanya tadi kan dia bilang Ayub. Bagaimana ayatnya Alkitab tadi Ayub bilang gimana? Ayub bilang apa? Udah lupa Tadi. saya enggak menghafal kayak kau. Kau harus menghafal. Gini. Aku percaya Tuhan bukan lagi dari perkataan orang tapi mengalaminya sendiri ya gitu. Tuh, kan. Signalmu minoritas Itu itu. sih saya setuju sih kalau itu sih. Diberikan signal lagi, Odon. Yang nggak Itu setuju saya yang mana? Itu saya setuju. Ya kalau setuju nggak dialog dong. Yang nggak setuju yang mana? Walaupun kitab di tengah, tapi Ayub itu hidup di zaman Abraham. Zaman Abraham Ngerti ada nggak? Alkitab LKI kan, ada Alkitab. Jadi dia sama, dia dengar kan, betul kan terkonfirmasi. Katanya Iya zaman kan? Bukan Bang, tapi dia sudah melihatnya sendiri. Sebentar, Odon botol. Ya, jadi saya tahu pendeta Abang. zaman Ayub di mana ada firman Tuhan Alkitab LAI. Itu dia hidup di zaman Bapak, Abang. Bapak boleh turun sendiri langsung. Abang ninang ningnong. Oh, ninang ninang. Kau pikir Bapak itu security? Bapak sip siang, Yesus sip malam begitu, Roh Kudus sip sore begitu maksudnya. Besok begini. Jangan kau begitu. Panggil pimpinan Abang, panggil pimpinan Abang, dialog dengan saya besok. Lanjut kau. Pimpinan Abang. Supaya saya mau tahu Bapak Abang ini ajarannya dari mana. Semua gereja karismatik, semua gereja karismatik tidak ada yang seperti Abang. Tidak ada yang seperti saya, berarti saya langka, begitu loh. Artinya begini Bang, bukan saya memaksakan, maksudnya saya bicara yang sebenarnya. Oke, Bang Juma udah standby, Pak Pot, Bang Juma udah ini, biarkan Bang Juma yang ini. Silakan. Silakan. Lanjut. Iya, udah sampai di mana ini orang ini? Lah tadi itu Bang. Saya sampai Cirebon, Oh iya. Bang. Sudah sampai Cimahi. Ya, Saudara Karen, Anda mengatakan tadi tidak ada nabi, menulisnya bukan nabi. Nah, ketika mereka menulis, Roh Kudus itu bekerja sebelum mereka menulis atau setelah mereka menulis? Masalah Roh Kudus bekerja zaman itu saya tidak hadir di situ, tidak merasakan dan melihatnya. Makanya saya bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan. Karena di dalam naskah asli tidak ada penulisnya di bawah. Ya seperti Quran ditulis sama Quraisy sama siapa. Itu kan nyata siapa penulisnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya disematkan. Bukan karena di bawah ditulis sama Matius. Apa tujuannya? Apa tujuannya disematkan nama-nama itu, Bang? Saya nggak mengerti. Itu dari Bapak tanya Bapak gereja lah, jangan tanya saya. Kan saya bukan Bapak gereja. Ya, Saya lalu kan banyak penulis pada masa itu kan banyak penulis. Apakah dia penulisnya para rasul itu, para murid itu atau Kan penulis banyak penulis seperti yang Filipus lain? juga Saya nggak memberitakan tahu. Injil. Tapi intinya Maria saya juga.
Saya segala sesuatu, saya jujur, saya baca Al-Quran, saya minta pemahaman Roh Kudus apa ini maksud dari ini. Yang bukan daripada Tuhan, Tuhan singkapkan. Yang bukan, yang ada dari Tuhan disingkapkan, bukan tidak. Jadi tidak semua ya yang hal-hal yang ada di dalam dunia ini kan ciptanya semua. Jadi nah, sekarang yang dari di Bible Anda yang perjanjian baru yang dari Tuhan itu yang mana? Kalau yang maksudnya perjanjian baru yang dari Tuhan bagaimana maksudnya? Ya, 4 kitab kanonik ini yang lolos kanon. Yang lolos kanon kan saya sudah bilang. Kalau saya baca Roh Kudus berikan ilham itu firman Tuhan. Kalau tidak cerpen, titik. Nggak ada koma. Misalnya Anda membaca surat Roma 1. Hari ini Anda disingkapkan Roh Kudus. Berarti hari ini Roma 1 menjadi firman Tuhan. Kalau besok tidak disingkapkan berarti Roma 1 menjadi bukan firman Tuhan gitu. Ya cuma sebagai buku cerpen saja. Jadi bisa saja Roma 1 hari ini firman Tuhan, bisa jadi besok bukan. Karena buat kita, buat saya khususnya ya, saya tidak tahu dengan dodol tadi itu ya, bahwa Roh Kudus itu penuntun saya, bukan Alkitab penuntun saya. Oke, maksud saya gini, bukan Alkitab. Maksud saya gini loh, hari ini Roma 1 kalau disingkapkan Roh Kudus bisa jadi firman Tuhan. Besok Roma 1 karena dia tidak disingkap oleh Roh Kudus untuk Anda, berarti Roma 1 berubah menjadi bukan firman Tuhan gitu. Iya seperti itu. Roh Kudus itu setiap hari baru, tidak itu monoton. Jadi terkadang Roma 1 ini kadang jadi firman Tuhan, kadang bukan. Iya saya bilang kan konteksnya. Kalau Roh Kudus singkapkan, kalau tidak ya tidak. Berarti kadang dia firman Tuhan, kadang bukan. Ya seperti itu. Maksud saya kadang firman Tuhan, kadang bukan. Iya seperti itulah. Kalau Roh Kudus tidak singkapkan ya bukan. Berarti cuma bacaan. Waduh. Bahaya juga ini. Pusing kan? Sele pendeta perpuluhan pusing, apalagi kalian yang bukan pendeta perpuluhan. Bukan pusing, lucu dan menggelikan. Ya memang. Nggak ada pusing-pusingnya kami. Jadi kalian belum pernah mengalami yang namanya Roh Kudus. Nggak lucu, misalnya gini. Misalnya kita baca dalam sebuah kitab misalnya ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 misalnya. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah ini kalau disingkap oleh Roh Kudus, maka Kisah Para Rasul 2 nomor 1 ini menjadi firman Tuhan. Tetapi di waktu yang berbeda, ketika dibaca tanpa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 nomor 1 ini bukan firman Tuhan. Begitu kan? Iya. Wow. Mantap. Tepuk tangan dulu. Keren. Tepuk tangan Pootnya lah. Pootnya yang disupport lah. Dia kan pendeta, saya bukan pendeta. Dia itu STH botol itu. Perpuluhan makan. Jangan kayak gitu lah Bang. Nggak boleh. Tidak, ini kan pendeta karismatik kan. Saya mau jujur, saya sudah berapa bulan ya, hampir 8 bulan saya tidak mau bergereja lagi. Karena pendeta itu, saya sudah pindah-pindah gereja karismatik, semua sama. Hanya membangun istana saja dan memperoloti jemaat. Seperti itu. Jadi kalau dia naik lagi nanti dia habis di sini. Karena saya korban itu nggak dipaksakan Bang, perpuluhan itu nggak dipaksakan, itu sukarela, udah. Nggak, sukarela. Tapi ngapain pendeta bahas-bahas Maliaki 3 di atas mimbar ngulang-ngulang? Itu urusanmu, kalau kamu kasih silahkan, kan ada paksaan di sana, gitu loh Bang. Jadi kau jangan menggiring opini ya. Terus dong. Kalau jangan menggiring opini. Ada baca Maliaki 3 dong. Ya udah, kalau mau dibaca 1000 kali. Itu dibaca berulang emangnya? Oh, ya dibaca 1000 kali. Ada waktu kalau dibaca berulang-ulang 1000 kali. Kalau memang kau nggak ada niat mengaji, jangan kasih. Kan nggak dipaksa Bang. Gimana sih? Itu dia bahas. Jadi kau kan seolah dipaksa, kan nggak dipaksaan di sana, sukarela. Padahal Maliaki itu kan berbicara mengenai perpuluhan untuk orang Yahudi. Saya mau tanya ini yang bicara tadi suku Lewi. Kristen dia, Kristen. Pendeta Odon enggak atau pendeta siapa? Pendeta Odon apa botol atas apa lagi yang bicara ini? Ini nggak usah begitu lah Bang. Doni itu. Doni Sibar pendeta ya. Kalau yang tersinggung berarti pelaku, kan begitu intinya. Bukan, saya bukan pendeta, saya kerja, saya jemaat biasa, Bang. Oh, jemaat biasa. Kenapa kamu mau bicara apa di sini? Mau bicara apa? Abang tadi bilang tadi itu seolah itu perpuluhan itu paksaan gitu loh, enggak lah. Itu ya, sukarela kalau mau ngasih. Emang kau belum pernah masuk. Kau sekarang saya tanya Kristen apa dulu? Tak tanya sama kamu. Tak perlu Bang tahu, karismatik juga. Nah, kalau tidak tahu kau membela buat apa? Bodoh-bodoh kau. Lah.
Ya mau membela begitu, tapi cuma setahu aku membela itu kau yang di tidak situ. tahu kau agamamu saja tidak tahu jelas Loh, apa, yang sampai Kristen Itu abang nggak perlu tahu aku dari aliran mana, nggak perlu abang tahu. Maksud aku itu setahu Bukan aku banyak itu. mulut lah bro. Itu Kau kalau mau bela kepuluhan, kau harus ada dasar. Nanti saya tanya perempuan bingung kau. Dasarnya kan aku cuma itu doang, nggak ada paksaan di sana, itu doang yang setahu aku. Jadi kau gak usah banyak cincong Tidak ada gitu loh. paksaan. Ya kau Ya memang kan paksaan, memang kau dipaksa. Saya tanya sama kamu Don, kamu Kristen Tanya apa? Silakan. Sampai kau di gereja tidak dipaksa perpuluhan? Saya tanya dulu. Enggak pernah dipaksa saya perpuluhan. Itu Ya sukarela maksudnya saya. kau Kristen apa dulu? Ini Kristen terlalu banyak denom, ini masalahnya. Karismatik. Baru pendeta botol yang pergi belum kau ini. Kau Kristen apa dulu? Ya, enggak lah, karismatik. Oh kau karismatik. Nah ini kalau maling kayak begini sudah. Mana ada maling teriak maling? Kau jangan bilang maling lah. Aku masih ada maling teriak maling. Sukarelaku. Saya tanya, kau pendeta bukan? Bukan lah, orang bang Bukan juga pendeta. tahu aku Ngapain kau bela pendeta? Ngapain? Saya Ya, di sini pendeta, untuk Bang. memberitahukan kepada pendeta biar tahu diri. Jangan buat-buat ayat, buat nodong-nodong jemaat. Meliaki 3 jadi pisau todong buat mereka untuk membodohi jemaat. Paham tidak? Itu kalau Tuhan yang dengar saya sembah tidak. gantian lah dulu. Dengar Itu dulu saya lah. tadi. Dengar dulu, jangan kau bodoh ngajar. Ahok bilang orang bodoh jangan ngajar. Saya penasaran, saya kemarin ada terus ya. Iya, saya tidur pernah ini. 2019 saya ada di room begini, bro. Kau baru naik baru sekarang. Saya udah tidur ini, tapi aduh, bangun lagi. Ya signalmu itu. Follow ini. Odon kah? Ya signalmu itu merah loh. Beli uang perpuluhan, beli pulsa dulu Gini bang, mau melihat itu dibaca 1000 kali. Kalau kita nggak ada niat mau ngasih itu nggak ngaruh bang. Begini saya mau ajar sama kamu. Saya di Papua sudah pindah berapa denominasi karismatik. Semua sama. Tujuannya hanya meliaki 3 saja. Untuk membesarkan kerajaan gerejanya. Dan jemaat itu tidak ada artinya kalau tidak kaya. Nggak punya integritas, makanya pindah-pindah sampai 1000 kali. Nggak punya integritas ya, abang itu. Karena saya tidak mau. Itu aja kalau menurut saya. Mau jadi sapi perah. Enak saja saya sampai kerja. Makanya jadi orang itu punya integritas bang. Integritas apa kau maksud? Nah, kalau abang nggak ngasih pendeta begitu. Nggak usah kasih. Itu di atas itu ada pendeta loh. Kau pendeta itu kau kirim perpuluhan sama dia dulu. Dengar. Aduh. Bang Juma jadi wasit. Maksud aku begini. Jadi di sana nggak ada paksaan. Jadi kita nggak boleh mengatakan itu bosannya ini. Tapi kalau sering-sering di khotbah saya buat gitu loh. Juga tidak. Sekarang tak tanya, kalau sering-sering di khotbah, kalau di saat pembangunan khotbah terus Maliaki 3 itu paksa tidak? Tidak lah. Nggak ada bahan lain. Balik juga kalau memang kita nggak ada mau niat ngasih mau sampai 1 juta kali juga dibaca itu nggak ngaruh bang. Itu tergantung hati kita aja sih kalau menurut saya. Ini nggak lah, aku sendiri ngerasain kok. Mau sampai setahun kalau aku mau ngasih, kalau aku mau nggak ngasih nggak ngasih bang. Ya bagus lah kalau begitu. Berarti kau sadar nak mau jadi saya punya integritas gitu loh. Jadi saya tuh punya pendirian. Kalau mau ngasih ya ngasih, enggak gitu loh. Gitu doang. Bagaimana kalau sama sagu tadi berarti ya? Jemaatmu di bawah itu. Ada makan sagu berarti ya? Nanti tahu kan sagu kau 1 karung Don. Awas karena kita kata laut yang Sangir kita rutin ke sana. Sangir ngana aja ke rutin pelayanan di mana ini? Kita jaga satu peta. Pernah ke Lirung kan tidak? Lirung sering kita ke sana Lirung. Kita orang Moronge di situ. Astaga, kita dulu khotbah youth camp dulu kita debat jadi begini loh. Puluhan nggak ada untungnya. Bahas akademik kita berdebatnya. Karena mengasihi pakai data. Bukan, saya mau ajar dia. Sekarang yang saya mau ajar enak debatnya. Debat apa ngapain ini Bang ngarung lindur gitu loh. Begini saya mau ajarkan pendeta ini loh supaya maksudnya kalian kalau mau jadi pendeta ajar jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan. Bukan kalau belajar dengan Maliaki 3 ditakut-takuti nanti kalian udah gini aja lah. Orang abang berdua ini pindah rumah aja dulu kami debat akademik dulu ini Bang Juma. Udah lama kami nggak debat ini. Biar pemanasan dulu kita. Mau berdebat apa ini Doni? Kau? Ya ada. Enggak sekarang orang abang itu kan berdua saya belum mau turun, saya standby. Ada yang melenceng saya hantam. Silakan. Jadi begini loh. Jadi kalau kalian mau naik begini, tujuannya tuh apa? Kalau cuma mau cari ribut, ngapain ke room begini ke jalanan loh, pegang parang sekalian.
Kita orang Kristen Tuhan suruh kita bukan mau ribut. Kenapa kayak gitu konsepnya? Bukan Kita nggak pernah ribut. Berdebat akademik aja, pakai data, nggak cuma pakai mulut usah demo doang gitu itulah lah, kau Bang. kultuskan Alkitab kok sama dengan pendeta sebelah pendeta perpuluhan itu loh. Pernah enggak Yesus suruh murid-murid beli pedang? Pernah enggak di Alkitab? Pernah? Bosan, Enggak pernah. Bosan dengar ini perpuluhan mulu. Enggak pernah. Siapa yang ngomong ini? Ini Odon kau. Polo. Odon ya? Polo. Oh, Yesus enggak pernah suruh beli pedang kepada murid-murid, enggak pernah. di Alkitab ada tapi itu perumpamaan kayaknya. Amar ada toh, Polo? Iya. Supaya jangan Polo bilang kita karang-karang. Ya apa hubungannya beli pedang dengan firman Tuhan itu? Polo bilang perang-perang, nu bagaimana ini? Yo, saya bilang. Cuma begini, yang kita rasa aneh. Dengar dulu. Yang kita rasa aneh. Dengar, kita sebagai bahasa Manado ini. Sebagai bahasa Manado yang kita aneh. Polo beriman, tapi tidak ada dasar Polo. Bagaimana kate du? Kate gawe. Saya tanya pengana, Ibrahim ada beriman dasarnya Alkitab LA imana? Mana jawab dulu itu no? Baru ngana pinta, mana STH tapi botol. Oh, dengar dengar bye-bye gawe. Karena tanya Ayub ada baca LAI punya Alkitab tahun berapa? Ayub sampai mengalami itu. Matilah gawe. Sekarang Udah nggak nyambung lah. LAI kapan, Ayub kapan? Kalau masih kita berpikir gitu loh. Alkitab itu firman Tuhan. Tak tanya sama kau. Kau kadang-kadang gini, kau lahir tahun berapa, ini tahun berapa? Kau juga dipakai lah pikirannya bang, biar agak ini dikit, nyambung dikit gitu loh bahasamu. Cerdas sedikit. Tadi Odon bilang ini ajaran aneh, nyentrik ini. Ajaran nyentrik ini. Kayaknya baru ini firman Tuhan. Tak tanya firman Tuhannya itu maksudnya bagaimana? Oh firman Tuhan, ini iman karena mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Alkitab. Tak tanya di zaman Abraham Alkitab kapan itu? Ada baca Alkitab mana? Bang Juma aja dulu ngelarin berdua nih, saya istirahat dulu Bang Juma. Biar nggak jelas ngalur ngidul. Tidak, masalahnya si Karin ini. Jadi kitab yang teman-teman Kristen pegang jadikan sebagai buku panduan dalam beragama. Dia katakan kadang jadi firman Tuhan, kadang bukan jadi firman Tuhan. Misalnya, Roma 1. Hari ini Roma 1 bisa jadi firman Tuhan, besok bisa jadi Roma 1 bukan lagi firman Tuhan. Ini Kristen baru ini. Iya. Aliran baru. Nah, saya akan bilang, kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus pimpin, tuntun kita mengerti, mendapat hikmat dari apa yang kita baca, itu baru firman Tuhan. Kalau tidak, itu kita tidak beda dengan baca cerpen, nonton orang di fokus. Berarti kalau Roh Kudus tidak terangkan ke kamu, berarti Alkitab itu cerpen dong. Iya, benar. Nah, itu. Sudah clear, it's clear. Ngapain debat lagi? Sekte baru ini. It's clear, iya kan? It's clear, memang it's clear. Kenapa? Karena saya tidak mau mengkultuskan Alkitab. Abraham tidak ada Alkitab zaman Abraham dan Ayub. Kamu ini aja ngalah teis ini. Ngalah teis sudah. Ketua sinode. Nah, dia jadi ketua sinode baru aja. Sinode baru. Aduh, enggak mau saya makan perpuluhan sinode itu juga makan GKJ. Oh, GKJ. Buat GKJ sekarang, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu aja kamu sinodenya. Ketua sinodenya. Sakit hati juga dia sama pendeta. Pendeta banyak duit, dia nggak banyak duit. Iya, parah memang. Perpuluhan gimana ini? Iya. Bukan masalah sakit hati sama pendeta. Saya pelaku perpuluhan, tapi yang saya tidak suka, pendeta suka mengajar, memberi perpuluhan itu karena nanti kalau tidak kasih perpuluhan kena kutuk. Seperti Maliaki 3 katakan, Tuhan yang saya sembah, bukan seperti itu. Saya minta supaya pendeta-pendeta itu kalau kewajiban terpengaruh karena kamu tidak belajar perjanjian lama. Kalau kamu belajar perjanjian lama, kamu tidak terpengaruh. Kamu kan tidak belajar perjanjian lama. Maliaki 3 itu perjanjian lama. Kalau kalian pendeta bijak, ajari jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan, bukan karena ditodong dengan Maliaki 3. Kalau tidak kasih perpuluhan Maliaki 3 itu bukan memberi, Polo. Baru ini aja kamu salah. Tadi kan aku udah bilang Maliaki 3 itu bukan memberi. Maliaki 3 itu mengembalikan, Polo. Mengembalikan, bukan memberi, Polo. Karena Polo nak belajar perjanjian lama, Polo nak tahu. Bukan memberi, mengembalikan. Mengembalikan ke siapa? Sekarang saya tanya, kalau kau memang mengatakan bahwa itu mengembalikan, tanya balik. Saya bukan mau membenarkan ini, bukan, karena saya enggak hidup di zaman yang begitu-begitu perpuluhan.
Iya, baru. Nah, sekarang tadi Cuman begini, yang saya terangkan begini. Saya terangkan begini. Kita tanya balik nggak bisa jawab kau. Oke, saya bisa jawab. Ini saya jawab ini kalau saya bisa jawab karena itu materi saya. Oke, itu di iya. TikTok ada di saya itu. Udah saya Malayaki 3 itu bukan milik gembala sendiri. Memang bukan. Malayaki 3 ayat 10 bawalah persembahan persepuluhanmu supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Saya kira kau makan perpuluhan. Iya, saya setuju. Saya jempol kau kalau kau tidak makan perpuluhan. Itu baru pendeta mantap. Gawe. Pendeta karismatik yang tidak makan perpuluhan saya angkat jempol dengan kaki-kaki angkat semua 4-4. Gawe. Dengar dulu gawe. Malayaki 3 ayat 10 bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan dan ujilah aku. Bawa di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Kalau orang lihat di ini kau konteks mau bawa Malayaki 3 apa ini? Kamu bilang kan perpuluhan. Gimana sih? Iya, saya mau tanya kau tadi lah. Kau bilang bahwa perpuluhan ke rumah Tuhan biar ada persediaan roti kan? Persediaan makanan bukan roti, nggak ada roti itu. Oh, sediaan makan ya sudah terserah kau lah makanan ke roti. Kalau saya pribadi sih gini Bang Karen. Jadi yang saya kasih buat Tuhan, saya nggak berharap kembali buat saya, karena saya merasa saya udah sehat. Ya udah sehat, udah diberikan kesehatan, ya diberikan berkat. Jadi saya nggak ada niatan supaya saya ngasih dengar dulu gantian dulu Bang. Abang ini bisa berdebat nggak sih Bang? Perpuluhan itu bukan memberi, bukan memberi, belum ada yang kita beri. Belum ada yang kita beri itu perpuluhan. Itu harus wajib di perjanjian lama. Itu wajib semua bawa persepuluhan dari hasil bumi dan lain ternak dan lain sebagainya, bawa 1/10. Jadi seperti itu Polo di rumah Tuhan. Bang Karen bisa gantian nggak Bang Kiran? Bang Karen? Ya, bagaimana? Bang Karen. Doni silakan. Bisa diskusi nggak Bang? Bisa gantian nggak? Boleh gantian nggak? Yang bicara jadi gini Bang, Abang kan pakai konsepnya itu adalah Abang memberi supaya Abang diberi gitu kan. Kalau saya enggak, kalau saya memberi, saya nggak berharap itu bakal balik lagi ke saya. Tapi itu adalah bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan karena saya diberi kesehatan. Ya diberi berkat, diberi masih hari masih diberi rezeki gitu loh. Itu yang saya kasih. Jadi dengar Abang kan jangan Abang taruh dengan pemikiran Abang sendiri jadi general gitu, nggak bisa gitu loh Abang. Jadi antara pribadi dan pribadi itu beda-beda Bang, apa yang dirasakan gitu. Jadi Abang kan pengalaman pribadi Abang kecewa dengan gerejanya Abang, ujung-ujung sekarang Abang jadi mengeneral, nggak bisa lah jadi general begitu. Gitu loh. Jadi setiap orang punya pribadi masing-masing dengan Tuhannya gitu. Jadi masalah perpuluhan itu nggak ada paksaan di sana gitu loh. Kalau Abang memang mau memberi silahkan memberi gitu kan, nggak ada dipaksa. Mau 1000 kali, 1.000.000 kali dibaca itu Malayaki itu sampai juga balik juga. Kalau kita nggak pengen ngasih itu nggak bakal ngepek Abang. Itu sih yang saya rasakan sendiri. Terima kasih. Iya, saya dari tadi juga berkata seperti itu. Saya minta pendeta-pendeta mengajar jemaat itu seperti kau, bijaksana, memberi karena dengan Malayaki 3, kalau tidak memberi kena kutuk, begitu loh. Mungkin dia punya pendeta yang bilang begitu. Iya, ceritanya Abang salah di situ, enggak lah. Itu ada yang salah. Dia samakan gitu. semua. Iya, nggak boleh lah. Ya saya bersyukur. Suaranya Bang Karen. Jadi kira-kira seperti itu Bang ya. Jadi nggak ada pemaksaan di sana, itu saya sukarela kalau mau dikasih silakan. Saya jempol. Bang Karen ini saya jempol karena apa? Bang Karen ini memang udah buat kepercayaan baru. Salut juga saya ini. Memang hebat juga. Dari tadi saya bom terus dia tetap berpendirian bahwa Alkitab itu bukan Alkitab, cuma dongeng. Boleh juga ya. Memang mantap memang. Dan tertawa Polo. Memang susah Bang. Boleh juga. Ya udah silakan Bang, kalau mau ini sama Bang Juma ada yang mau diinin, nanti saya masuk nanti. Ada yang mau ke Bang Juma diskusikan. Iya, silakan. Kita mau diskusi apa ini? Karen sudah pergi. Yang ini aja Bang, yang ringan-ringan aja dulu Bang. Pembukaan dulu. Apa ya? Silakan. Ya silakan Doni. Silakan Don.
Ini Jadi kalau tadi terkait bahwasannya kayak yang dibicarakan tadi itu, ini biar clear aja ya, biar juga semua juga yang di bawah juga bisa ini. Jadi yang seperti yang dibilang Bang Karim itu sebenarnya itu keliru ya, dalam artian jadi nggak ada bahwasannya kayak di gereja itu perpuluhan itu diwajibkan, enggak. Jadi kayak kita sendiri itu ya memang tergantung di kitanya sendiri sih, sama kayak kita bosan nyumbang ke panti asuhan. Nah, saya juga kan sering juga ya gitu ngasih ke panti asuhan apa kemana pun itu, dan saya nggak bakal berharap itu dari Tuhan nanti bakal dilipat-lipat gandakan. Saya kasih contoh 1 juta nanti yang saya terima jadi 100 juta, saya nggak pernah berharap seperti itu gitu, tapi saya ikhlas memberinya ya karena saya merasa saya udah diberkati ya, karena saya hidup ini kan kita harus menjadi berkat juga buat orang lain. Kita diberkati, kita harus menjadi berkat juga buat orang lain, seperti itu. Jadi bukan hidup hanya sekedar hanya ya untuk diri sendiri, kan bukan seperti itu ya. Kira-kira itu aja yang mau saya luruskan. Jadi biar semua juga paham gimana konsepnya perpuluhan itu. Ya, jadi nggak ada paksaan di sana. Kalau di Islam itu disebut ikhlas, tidak berharap apapun, kecuali kalau di Islam itu kecuali ridha dari Allah gitu, kecuali berkat. Iya, kan gitu. hampir sama Bang Juma. Jadi itu sekedar memberi aja sih. Jadi kita memberikan mau ke mana aja. Jadi saya ke panti asuhan yang kayak Muslim juga saya pernah gitu-gitu. Jadi kemanapun gitu. Jadi kita, dan saya menginin orang juga, saya nggak pernah nanya di agama dia apa, nolong orang gitu. Itu sih. Iya. Tadi ada permasalahan di sini, Saudara Don. Ketika saya bertanya kepada si Karen, nabinya orang Kristen itu siapa gitu. Karen tadi jawabnya nggak ada nabinya dia, kecuali Yesus. Ya kalau nabi itu kan ada banyak ya. Saya juga berapa kalau saya lupa ingat Bang. Tapi lebih banyak lah dibanding dari umat Muslim sendiri ya. Mulai dari Nabi Adam sampai ke bawah terus gitu. Sampai terakhir Nabi Yahya yang terakhir ya. Nah, itu ketawa dia kan, karena dia nggak akui. Gimana ini ceritanya? Malu-maluin ada M3 nanti kau diketawain Doni. Mana M3 siapa tadi? ya? Ya silahkan kalau mau ini silahkan, karena aku kan berdasarkan Alkitab ya datanya ya. Jadi kalau abang mau data yang lain ya silahkan, itu kan gak ada paksaan di sana Bang Karen gitu loh. Jadi saya kan berdasarkan yang tulis di Alkitab aja. Begini Jadi kalau abang punya ini sendiri silahkan. Yo. Begini, saya mau kasih tahu, janganlah bawa. Tapi Bang Karen tunggu Bang Karen tunggu. Dan kita diskusi ganti-gantian ya. Bilang botol sama orang Muslim loh. Begini loh, saya mau kasih tegas sedikit lah. Saya tujuan ke sini untuk meluruskan ya, bukan membengkokkan. Kalau benar saya bilang benar, salah saya bilang salah. Begitu loh. Jadi kalau kau bilang nabi-nabi perjanjian lama itu nabi-nabi Kristen, tanya sama kamu, zaman Yesus sudah ada Kristen belum? Kau kayak pendeta botol tadi lagi. Aduh. Iya. Iya. Sudah ada Kristen belum? Yesus ada tidak? Belum. Jangan botol lah. Yang ditanya sama Suma, zaman orang di mana orang Kristen punya nabi? Di mana orang Kristen punya nabi? Saya tanya sama kamu. Nggak usah kau bawa-bawa kultus dan Alkitab terus. Makanya kalian ketawain terus. Saya ikut malu diketawain. Dengar dulu. Saya juga mau nanya. Kalian punya kebodohan. Kita juga yang tidak bodoh jadi ikut bodoh, jadi ikut diketawain. Gantian lah dulu. Kau ini berdebat kayak berdebat kusir, nggak santai gini. Jadi gini. Kalau kau juga ke sana arahnya, ini juga bisa ku bilang orang Bang Juma juga pasti nabinya juga nggak ada kalau acuannya ke sana. Karena terakhir kalau Islam berarti nabinya juga, nabi yang sebelumnya itu berarti nggak juga dong. Kan kira-kira seperti ini pemahamanmu. Biar ku taruh ininya persamaannya. Kira-kira gimana Bang Juma? Kalau dia ada statement seperti itu, kira-kira Bang Juma terima nggak? Silakan. Kalau nabi-nabi yang diutus kepada kami, khususnya umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu ya hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kami beriman dan percaya pemberitaan beliau bahwa sebelum beliau sudah banyak diutus nabi-nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel. Seperti itu. Ya begini ya, saya mau luruskan tadi, tiba-tiba saya tertendang dari sini ya, tentang perpuluhan juga, supaya Doni jangan salah paham. Di sini bukan karena saya kepahitan, sakit hati dengan saya memberi perpuluhan, bukan. Tapi saya mau mengajarkan pendeta-pendeta perpuluhan biar tahu diri, begitu loh. Jangan mengajar jemaat itu dengan ketakutan.
mengajar bahwa kalau tidak kasih perpuluhan dapat kutuk, belalang pelahap nanti datang. Jangan begitu, ajari jemaat bijaksana, memberi karena mereka mengasihi Tuhan, bukan karena takut kena kutuk. Nggak ada kutuk lagi, setelah Yesus mati di atas kayu salib, kutuk sudah ditanggung, nggak perlu nak kasih perpuluhan. Saya ini selama sudah mau hampir 10 tahun, 6 tahun saya nak kasih perpuluhan. Nggak kena kutuk nih, nggak ada belalang pelahap, gendut saya ini. Begitu loh, itu yang saya mau ajarkan. Ajarlah jemaat jadi bijaksana. Jadi malu didengar sama orang Islam kan. Kalau pendeta baca Maliaki 3 tadi, Poot bela-belain Maliaki 3 terus, malu. Saya sebenarnya Maliaki 3 itu hanya khusus buat M3, karena M3 itu Yahudi. Ya, itu ayat buat mereka, buat orang Yahudi, buat orang suku Lewi. Emang pendeta-pendeta di Indonesia, saya tanya Poot tadi sudah orang Yahudi, Oji. Ya, lanjut. Ada saya bawa-bawa. Wah, parah. Pendeta motor tadi itu orang Lewi, bukan mau makan perpuluhan. Kan begitu, itu intinya pembicaraan saya. Bukan saya tidak mau kasih perpuluhan. Saya selama 20 tahun ini, saya cuma dimanfaatkan sama pendeta. Waduh. Kalau bilang sakit hati, sakit. Tapi saya bukan itu intinya, tapi saya cuma meluruskan bahwa ajaran yang sehat itu, ajar jemaat itu, memberi karena mengasihi Kristus. Bukan karena diiming-imingi, diberkati, berlipat kali ganda. Kalau tidak dikasih kena kutuk, goblok itu pendeta itu. Enggak, Bang Karen, kok bawa kan dari tadi kok diam. Itu yang saya punya maksud, mau apa kasih kabar, apa mau kasih itu ke Doni, begitu loh Doni. Jangan kau putus-putus, kau bela pendeta. Dia mau apa Doni larinya ke M3. Udah belum? Dia udah tadi. Dia mau ngapain Doni larinya ke M3. Ya kan perpuluhan itu haknya M3 kalau dia suku Lewi. Doni bukan M3 Doni. Ya Doni kan dia bukan Yahudi, jadi dia tidak ada hak mau bahas perpuluhan. Harusnya orang Yahudi yang berhak membahas perpuluhan. Ngapain nih Kristen pesek ini bahas perpuluhan? Dengar, ya Bang Karen. Jadi terlepas siapapun itu mau ngasih perpuluhan, mau ngasih perseratusan, atau bagaimanapun itu sebenarnya di sana itu nggak ada bosannya kita harus benar-benar per-10, nggak juga gitu loh. Jadi kalau saya juga kadang saya ngasih 20%, kadang juga berapa, kadang cuma 5, kadang cuma 2, kadang cuma 1, itu sebenarnya nggak ada ketetapan kalau saya pribadi ya. Tapi kalau emang saya lagi ada berkat, ada rezeki saya mau berbagi ya saya ngasih gitu aja. Jadi saya nggak ada kewajiban harus gitu loh, nggak ada keharusan di sana. Jadi kalau Bang Karen dari tadi saya bahas yang kau bantah, ajari jemaat bijak karena mengasihi, bukan memberi karena ditodong pakai Maliaki 3, nanti kena kutuk, kena belalang pelahap, bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau mau bahas perpuluhan, aturannya Kristen kita malu sama M3. Harusnya bahas perpuluhan. Masih ada lagi bukan dia M3 Doni. Terus. Aduh, masih ada lagi dia. M3 udah turun M3. Saya ingin orang ini aja ribut Bang Juma, cuman Bang Juma. Masalah ini Bang Juma, masalah tadi. Saya nggak bisa tidur ini karena dia muncul lagi. Saya harus muncul lagi ini. Iyalah, nggak usah kabur-kabur lah, di sini saja diam di sini. Jadi gini, saya Bang Juma, saya bilang dia ini buka sinode baru aja yang namanya Gereja Kristen Jalan-Jalan GKJ. Dia ketua sinodenya. Coba itu udah clear itu Bang Karen. Itu Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu udah clear masalah perpuluhan. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Buka sinode baru, odol. Begitu loh. Jadi kalau menjadi Kristen sejati, lakukan gini. Saya nak bahas perpuluhan lah. Oke lah, kita bahas bagi Polo, Yesus itu apa? Esensi aja. Yesus itu apa di mata Polo? Sekarang tak balik tanya, buat kau Yesus itu siapa? Jawab dulu pertanyaan saya, atau tak jawab Kita pertanyaan? Kita tanya dulu karena sebanyak di komal-komal yang statement saya sekarang tanya ke kamu supaya saya tahu kamu siapa. Ya saya tanya saya dulu, apa buat kau Yesus itu siapa? Masa saya yang bertanya kamu bertanya balik? Coba Yesus itu kita jemaat, kita mau dengar karena gini loh, ini luar bercanda. Karena kamu nggak percaya Alkitab Perjanjian Lama, nggak percaya 4 kitab itu, kamu percaya Yesus itu apa? Ya saya tanya dulu kau itu cuma manusia, cuma anak Allah, cuma hamba, cuma raja, cuma mentok sampai situ, coba. Iya sekarang ini saya yang yang penting. Kau usah giring saya. Perpuluhan itu gampang. Kalau ada saya transfer ke kamu.
Ini Yesus saja bagi kamu. Kosong ini ternyata ini nggak ada ini. Maksudnya apa? Pandangan kamu, iman kamu Yesus itu siapa bagi kamu? Raja kah? Tuhan kah? Theos kah? Allah kah? Atau siapa? Atau cuma anak manusia kah? Atau anak Allah kah? Atau cuma hamba kah? Yang kau sebut adalah semuanya. Yang kau sebut adalah semuanya. Iya, bagaimana? Semuanya. Iya. Jadi dia raja, dia berarti dia Tuhan bagi kamu. Dia Theos bagi kamu. Daud juga, dia anak Daud juga, iya, sama itu aja. Semua. Kalau cuma tunas Daud, dia akan bermuara ada ke utusan saja. Nah, ini kamu. Ini sudah penting ini. Sudah tahu saya sekarang. Kau berarti oneng ini kan? Ada orang bisa menggunakan nama Yesus. Kan saya ikut pikiran kamu. Kamu bilang dia dari tunas Daud. Oke. Ini kau grupnya Malikil Amalak ini. Ya, kau oneng pasti ini. Ya, jadi sekarang saya mau tanya sama kamu, Yesus di saat berdoa, Yesus berdoa pada Yesus, begitu maksudnya? Ayo jawab. Nah sudah, makanya kau oneng. Sudah, saya sudah tahu dari kau perkataanmu, saya sudah tahu kau oneng. Itu saja. Saya simpulkan dari kamu tadi, saya bilang Yesus itu bagi kamu apa? Bahwa Yesus itu yang kau sebut itu semua ada pada Yesus. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia itu adalah Bapa sendiri, dia itu adalah utusan, dia itu adalah nabi, dia itu adalah rasul semua. Kau mau apa? Bukan Theos. Bukan Theos. Theos itu saya tidak mengerti. Kau tanya orang Roma itu. Saya tidak nyembah Bunda Maria soalnya. Dari kecil tidak pernah saya sembah patung. Iya, maksudnya cuma sekedar begitu. Enggak berkuasa. Enggak berkuasa. Apanya enggak berkuasa? Enggak layak disembah. Siapa yang enggak layak disembah? Sekarang saya mau tanya lagi. Yesus itu juru selamat bagi kamu enggak? Juru selamat. Karena darahnya yang menebus dosa saya. Kan saya tadi sudah darahnya. Ini pendeta botol ini. Begini dengar dulu, jangan darah tinggi, dengar dulu. Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya, kalau Yesus itu cuma STH ini. Dengar dulu. Berarti kamu percaya Yesus itu Allah, Yesus itu semua kan Tuhan. Dengar dulu perkataan Yesus. Orang yang paling kecil dalam kerajaan sorga lebih berhikmat daripada orang yang ada dalam dunia ini, termasuk kau. Paham? So berbicara kerajaan sorga, kita mau balik ke kerajaan sorga lagi. Inilah saya bilang, kau mutar-mutar, orang sudah jawab, mutar nanya lagi, kok kayak penyesat kau? Kau bukan penyesat maksudnya, supaya saya berdialog dengan Anda, saya yakin kamu Yesus itu di hadapan kamu apa? Supaya saya bisa bertanya ke kamu. Yang kau sebut tadi itu saya kan sudah bilang, yang kau sebut tadi itu semuanya. Lantas berarti Yesus itu Allah bagi kamu kan? Allah bagi kamu. Ya, di mana ayatnya? Iya. Ayatnya di mana? Tunjukkan ke saya di mana ayatnya. Ayatnya apa? Bahwa Yesus itu Allah. Di dalam Lukas 2 ayat apa pertemuan malaikat dengan 3 orang gembala. Gimana bilangnya? Kau harus hafal ya. Kau yang harus hafal. Kau yang pendeta yang makan perpuluhan, saya tidak pernah makan perpuluhan. Justru Maria bilang begini, baca baik-baik. Maria bilang begini. Sungguh Allah adalah juru selamatku. Apa? Maria bilang juru selamat. Di dalam saya buka ayat tadi itu bukan Maria bogo. Dia bilang juru selamat Allah itu juru selamat. Ketemu dengan 3 orang gembala, bukan dengan Maria. Baca baik-baik lagi. Nah ini jadi tukang ojek sudah kau. Baca baik-baik, nanti kamu sebentar baca urut-urutan. Sebentar Maria bertemu dengan siapa? Coba kamu cari tahu kalimat-kalimat itu. Lukas, saya baca Lukas, saya baca tadi Lukas 2 bodoh. Kau kira saya baca Lukas berapa? Udah bodoh lagi, iya kan? Apa lagi disematkan ke saya? Lah memang bodoh kau. Saya udah baca Lukas 2, bukan ada bicara di Lukas 2, enggak ada bicara tentang Maria. Sabar, saya baca. Coba buka di Matius ada. Cari semua itu. Sudah, nggak usah kau bimbing saya tidak butuh pendeta botol di sini. Pendeta botol. Kamu tidak bisa jawab. Jadi Yesus dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Tempat Injil itu dengar, bukan mengajar. Dengar baik-baik ya, Polo. Dengar. Yesus itu 4 Injil. Tempat Injil tidak ada satu rasul pun di empat kitab ini yang menandaskan Yesus itu Allah. Ini botol, saya baca dulu dalam Lukas 2.
Sudah kamu nak percaya perjanjian baru 4 kitab, ngapain mau dikutip-kutip? Tadi katanya kau bilang ada Maria di sini. Saya mau baca. Berarti Roh Kudus, dengar. Berarti Roh Kudus ini sudah hinggap ke kamu ini. Kamu udah buka ayat Alkitab, Roh Kudus ini udah hinggap ke kamu ini. Saya bilang ini kan perkataan malaikat kepada. Dengar. Saya ikuti perkataan kamu terus ini dari tadi. Berarti Roh Kudus ini udah hinggap ke kamu ini kayaknya. Udah hinggap. Saya merpati. Ini saya lagi emosi begini, Roh Kudus pergi ini. Jadi Lukas 2 ini. Saya baca cerpen dulu ini, kultus Alkitab Gembala-gembala, judulnya ini Gembala-gembala. Dengar ya. Tunggu, jangan baca itu, jangan baca itu. Nggak boleh. Sebab kalau cerpen, saya nggak mau dengar. Kamu bilang itu cerpen, saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Kamu bilang itu cerpen. Kalau kamu baca Alkitab, berarti kamu Kudus jadi sudah kau turun. sepakat sekarang saya pendeta ya, bahwa ini cerpen ya. Sepakat berarti saya. Berarti kalau kamu baca Alkitab, berarti kamu Roh Kudus udah turun ini, udah turun ke atas kamu berarti. Roh Kudus tidak ada, intinya seperti itu. Aduh, karena Roh Kudus itu lemah lembut, ndak membimbing orang yang lagi emosi. Saya ini lagi membaca cerpen. Bisa jawab nggak dari pertanyaan si Adonai tadi? Gini Bang Adonai. Jadi kalau Abang bilang di mana dia itu bersama dengan Allah, itu ada di Yohanes 10:30 Bang. Aku dan Bapak itu adalah satu. Nah, atas dasar itulah dia mengaku sebagai Allah, dia mau dilempari sama orang Yahudi, gitu loh. Kau dasarnya, Bang. Nih, jemaat memberikan pencerahan buat kau pendeta. Adalah satu itu bagaimana maksudnya? Tritunggal. Oh, ini Doni ini Tritunggal. Odol ini Oneng ya. Jadi saya di tengah-tengah ini karena saya bukan keduanya. Ya silakan. Jangan lari. Jangan lari ya. Odol. Saya bukan keduanya ya. Kalau kau Oneng saja. Sudah minum kopi. Aku lanjut dulu bacaannya. Aku lanjut dulu lah. Sudah minum kopi. Data ya, bukan cuma bayi omongan aja. Terus lanjut dianya ayat 32 ya. Katanya kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang akan kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya orang manusia biasa menyamakan dirimu dengan Allah. Gitu loh. Ini karena kenapa mereka mau lempar dia? Harus tahu konteksnya. Ya, karena dia lahir dari mana? Lanjut dari Israel. Ini Oneng dan Tritunggal. Jadi begini Bang, kenapa selain dari dia menyamakan seperti Allah, kenapa dia mau dilempar? Karena dia cuma guru. Iya kan? Dia cuma nabi, cuma Mesias. Bukan, karena memang itu hanya penglihatan mereka, tapi pengakuan dia sendiri, dia sama Doni, kau dapat lawan seimbang sekarang kau mau mengatakan mempercayai manusia, apa itu orang Yahudi itu apa dia sendiri? Itu pertanyaanku samamu. Kau jawab dulu, mempercayai Yesus sendiri. Karena begini, dengar baik-baik, dengar. Ini, kita pakai apa ya? Nggak boleh cuma saya ikut alur kamu Doni, saya ikut alur kamu. Coba kita masuk ke perjanjian lama. Tadi kan itu ketua sinode tidak percaya perjanjian lama. Ketua sinode kan? Nggak percaya perjanjian. Dia ketawa terus kayaknya dia ini. Aduh, saya curiga juga dia ini. Gini, Bang Suma, kasih mualaf aja dia ini. Dengar dulu, dengar. Kamu percaya perjanjian lama enggak? Dasarnya kenapa dia pengakuan dia sendiri gitu loh. Dasarnya bukan perjanjian baru Bro Doni, bukan, dasarnya perjanjian lama. Lihat perjanjian lama dulu. Asal muasal nubuatan Yesus itu seperti apa di perjanjian lama Old Testament. Apa dibilangnya? Siapa yang mau lahir di situ? Coba. Apa Allah itu yang mau lahir? Dari perjanjian lama kan harus dari sejarah, dari pertama mula. Sehingga kenapa dia mau dilempar, mau dirajam, mau dibunuh? Karena apa? Lihat konteks perjanjian lama. Dia itu hadir seperti apa dulu di Israel sebenarnya. Iya kan? Cuman guru, cuman Mesias, cuma utusan. Kenapa dia mau dilempar? Karena dia mau samain seperti Allah. Orang Israel yang percaya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi mereka mau lempar karena dia lebih dari sekedar utusan.
yang dipahami. Sekarang Harus sekarang seperti gini itu aja konteksnya. pertanyaan sama mau Bang. Sekarang pertanyaanku gini, kalau lebih percaya orang Yahudi itu percaya Yesus? Itu aja pertanyaan dulu sama Bang. Oke, saya mau tanya nubuatan itu dari mana? Enggak, kok jawab Nubuatan dulu tentang lah. Yesus dari mana? Jangan kau boleh tanya, kau jawab dulu. Kau lebih percaya orang Yahudi Oke. itu apa? Sampai hari ini pun orang Yahudi nggak percaya, paham kau di situ? Iya, saya tahu orang Yahudi nggak percaya, saya tahu. Saya paling tahu daripada kamu, saya paling tahu. Ya udah. Saya sudah 3 kali bolak-balik Israel. Sudah 3 kali bolak-balik Israel. Ah, kita yang 5 kali aja diam aja Bang, Abang baru 3 kali. Iya, udah 3 kali. Setidaknya saya ada bukti di sana. Iya. Memang orang bisa sedikit di sana. Abang 3 kali aja ngomong, kita 5 kali diam aja nih. Jadi begini, abang, kamu ini ambil dasar dari mana? Cuman perjanjian lama, dia langsung besar gitu. Lihat dasar buktinya dari mana dia dinubuatkan, apa dulu dinubuatkan, apa Tuhan, atau sekedar Mesias, atau sekedar anak Allah, atau sekedar juru selamat. Coba. Harus dari kita lihat dari asal mula. Nggak boleh kita potong sejarahnya, nggak boleh. Makanya saya tadi tanya ke ketua sinode, kamu percaya nggak perjanjian lama? Ketua sinode nggak percaya, ngapain saya mau ngomong dengan dia panjang lebar? Berarti bisa saya simpulkan ini ya, Abang lebih percaya orang Yahudi daripada banding Yesus gitu aja. Itu kesimpulan yang bisa ambil. Dengar baik, saya ulang lagi. Itu. Karena Yesus itu ada bersinggungan dengan orang Yahudi, mamanya orang Yahudi, mama. Aduh, kamu ini gimana sih? Iya kan? Iya, maksudnya. Tapi Abang lebih percaya orang Yahudi daripada percaya Yesus sendiri, pengakuannya itu aja. Benar. Oke, saya ikut pikiran kamu ya. Saya ikut pikiran kamu. Apa Yesus langsung besar begitu? Nggak ada sejarah dari dia melahir, dia dinubuatkan. Nggak ada. Ambil di mana? Sejarah dia dinubuatkan dari mana? Sejarah dia dinubuatkan dari mana? Itu dicatat itu di perjanjian lama apa perjanjian lama, sejarah dia ditulis itu di perjanjian lama perjanjian baru. Pertanyaannya sama nubuatannya dari mana? Nubuatannya dari mana? Sekarang dari mana itu di mana? Nubuatannya dari mana? Doni dari versi perjanjian lama kan? Perjanjian lama kan? Coba. Perjanjian lama kan? Enggak ada tulis di sana riwayat Yesus itu enggak ada tulis di sana di perjanjian lama. Iya, saya tahu, saya punya fiti begitu. Ya. Artinya nubuatannya sebagai Mesias yang diurapi dari perjanjian lama kan? Iya. Dia terus perjanjian lama bilang apa? Yang mau lahir siapa? Coba. Ya Mesias. Theos. Ya Mesias yang diurapi. Tahu enggak diurapi? Berarti ada yang mengurapi. Tahu enggak? Benar. Ya benar, ada apa di sana? Apa lagi? Ada apa yang mengurapinya? Apa lagi? Berarti dia bukan Allah, hanya utusan. Kalau ada yang mengurapi. Tapi kan di sini kan jelas ayatnya dia di kitab Yohanes pengakuan dia sendiri. Pengakuan siapa lagi mau kita cari? Pengakuan Abang. Nggak berlaku. Bukan, lihat konteksnya. Makanya saya bilang berurut-urutan. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Oke, saya mau tanya ke Anda. Berapa ayat yang mengatakan Yesus itu Theos? Coba, berapa ayat di perjanjian baru? Aku nggak perlu banyak ayat, satu ayat cukup. Enggak. Karena ini harus bukti. Enggak, harus bukti. Berapa ayat yang mengatakan Yesus Theos? Coba, pengakuan Thomas. Coba. Saya bukan mau Saya bukan hanya mau apa, tapi kita dirikan itu firman sesuai dengan konteks. Jadi Abang, kalau memang Abang lebih percaya Yahudi silahkan gitu loh. Bukan percaya Yahudi, bukan maksudnya. Gini loh, saya justru lebih kasih bagus. Sudah buruan. Siapa yang menang tak kasih perpuluhan 6 tahun punya. Ketua Sinode ganti. Karen Penama itu ganti Ketua Sinode. Jadi Doni, dengar di Alkitab Perjanjian Baru sama-sama mengakui dari pertobatan, dari karismatik, tapi satu oneng, satu tritunggal, nggak ada ketemunya. Tuhanmu yang mana sih? Bingung kan saya sama kalian. Karena dia mengkultuskan Alkitab. Coba kalau kalian tidak mengkultuskan Alkitab, tidak seperti ini. Kan Yesus sudah bilang sejauh ini sonostik ini satu ini sejauh lagi ini yang sedikit melakukan lebih baik daripada mengetahui banyak.
Daripada Jadi tahu itu. banyak ya kayak begini ribut. Makanya, Satu benar. Saya turun aja lah. Doni, saya saya bukan mempengaruhi Anda, Don, bukan mempengaruhi Doni. Saya tidak mau mempengaruhi orang. Tapi tahu enggak, setiap perkara itu ada saksinya. Sama aku. Iya, setiap perkara harus ada saksinya. Tapi kalau cuma satu ayat yang membuktikan, bisa dibantah dengan ayat yang lain. Minimal ada 2-3 ayat yang mendukung bahwa dia itu adalah teos. Ya makanya Ngerti itulah nggak? kalau kultus Alkitab. Nah ini dikasih ilmu tolak, nah ini akhirnya jadi GKJ, gereja Kristen jalan-jalan. Ya sekarang abang tanya lagi ya. Emang ayat abang hafal berapa ayat masalah itu? Apanya? Coba abang sebutin di ayat berapa? Kan kamu bilang tadi ayat, makanya saya bilang kalau tentang teos itu Iya, setidaknya. ayat berapa? Bang jangan cuma ngomong doang gitu loh. Aku paling Kamu malas yang ngomong bilang nggak pakai ayat data. tadi tentang Allah, kamu yang bilang Aku bahwa jawab itu. ada. Aku jawab Yohanes 10 ayat 10 ayat 30. Yohanes 10 Kamu ayat 30. kamu Itu tambah kan dua jelas di lagi, sana. dengar. Kamu kalau udah tambah abang- dua lagi, kalau hanya sekedar dengar. omongan aja nggak usah Kamu ngomong tambah lah. dua Tekun lagi, aja. saya ikut dengan kamu. Enggak malu-maluin, enggak. Kamu tambah 2 ayat lagi. Tambah 2 ayat lagi, Maksa. gimana? Lah, kenapa jadi maksa? Makanya kalau kau juga hafal ayat berapa, aku nggak hafal banyak ayat bang, karena aku ini bukan ini. Oke, bukan- begini, saya bukan kasih contoh begini, lebih kita ngerti. Kadangkala ayat kita benturkan dengan ayat yang lain. Iya. Iya kan? ayat itu bukan untuk namanya. bentur-benturkan bang. Jangan bentur-benturkan ayat itu, nggak bisa, nggak boleh. Itulah kerjaan abang berarti bentur-benturkan gitu loh, nggak boleh lah. Saya nggak pernah benturkan ayat. Nggak pernah benturkan ayat. Itu GKJ yang Nah, tadi bentur-benturkan itu. Karena abang tadi baru saja ngomong tadi dibenturkan. Iya, Abang saya sendiri bilang kan ke bentur-benturkan berarti. kamu. Kamu kan bilang Ya ada udah, ayatnya. kalau saya gitu bilang jangan gimana? ngomong gitu loh, ngomong pakai Ayatnya di data. mana? Malas, Maksudnya turun aja ayatnya ini, di nggak mana? jelas, Maksudnya sama ayatnya ini. di mana? Ayatnya di Tadi kan mana? aku baca tadi. Tadi Kalian kan aku tidak jadi baca. contoh dan teladan di rumah orang ini. Iya, Pendeta perpuluhan makanya ini ini abang nggak ributnya jelas. omeng sekali. Sudah Doni diam Doni. Harus ada Tadi aku udah ayatnya. baca Iya, tadi ayatnya di mana? Tadi kan aku Gitu. baca tadi Yohanes 10 ayat 30. Diam kita Apalagi yang semua kurang di ngomong sana. nih. Kalian dua nih mah cuma pendeta banyak mulut Udah, Bang, lagi. aku mau sama Bang Juma aja lah. Bang Juma kita dulu debat dulu. Malas udah sama mereka ini. Nggak jelas. Kenapa malas kenapa? Nah, seperti Juma cek dulu Bang Juma. Inilah, Bang Juma kalian masih sehat, masih sebagai ira orang enggak? Masih Udah tidur. sehat, ada di masih ruang ngantuk. Oh, silakan Bang Juma. Jadi contoh dan teladan Kasih dulu, apalagi. kasih dulu ceramah dulu yang bijak Gitu dulu. loh, ya. Odol ya. Odol oneng tolong jadi contoh dan GKJ, teladan memakan perpuluhan. GKJ tidur aja GKJ ya. Nanti Roh Kudus turun, kamu baca Alkitab ya. Saya baca Alkitab tidak mau menghindar baca Alkitab karena takut nanti baca tiba-tiba baca Hosea itu, Dol. Ini memang harus ganti nama kamu itu, Polo harus ganti Saya GKJ. menghindari baca perjanjian lama karena takut nanti Bapak Yahweh bilang saya harus menikahi perempuan pesundal. Itu loh. Berarti kamu harus punya Alkitab sendiri, kamu karang sendiri aja gitu. Bilang sama lain, cetak baru untuk kau lah ya. Perlu ngarang, yang bimbing saya Roh Kudus bukan Alkitab. Ini si Doni dari Suruh tadi sama lain, mau diskusi bilang sama telepon Bang sama Juma, lain tapi yang yang dua ini nggak profesor mau diem. dokter itu. Kamu bikin kitab sendiri lah. Pendeta Terserah kitab apa berjemaat yang nggak mau kamu diem. masukkan, ya kan? Kamu masukkan novel lah, apalah di situ. Terserah, yang penting kamu senang. Iya, nggak ada Alkitab. Zaman tidak ada Alkitab loh. Loh, Bang Juma sampai ngopi dia. Udah habis 5 gelas. Jadi teman-teman sekalian, melihat keadaan yang ada sekarang, bukan cuma di Komal Islam, tapi juga di Komal-Komal teman-teman kita Kristen sendiri. Fenomena yang terlihat setiap hari itu, antar Kristen yang mengaku mengenal Yesus, pengikut Yesus dan seterusnya itu melakukan dialog debat seperti ini juga. Nah, kami umat Islam itu makin kuat imannya terkait Al-Quran. Jadi begini, di dalam Al-Quranul Karim dituliskan 1400 tahun silam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih fa'aqrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un.
Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani. Jadi kalau kita mau melihat isi kandungan dari pengakuan ini, kami ini adalah pengikut Yesus atau pengikut Isa atau pengikut Yesua HaMashiach. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Jadi Allah mengatakan kami mengambil perjanjian kepada mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Ini kami sebagai orang Islam melihat fenomena yang ada, teman-teman, mohon maaf. Ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah. Kenapa? Seorang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekolah tentang Torah, tidak pernah sekolah tentang Ibrani, bahasa Ibrani, Aramaik, apalagi bahasa Yunani, dan tidak pernah mengkaji tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, itu menarasikan ini, bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus akan timbul permusuhan di antara mereka dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Ini loh yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh saudara Karen, ketika ada Roh Kudus, bukunya, kitabnya jadi firman Tuhan. Nah, kitab yang sama ketika tidak ada Roh Kudus pada dirinya menjadi cerpen. Kalau di Al-Quran tidak. Al-Quran ya tetap wahyu Allah. Pembuktian Al-Quran itu wahyu Allah kita buktikan hari ini. Teman-teman, bagaimanapun kemudian Anda menarasikan kami Kristen adalah bersaudara, kami satu ajaran, kami satu hati, kami satu, tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Satu sekte dengan sekte lain itu berbeda. Bahkan kita lihat sendiri kan, bagaimana narasi seorang Kristen yang mengaku karismatik dengan seorang Kristen yang juga mengaku karismatik bertentangan. Jadi siapa yang harus disalahkan ini? Al-Quran atau keadaan? Ini semakin membuat umat Islam itu yakin terhadap kitab sucinya, karena apa yang tertuang di dalamnya benar-benar terjadi hari ini. Dan itu dikatakan sampai hari kiamat. Faghrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ini tidak mengada-ngada. Jadi kami mau dibilang juga jadi penonton tidak tega. Ya kami hanya bisa takjub kepada kitab suci kami yang menerangkan ini, Bang. Ya untuk itulah kemudian apa ya bilangnya, kalau teman-teman menarasikan Roh Kudus itu adalah penuntun manusia kepada jalan yang kebenaran, ya saya yakin saudara Doni mengaku punya Roh Kudus, saudara Karin juga mengaku punya Roh Kudus. Lalu Roh Kudus yang mana yang benar di sini? Roh Kudus siapa yang benar? Apakah Roh Kudusnya saudara Karen atau Roh Kudusnya saudara Doni? Tidak mungkin dua-duanya benar, karena tidak mungkin Roh Kudus itu membimbing kepada perpecahan, membimbing kepada satu keadaan di mana tidak ada kejelasan yang mana yang benar. Kalau kami jelas, Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan yang datang mengajarkan Al-Quran, di mana Al-Quran muatannya adalah pengajaran-pengajaran untuk membimbing manusia kepada kehidupan yang kekal. Jadi Roh Kudus menyelesaikan pekerjaannya ketika beliau membimbing Rasulullah menyampaikan wahyu selama 22 tahun. Sementara Anda, Roh Kudusnya masih bekerja di dalam diri Anda sendiri, tetapi entah yang mana yang benar, Roh Kudusnya saudara Karen atau Roh Kudusnya saudara Doni. Sekali lagi, kalau di Islam, Bung, Roh Kudus itu ya yang mengisikan kalbu Rasulullah tentang Al-Quran. Jadi tidak ada yang dikatakan Roh Kudusnya Bang Suma, Roh Kudusnya Hesti berbeda. Tidak. Roh Kudus kami itu sama. Apa itu? Al-Quranul Karim. Nah sekarang permasalahannya di Islam adalah siapa yang ingin menetapkan imannya terhadap pembawaan ajaran yang dibawakan oleh Roh Kudus dan siapa yang tidak. Itu yang menjadi koridor di Islam. Kalau di saudara saya kan bimbingan Roh Kudus dan seterusnya. Nah saudara Karin mengatakan dia tidak mengkultuskan Bible, karena Bible dibaca kadang adalah firman Tuhan, dan Bible yang sama kadang juga berubah menjadi bukan firman Tuhan.
Tuhan. Artinya ketika saudara Karen itu kerasukan atau kemasukan Roh Kudus, ya dia membaca apapun seperti yang dia akui, bahkan buku Tatang Sutarma pun kalau dibaca dengan Roh Kudus jadi firman Tuhan juga. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Silakan ditanggapi, diobok-obok kalau ada yang mau kita bicarakan. Silakan. Jadi gini Bang Juma. Iya. Jadi kalau Abang bilang tadi bosannya Nabi Muhammad sendiri dia nggak tahu tentang Nasrani, tentang ini ya. Nah gitu kan neneknya Nabi Muhammad sendiri kan itu kan seorang Nasrani ya. Jadi kalau dibilang Abang juga dia nggak pernah belajar dan nggak pernah tahu, kayaknya sih nggak. Terus kalau Abang bilang juga di kita itu ada perpecahan bagaimana sih, kayaknya sih nggak. Hanya itu mah ibaratnya hanya perbedaan pandangan aja sih Bang. Jadi kalau saya juga nggak nganggap mereka itu suatu kayak gimana gitu loh. Kalau bosannya dia punya pemikiran sendiri kan ya itu kan kita agak sulit juga ya. Jadi ya silahkan lah. Jadi kalau di dalam umat Islam sendiri pun kan ada beberapa Muhammadiyah, ada faksi-faksi yang lain kan. Jadi itu hal yang biasa sih. Jadi nggak seperti Abang narasikan. Jadi seolah nanti akal terakhir akan mereka kan saling ini gitu. Enggak juga sih. Sampai hari ini sih saya anggap mereka itu ya masih hanya beda pemahaman itu aja yang nggak terlalu gimana-gimana sih. Menurut saya ya. Gitu Bang Juma. Nah ini kalau saudara menarasikan seperti itu juga membenarkan Al-Quran. Al-Quran lagi-lagi menerangkan yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah kelihatan kebenaran Al-Quran itu bahwasanya apa yang barusan saudara saya narasikan itu kata Allah ingin membuat sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Anda ingin menyatakan sesuatu agar orang-orang beriman percaya, padahal sebenarnya sesuatu yang Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan keadaan dalam hati Anda. Ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una allaha walladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ujungnya apa? Anda mengelabui diri Anda sendiri. Al-Quran menarasikan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walhum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Anda melakukan kedustaan, kata Al-Quran. Ya, sebenarnya ketika Anda mengatakan tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, itu Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Karena jelas-jelas saudara Karin mengatakan sesuatu dan juga saudara siapa tadi Om Pot itu tidak sesuai dengan narasi iman saudara. Sedangkan kami Muhammadiyah Nahdlatul Ulama itu tidak terkait dengan konsep ketuhanan. Hanya pandangan yang sifatnya sunnah yang kami berbeda. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Apakah itu merubah akidah? Tidak. Nah, sedangkan kalau saudara jelas itu akidah yang dirusak di sana. Ada oneness, ada Tritunggal dan seterusnya. Itu akidahnya yang rusak itu. Pegangannya yang itu bukan akidah Bang. Jadi nggak terlalu ngepek sih. Kalau masalah itu nggak terlalu gimana-gimana. Nggak, ini Bang. Kalau Abang bosannya menarasikan seperti itu kan Abang yang dari luar. Sementara kami yang dari dalam, saya sendiri pun nggak terlalu merasakan seperti yang Abang buat narasi itu, bukan seperti itu gitu loh Bang. Yeah. Jadi kalau bosannya juga Abang bosannya mau iniin kayak ibaratin seolah itu bosannya akidahnya sudah berubah gini, enggak. Dan mereka percaya Yesus juga semuanya pada prinsipnya gitu loh. Satu sama. Coba tanya semuanya. Pasti percaya Yesus semua. Iya, ada yang percaya sebagai utusan Tuhan, ada yang percaya sebagai Tuhan. Nah sekarang coba kita tanya saudara Karin. Saudara Karin, apakah Anda mengimani bahwasanya kitab yang Anda jadikan sebagai acuan, yang teman-teman Kristen jadikan acuan dalam beriman itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Sudah saya jelaskan tadi bahwa Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya. Kalau tidak itu hanya cerpen. Nah coba, apa tidak nyakitin hati Anda kalau kitab saudara Don, sabar. Apakah tidak menyakiti hati Anda ketika kitab yang Anda katakan firman Tuhan dianggap cerpen? Ya itu
silahkan dia bebas berpikir. Nggak, masalah aku gini, kan pertanyaan aku Bang Karin mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan apa enggak? Itu aja dulu. Pasti mau mengakuinya Tuhan. Kalau dia Kristen, udah itu aja. Ya, Bang Karen. Begini Doni. Saya mengakui ketuhanan Yesus karena saya mengalami Kristus, bukan karena Alkitab. Saya tidak mau mengkultuskan Alkitab karena banyak kontroversi dalam Alkitab. Intinya kami mengakui Yesus itu Tuhan itu aja sama. Gitu loh. Kalian yang suka mengkultuskan Alkitab. Iya, gitu loh. boleh jadi. Tapi cobalah kalian jadi satu tempat ibadah, satu membacakan kitab, satu tidak. Kalau masalah itu, penting kami pada prinsipnya, Bang. Kita kan bisa prinsip tadi bicara akidah tuh. Akidahnya adalah poinnya adalah sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan. Udah, itu doang akidahnya, Bang. Ya tadi gimana dengan masalah kitab dibilang dia cerpen apa gimana ya silahkan lah. Kalau dia nggak percaya LAI atau apa ya monggo-monggo saja, Bang. Pada prinsipnya dia juga mengakui Yesus adalah Tuhan, saya juga mengakui. Udah, itu akidahnya di sana, Bang. Jadi Abang jangan membelok-belokkan sesuai Terus dengan yang tadi saudara Ompot gimana? Gitu. Saudara Ompot yang mengatakan Yesus bukan Tuhan gimana? Saya nggak tahu itu kalau dianya. Nah, kita ini tadi sudah sejam lebih loh menyaksikan bagaimana beberapa argumentasi yang saudara-saudara bangun sampai bantah-bantahan sampai muncul keputusasaan kan gitu. Apakah masih mau disembunyikan itu? Yuhadiunallaha walladzina amanu. Intinya itu kebetulan tadi itu akidah itu di sana, Bang. Jadi Abang jangan menarikkan ke ada Alkitab LAI lah, Alkitab yang dari bahasa itu bahasa itulah bukan. Oke. Poinnya di sana. Silakan. Kecuali kalau dia nggak percaya baru saya angkat topik saya. Kalau dia Oke, sekarang boleh Anda menarsikan itu terhadap saudara Karen. Tetapi bagaimana dengan Ompot yang tadi? Dan dia adalah juga S2 katanya. Lagi-lagi dia juga adalah pendeta. Sudah 3 kali bolak-balik Vatikan dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kaidah itu? Nah, muncul saudara Karen mengatakan itulah akibatnya kalau mengkultuskan buku. Gimana ini? Ya, saya bicara sebentar cuma ya, minta izin ya. Saya tidak mau potong kayak S2 tadi itu Oong itu. Coba lihat bahasanya kan Al-Quran semakin benar kan? Saya mau menerasikan bahwa Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkap. Buktinya apa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes bahwa sebaiknya aku pergi supaya itu baik buat kalian, supaya saya mengutus Roh Kudus untuk membimbing kalian. Nah, ada di situ Yesus bilang aku seakan mengutus Alkitab. Titik. Ada nggak di situ bilang Alkitab? Kalian selalu Alkitab. Akhirnya kita orang Kristen dihina-hina gara-gara kalian mengkultus Alkitab. Sekarang gini, jadi Abang mau datanya dari mana? Datanya dari mana? Roh Kudus yang ngomong ke Abang sendiri langsung, turun dari langit, suara Tuhan langsung ke Abang, gitu maksudnya. Iya. Abang belajar. Hebat sekali berarti ini. Saya enggak belajar, saya enggak sekolah sesat ini Bang Juma. Saya udah turun aja kalau begini. Udah enggak benar ini dia ini. Masa kata dia itulah yang saya katakan, saudara. Belajarnya masa belajarnya doktrin. Itu makanya saya bilang. Belajarnya langsung Tuhan yang ngajar dia. Kan aneh dia ini memang. Kadang-kadang kok Bang ya. Inilah yang Al-Qur'an katakan, "Fa'araina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah." Tapi saudara mengatakan tidak. Nah, buktinya Anda sakit hati dengan pernyataan beliau. Kalau kita mau belajar ya belajar dari Alkitab, yang tertulis di situ. Masa kita mau dengerin suara Tuhan langsung dari atas gitu loh. Allahu Akbar. Ini Bang Karen, silakanlah ini kau gitu ngomong langsung pakai speaker gitu. Kadang-kadang kok Bang ya. Beginilah di Alkitab kan ditulis bahwa Yesus harus pulang ke surga untuk menyiapkan rumah bagi kita. Sebaiknya dia pulang karena dia akan utus Roh Kudus. Ya, di situ dia bilang saya akan utus Alkitab jilid 3, jilid 4. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dari tadi kok ngomongin Roh Kudus. Sekarang kok paham nggak? Saya memuliakan Roh Kudus karena yang diutus Yesus Roh Kudus bukan Alkitab. Iya, sekarang saya sama kamu. Kok paham Roh Kudus itu apa? Ini kalau Tritunggal begini, otaknya aku tepung. Coba. Enggak. Sekarang enggak gini loh Bang Joma. Ini kalau bukan karena kebencian, enggak mungkin saudara Karen ngomong kayak gitu, enggak mungkin. Sampai pendeta-pendeta pun dimaki tadi. Coba. Bang, ini emang udah gak kors lagi. Jadi gini. Nah, itu tengoklah. Saudara juga mengatakan beliau kors. Al-Quran semakin jaya. Wagaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Turun aja lah, malas. Gini Bang. Tepuk begini. Orang-orang gini enggak akan mungkin kan Bang. Nanti Roh Kudus itu ngomong sama kamu langsung. Hai Karen. Inilah aku, ya kan. Langsung ngomong kayak gitu enggak mungkin ya Bang. Aduh, kacau ini emang. Yang nama tahu
Izin turun Bang Juma, kau Kau agama ini, agama kampung, agama kuno sembah batu cocok sama coba tengoklah. Gimana ceritanya nih? Padahal mereka ini karismatik juga loh. Saya bingung juga karismatik mereka ini karismatik kurang lama direndam di dalam baptisan mungkin ini. Barang 20 menit kalau saya jadi pendetamu Doni, tak rendam 20 menit biar kau ketemu Bapa di surga langsung. Biar kau dibimbing langsung. Enggak, sekarang pertanyaanku sama kamu, Abang ganteng. Kau belajar agama itu dari mana? Yang Yesus pertanyaanku samamu, kau belajar agama itu dari mana sumbernya? Dari Roh Kudus langsung. Itu Tuhan sendiri yang langsung samamu. Wih, luar biasa kau ini, Bang. Baru ada yang begini. Benar, emang hebat, Bang. Karena kau belum pernah mengalami Kristus itu. Enggak, apa yang udah pernah disampaikan Tuhan samamu melalui Roh Kudus itu? Coba aku tanya samamu. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan apa maksudnya? Yang disampaikan Roh Kudus samamu apa supaya kau bisa tahu Tuhan betul. Tuhan saja apa yang disampaikan? Roh Kudusnya ngomong apa gitu loh maksudnya? Ngomong apa samamu, makanya kau bisa tahu gitu loh. Apa yang diomongin? Hanya imajinasimu aja, jangan-jangan. Kadang-kadang keren. Jadi begini. Gitu Doni. Kayaknya ya. Begini Doni, di saat saya membaca Alkitab. Halu kau nih halu. Memang buat kalian yang bodoh ya halu. Allahu Akbar. Begitu. Jangan berhalusinasi lah. Kacau nanti jadinya begini. Kau malu-maluin kau nih Bang. Ya, kau doakan dulu kau dulu. Kau dulu ya. Mau gak aku doakan dulu biar kau sadar. Biar kau doakan syafaat ini. Doakan. Aku doa syafaat kan kau ya. Biar kau sadar. Kau doa iya lanjut. Kau doain ya. Ya aku doain lah dulu ya. Iya lanjut ya. Saya terima doa kok semua. Iya. Gimana ini supaya Karen ini bisa sembuh. Abang mau sembuh nggak? Tanya dulu. Sembuh apanya saya? Saya mengalami tumor paru-paru setahun. Saya sudah sembuh ini. Yesus yang datang sembuhkan sendiri. Ya Allah ya Karim. Ya puji Tuhan lah Bang. Tapi gini lah Bang, Abang ganteng dengar dulu lah Bang. Lanjut Abang. Kita kan nggak mungkin Abang kita bisa tahu mengenal Tuhan tuh kalau bukan melalui makanya saya bilang atau mungkin tulisan atau gimana gitu loh. Yesus itu Roh Kudus itu dialami, bukan hanya baca Alkitab, baca jabat belum akhir. Abang dengar, yang namanya juga kita dalam hati kita ini. S3 loh, Poot itu S3 setengah gila-gila begitu loh. Ini es tuntung ini Bang, es tuntung. Gini. Setengah gila-gila. Kadang dalam hati kita kadang juga ini orang ini. Atau kalau pendeta tidak tahu ajarannya seperti apa, masih blinger-blinger, mendingan jadi tukang ojek jam makan perpuluhan. Malu-maluin. Allahu Akbar. Aduh, gimana ini Abang Karen? Kasihan ini pendeta dibuat. Sekarang gini ya Bang, pertanyaan sama kamu. Enggak, kau sekarang caranya kau Roh Kudus itu kau hadir pada dirimu itu seperti apa tanda-tandanya? Coba kasih tahu dulu apa tanda-tanda Roh Kudus pada kita coba. Aku tanya sama kamu. Saya baptis kau dulu bareng 15 menit atau 20 menit begitu. Itu syarat utama. Enggak, kau dulu lah, kau jelaskan apa tanda-tanda Roh Kudus kalau ada pada kita, pada diri kita, apa tanda-tandanya hadir. Diajar sama orang yang sudah dibaptis di atas 20 menit, dia menyelam 20 menit. Kalau baru cuma 2 menit enggak bisa. Itu enggak sampai otakmu, cuma sejengkal. Ini udah enggak ini nih, udah enggak benar nih kayak gini. Bisa kau dari tadi saya sudah jelaskan enggak masuk otakmu. Bagaimana? Kok enggak masuk sih Bang? Aku kan itu belum kau jawab tadi. Gimana caranya? Kau kan selalu ngomongin Roh Kudus kan ya. Apa kira-kira apa yang kita ini loh? Apa yang kau rasakan gitu loh Bang? Bilang dari tadi. Kau akan paham. Apa yang kau rasa? Aduh parah. Saya rendam kau 20 menit dalam air. Begitu loh. Apa yang kau rasa Bang kalau Kudus datang gitu loh? Ini pun kau nggak bisa kau jawab kan? Inilah kau kadang-kadang. Apanya kau rasa? Iya, apa yang kau rasa? Kalau Roh Kudus itu tandanya apa? Kau paham gak Roh Kudus itu apa? Kadang-kadang kau soal ngomong aja loh, malu-maluin kau Bang. Tanda-tandanya apa ini? Kau minta tanda apa dari Tuhan? Hah? Ya kau minta tanda sendiri, kau rasakan sendiri, itu baru kau bisa mengerti. Kalau saya jelaskan nanti akan bentur nanti. Kalau kau dijelaskan hati dan kalau yang kau rasa jawab set, kau tanya set. Antara Roh Kudus sama roh setan itu juga kadang-kadang beda-beda tipis Bang. Jangan-jangan roh setan itu kata samamu gitu loh. Nggak ada roh setan. Iya betul juga. Lah iyalah. Namanya setan itu menyesatkan Bang.
Gitu loh. Itu beda tipis itu dalam hati itu. Hati-hati berjaga-jagalah gitu, Bang. Kau jawab Suma itulah kalau kau pintar. Kenapa lari saya? Saya hanya membahas Aku tadi udah berdebat sama Bang Ya, kalau Juma. kau Makanya Tuhannya kalau Alkitab, ya silakan debat sama Suma lah. Saya tidak bertuhan Alkitab. Silakan kau Suma itu pintar Alkitab itu. saya juga nggak bertuhankan Alkitab, Bang. Tapi gimana saya mengetahui itu Tuhan itu apa seperti apa ini? Saya belajar dari Alkitab. Nggak mungkin saya belajar dari ini ya kan, kau dari belajar dari omongan-omongan abang doang gitu loh. Kalau hanya bayi omongan abang kan nggak masuk gitu loh. Mengerti saya sekarang. Kalian itu kultusnya Alkitab. Saya belajar dari pengalaman. Ya para nabi-nabi mulai dari Adam sampai Abraham. Sampai para Abraham, Ishak, Yakub itu tidak ada Alkitab LAI. Oh bisa Bang Juma, ini kusimpulkan Bang Juma, dia mau jadi nabi ternyata dia ini cita-citanya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kacau ini. Udah. Coba direkam dulu ini Bang Karet. Cita-citanya mau jadi nabi ternyata, nabi ke-27 Bang ya, apa berapa? Apa langsung 30 aja? Saya bukan orang Batak yang mengaku nabi, cuma Luga yang Batak itu yang ngaku nabi. Tadi kan abang bilang begitu, nabi-nabi kan belajarnya kan nggak ada dari Alkitab, yang dari Batak gitu itu loh. loh, kau punya suku itu mungkin orang Batak itu yang ada Jangan itu. bawa suku lah Bang, jangan bawa suku Bang, jangan. Jangan rasis Bang, jangan rasis. Izin teman-teman. Nabi kalau kau tidak izin. suku, karena cuma Luga orang Batak yang mengaku nabi, tidak ada orang Manado ngaku nabi. Izin Pak Karen, jangan begitulah. Iya, jangan sebut-sebut nabi. Saya tidak suka disebut nabi loh. Saya kan sudah bilang. Bang Risto baru masuk ya dia ini dari tadi kayak gini Bang Risto. 2 jam orang ini kayak gini, biarin aja Bang Risto, biarin. Itu kan tadi kan abang sendiri tadi yang ngomong tadi, nabi-nabi sebelumnya tanpa belajar Alkitab kan, makanya mereka berarti abang cita-citanya pengen jadi nabi berarti sama karena nggak mau belajar Alkitab juga gitu loh. Yang mengatai saya pengen jadi Alkitab siapa? Saya kan sudah bilang Yesus penutupan para nabi. Yang pengen jadi nabi siapa? Cuma Luga masyarakatmu itu loh yang pengen jadi nabi. Tidak. Cuma Luga Tambunan yang jadi nabi sekarang. Ya enggak gini loh Bang. Abang tadi ngomong tadi sendiri katanya ternyata abang cita-citanya itu. Saya lagi mengajarkan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya benar, bukan sama dempoot mau cari perpuluhan. Paham kau? Kalau kau tidak mau terima, puji Tuhan. Saya tidak butuh juga, kan saya butuh perpuluhanmu. Subhanallah Bang, aku nggak pernah. Kau mualaf sudah cuma dilayani dia dikasih syahadat lah. Aku Bang mau ngucapin 2 kalimat syahadat juga bisa Bang, berapa kali juga bisa. Cuman kalau nggak kita percaya kan nggak bisa juga gitulah Bang. Itu Iya. apa-apa. Kalau kau mau aku bantah, dan poot lah itu di atas deng oong itu, di atas deng ones itu, yang oneng-oneng itu. Saya ndak mau berdebat dengan kau. Iya, udah saya kasih tahu kebenaran kau ndak mau. Ya sudah. Aku berjabat sama Bang Juma dulu aja lah ya. Kalau Ya, kau silakan ingin lah, mau Bang. merasakan Roh Kudus itu seperti apa, ya alami sendiri. Roh Kudus itu ada di mana saja, kapan saja bisa diminta. Iya, sih pertanyaan aku dari mana Bang belajar agama? Kalau Abang nggak belajar Alkitab, belajar dari mana gitu loh? Apakah Yang Roh Kudus yang ngomong kasih. sendiri? Kan Yesus sudah bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Apakah Tuhan Yesus pilih karena kau baca Alkitab? Jangan kau bodoh. Aku Jangan tahu kau ayat ajar itu saya. Bang. Maksud aku Kebodohanmu kau telan sendiri. Jangan kau ajar orang. Bodoh itu Ahok bilang diam, bukan ngajar. Aku bukan mau ngajarin Abang, cobanya aku mau luruskan Iya, aja. udah saya bilang, Biar jangan kalau sesat, kau mau Abang. sesat, Abang cukup biar kau jangan makan sesat. sendiri. Ibu bapakmu kasih makan yang sesat itu. Jangan ajari orang. Nah ini kan udah sampai ke ibu bapak, sampai bawa suku, parah Denny emang Denny. Lah Ya kau sudahlah. sebut nabi. Lanjut aja lah. Jangan kau sebut nabi, saya sebut kau punya suku nanti. Cuma orang Batak soalnya yang sebut nabi, yang mengaku nabi ini. Tidak ada orang Manado ngaku nabi. Ya cuma Luga Tambunan mengaku zaman sekarang sebagai nabi loh. Parah Saya ini. mengaku nabi. Kau yang ngangkat Astagfirullahaladzim, subhanallah, parah. Ya, kau ngomong nabi loh. Saya tidak suka dengan perkataan nabi, perkataan. Karena abang tadi ngomong sendiri, katanya abang tanpa belajar juga bisa. Nabi-nabi kayak gitu, abang bilang begitu. Berarti abang menyamakan dirimu sama nabi kan gitu kan? Nah, saya Ya. bilang contohnya, jangan kalian mengkultuskan Alkitab. Alkitab itu bukan patokan kita. Dari mana kita mau belajar kalau kita nggak tahu sejarahnya, nggak tahu ininya gitu? Dari Tiba-tiba mana kau tinggal duduk sujud. Saya punya istri anak pesantren loh, saya kasih tahu kau. ada aja. Saya cuma ajarkan itu saja. Dia tidak pernah baca Alkitab. Cuma berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Dibimbing sama Roh Kudus. Dia lebih Kristen dari saya. Saya tak kasih tahu kau. Iya, sama Iya, kita bang. baru Alkitab Sama kita. ngapain fungsinya? Nggak ada Kalau masalah fungsinya itu sama perhatian. kita. Abang gue cerita Istriku itu. nggak baca Alkitab sampai detik ini. Dia dipenuhi Roh Kudus. Saya tanya sama kamu, dari mana dia dapat Roh Kudus? Ada baca Alkitab? Jangan tolol Iya. kau. Yesus kirim Roh Kudus, bukan kirim Alkitab. Itu jangan botol.
Lah, udah nggak usah ngajar. tapi Roh Kudus itu jadi pembimbing, tapi kita mau mengetahuinya Mas, Roh Kudus langsung ngomong ke Abang gitu loh. Tentang sejarahnya seperti apa, tertulis enggak gitu loh. Abang dari karismatik ngomong langsung dari Tuhan gitu loh. Bagaimana caranya dibimbing Roh Kudus kalau memang kau sudah dibaptis? Kalau belum, ya minta bimbingan daripada pendetamu. Jangan pendetamu makan perpuluhan terus. Waduh. Nggak malu, nggak malu pendetamu dibayar-bayar tapi nggak ada hasil yang dibayar. Orang kalau mau kursus itu, kursus bahasa Inggris dia bayar itu biar dia bisa pintar bahasa Inggris lah. Kau ini sudah bayar perpuluhan, nggak pintar-pintar, bodoh amat kau. Waduh. Enggak, sekarang yang jadi pertanyaan aku, Abang itu lucu aja gitu loh. Abang Kau mau tanya belajar saya, agama. memang saya pendetamu. Saya mau ajarin itu, kecuali kau jemaatnya saya. Saya nggak makan perpuluhanmu. Oh, nggak mau lah kalau ajaran sesat mah, nggak mau jadi jemaatmu Bang. Saya juga nggak mau ajarkan kamu. Makanya kau tanya-tanya tadi bagaimana caranya mengalami Roh Kudus. Saya nggak mau ajar. Mohon maaf bro. Tadi Pengetahuan itu. mau aku doakan Abang nggak jadi nih karena udah parah Bang ini. Udah stadium 4 ini masalahnya. Iya. Sama-sama sesat. Saya nggak pernah mau belajar dengan orang yang botol kayak kalian dengan itu S2 tadi itu, begitu loh. Saya mau belajar dengan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus karena Yesus mengutus Roh Kudus, bukan mengutus Alkitab, apalagi mengutus dodol kayak kalian ya. Betul, Abang saking pintarnya jadi halu Abang ini, saking pintarnya ini jadi halu. Masalahnya begitu antara Roh Kudus sama Roh itu ya, halu kan saya tipis nikmati, bukan kau yang nikmati. Nyatanya saya sembuh dari tumor paru-paru 1 tahun saya sakit. Kau mau apa? Kalau kesembuhan juga setan juga bisa melakukan itu. Mengalami maut dan ketemu Yesus langsung. Kau mau apa? Kau cuma dibaptis doang, kurang lama, 10 menit kurang. Paling tidak 20 menit baru kau sadar bisa penuhi Roh Kudus. Influenza dong. Terlalu lama direndam. Bukan influenza, langsung berpulang ke rumah bapak, tak kirim langsung. Jadi dia ini ternyata tanpa belajar Alkitab tapi dia katanya gak suruh kursi yang ngomong. Kan luar biasa ini, ajaran baru ini. Iya, ajaran baru. Kau katanya Alkitab adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab ditulis loh, Yesus mengutus Roh Kudus. Yang kalian pakai Alkitab bukan Roh Kudus, itu blow on namanya. Sekarang aku tanya sama Bang, dari mana kau belajar Roh Kudus emangnya? Pertama-tama, langsung turun dari atas. Dari mana apanya? Dari mana kau tahu Roh Kudus itu ada turun? Dari mana? Dari Alkitab juga kan? Apa dari mana? Apa Tuhan sendiri ngomong samamu? Dari mana kau tahu ada Roh Kudus? Nah, sekarang aku tanya, dari mana kau tahu ada Roh Kudus? Dari mana? Tuhan sendiri ngomong samamu? Apa bukan dari Alkitab juga? Dari Alkitab mana? Di mana? Nggak ada baca Alkitab saya. Ya kan tadi kan kau bilang tadi Roh Kudus. Saya kan sudah bilang dari awal saya nggak baca Alkitab. Dengar. Kau bilang tadi kutus Roh Kudus datang kepadamu. Dari mana kau dapat itu? Alkitab. Dengar. Kan kau bilang tadi kusuruh Roh Kudus datang kepadamu pembimbing. Sekarang aku tanya, dari mana kau dapat kata-kata itu? Dari mana? Tuhan sendiri ngomong samamu? Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, berarti kau baca Alkitab juga kan? Kau kadang-kadang asal ngomong kok kadang-kadang masuk jebakan sendiri. Itu kalau dibimbing sama Roh Kudus baru itu firman Tuhan, dodol, botol. Kalau dibimbing Roh Kudus sekarang ini pertanyaanku samamu ya. Kau sudah tadi ngomongin Roh Kudus. Sekarang aku tanya, tanda-tanda Roh Kudus itu ada hadir pada kita apa? Kayak gini, kayak cara kau ngomong kayak gini. Ini mah gak ada Roh Kudus samamu 100%, gue bilang 1000%. Tanya pendetamu yang makan perpuluhanmu. Dengan kata-katamu seperti ini katanya kau ada Roh Kudus. Ini mah bukan Roh Kudus, Roh Kudis. Iya sudah, kau lagi menghujat Roh Kudus, hati-hati. Menghujat Roh Kudus nggak ada pengampunan. Bukan menghujat Roh Kudus, tapi cara mau ngomong itu udah ketahuan gitu loh. Dan menghujat Bapak masih ada pengampunan. Roh Kudus tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan dong. Punya Roh Kudus itu damai sejahtera di situ gitu loh. Sudah lanjut penghujatan itu damai sejahtera, ngomongnya juga sopan. Itu yang ada Roh Kudus. Kau menghujat itu. Abang tunggu saja hidupmu nanti seperti apa setelah menghujat Roh Kudus. Kalau abang juga gini, emang abang Tuhan abangnya. Tunggu, kau terima buahnya lah. Ya silahkan, kalau memang kau sesat mah nggak bakal takut akunya. Kalau ya, orang sesat ngapain? Terus hujat lah. Sekali lagi kau hujat Roh Kudus lah. Sekali lagi. Aku nggak mau hujat Roh Kudus. Saya kasih tahu kau, hati-hati kau. Yang di dirimu sendiri. Kalau kau mengaku sebagai karismatik, kau menghujat masalahnya ngomongmu aja nggak sopan. Gimana kau punya Roh Kudus kayak gitu? Cuma satu turunan. Nggak takut aku bang. Kalau kau ngomong nggak takut akunya, karena kau nggak mungkin punya Roh Kudus. Ngomong aja begitu. Tuntut kau hujat Roh Kudus lah. Ayo. Ayo hujat. Bukan Roh Kudus yang dihujat beliau, bukan. Iya. Maksudnya dari cara ngomongmu itu loh. Cara ngomong Abang Karet ini tidak mungkin diajari dan dibimbing Roh Kudus. Iya, itu saya bilang nggak ada Roh Kudus pada dirimu. Sekarang lanjut kau hujat Roh Kudus, lanjut dong. Saya senang ini.
biar neraka juga bikin sedikit surga kau. Nah, Nanti kalau ini bang, lagi bang udah error ini bang Juma, saya turun dulu aja lah ya, udah error ini, nggak nyambung masalahnya. Apa yang saya omongin? Nggak ada Roh Kudus naik lagi di sini. Oh bawa roh apa di sini? Roh dari Makkah sana kau bawa di sini. Subhanallah. Coba aku doakan dulu abang dulu ya. Mau nggak abang doakan dulu? Iya doakan dulu dia doakan coba. Iya, nggak mungkin lah bang. Punya Roh Kudus begini tiba-tiba manusianya nggak mungkin. Iya. Ini udah kacau ini. Kalau itu salah, saya bilang 1000% gak ada Roh Kudus samamu kalau kau cara ngomong begini. Udah nggak ada damai. Nggak ada damai. Coba kau sebutin dulu buah-buah roh itu apa? Buah Roh Kudus itu apa? Aduh, kau tanya di ikan mas lah, kan kalian Roh Kudus ada di ikan mas mungkin. Waduh, kok jadi ke ikan? Ya mereka harus pesta adat makan ikan mas dulu baru ada Roh Kudus turun mungkin. Mana SD? Aku nggak mau naik SD. Kenapa kau tarik aku? Malas aku nengok. Aku nggak ada narik loh. Tante minta permintaan. Akunku nggak pernah narik siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Tante yang minta permintaan. Si Karen itu tolol itu, bodoh itu. Masa nggak tahu dia dari mana datangnya Alkitab. Oh siapa tolol? Si Karen. Kepalanya biar mati sekalian. Aku jijik mau berdebat sama si Karen yang botol itu. Yang botol siapa ini? Oneng apa Tritung lagi ini? Oneng apa Tritung kau? Dia Advent bang. Tadi ku dengar-dengar kau bilang itu perpuluhan pendeta itu yang makan. Kau berdosa kau. Kalau kau punya uang banyak, kau berikan itu. Bang Juma gak jadi kok. Mohon maaf ya saudara-saudara, ini pembela pendeta perpuluhan naik ya. Jadi kalau mau murtad dibela pendeta. Ini pendeta. Kau uangmu banyak. Serahkan itu membantu pendeta. Pendeta itu tidak berdagang biar tahu kau botol. tidak mau debat kok kau nak kau Pendeta bawa itu narasi. tidak tahu berbisnis. Pendeta itu hanya tahu mendoakan jemaatnya. Dia tidak ada kau ini Oneng apa kau Tritung ini. Kau berikan kepada gereja. Itu biar diusahakan untuk membayar gaji para pendeta karena mereka tidak berdagang. Kau botol kali kau, pelajaran dari mana kau tahu itu? Otakmu itu di mana kau tahu? Pokoknya ini ikan mas lagi berbusa ini. Enggak Bang Karen. Gitu, Saudara Dirni ini mengatakan perpuluhan itu diberikan kepada pendeta karena pendeta menghabiskan waktu untuk membina jemaat. Mereka bukan pebisnis. Mereka berdoa, menikahkan orang, berikan berkat kepada jemaat. Jadi wajar mereka masa kau sirik kau mengasih uang sama pendetamu? Memang kau betul-betul botol kau, penghuni neraka kau, kayak gitu. Sabar. Maaf. Ini ada pemegang kunci. Si Doni tadi sudah benar. Dia sudah capek mengajari. Ini Kristen dari mana seperti ini Kristen? Jangan menangis, Dean. Jangan menangis. Kau mengasih uang sama pendetamu. Memang jadi apa kok kayak gitu kau? Keturunanmu pun jadi tape. Kalau kau tidak ada pada pendeta. Aku aja janda, biar tahu kau. Aku aja janda. Apa kerjaku apa? Bukan di rumah ini. Biar kau tahu itu. Aku 50 perpuluhan. Kau tahu itu. Enggak ada aku jadi miskin. Enggak. Jangan bodoh kau. Janda ini tuh. Kau maki-maki pendeta. Bang Jumar ini gak diskusi. Bang Jumar ini jadi apa namanya tuh wasit. Aku dari tadi pagi aku nengok dia. Kristen dia Kristen. Kali ngasih perpuluhan. Tapi kau miskin, kau kere, kau ada uangmu ya. Malukan semua kalian. Jam. Kau kerasukan ikan mas ini. Sampai perpuluhan pun kau ejek-ejek. Kita pun kau ejek-ejek. Siapa kau itu? Ini bicara apa sama kau Diarnita ini? Apa namanya? Kau bilang pendeta itu makan uang perpuluhan. Memaksa-maksa kau bilang. Mana ada memaksa-maksa pendeta? Kalau ada uangmu berikan. Kalau nggak ada jangan datang aja kau dengarkan. Diam kau di gereja itu. Tadi paksa bayar perpuluhan ya. Sejarahnya nggak ada dipaksa. Kalau kau punya berikan. Tapi kalau kau punya miliaran uang banyak, kau mobilmu Fortuner seperti mobil Juma, mobilmu yang keren-keren harga 1 miliar. Apa kau celik kau ngasih uang sama pendetamu? Kau dulu.
Celit itu pelit ya guys. Bahasa Medannya celit. Celit itu pelit. Celit bahasa logam Medan. Orang Kristen kok pelit? Perpuluhan kok kau. Orang Kristen itu tidak boleh pelit ya. Nggak bisa pelit-pelit apa orang Kristen, nggak bisa. Harus berbagi. Apalagi pendetamu yang sudah capek-capek berkuar-kuar mulutnya mengajarkan kasih kepada kau, mengajarkan kebenaran. Yang suruh kau masih duit lagi. Yang suruh berkuar-kuar buat siapa? Uangmu itu di kantong kau itu. Mau meledak uangmu itu di kantongmu itu. Bagaimana di rumah kita? Totet sama banget. Nah, masalahnya Bang Karen kan ada perintahnya juga di Maliaki 3 kan ada Bang Karen. Ada uangmu 100 juta, udah. Begini loh Suma. Jadi Maliaki 3 itu betul ada tertulis, tapi itu lihat dulu konteksnya. Maliaki 5 itu perjanjian lama. Paulus mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan, otomatis perpuluhan inyap, lilang, tidak ada lagi hak. Sekarang saya mau tanya, emang pendeta-pendeta di Indonesia suku Lewi? Emang ada bait Allah di Indonesia? Tanya sama kau Darmi. Pendeta-pendeta itu termasuk suku Lewi itu. Keren. Apanya dirimu? Sedang apanya kau ini? Maka namamu si keren. Kau nanya saya keren ganteng apa? Jangan kau lihat wajahku, nanti kau jatuh cinta. Udah jangan usah mengalami sini kau Darmi. Begini loh, saya mau menjelaskan. Tadi saya menjelaskan ke pendeta Poot. Karena berapa viti-viti Poot itu nyentil yang begitu-begitu. Ya saya mengajarkan, memberikan pendapat, bukan mengajar ya, bukan mengarahkan, tapi memberikan pendapat sama pendeta Poot. Bukan pendapat itu penyesat. Kau penyesat bagi orang Kristen kau. Penyesat kau bagi orang Kristen. Ini Danau Toba sejarah sudah masuk sama kau ini. Aku perpuluhan itu berat, enggak. Tapi kalau kau enggak kuat, saya tidak bilang perpuluhan itu berat. Saya pelaku perpuluhan. Dengar dulu penjelasan saya, jangan kau dengar sepotong-sepotong. Kau bencinya perpuluhan. Pendeta pun kau maki dari apa? Kayak Donald Bebek kau. Kau yang Donald Bebek. Kalau sama emak-emak begini. Cocoknya sama emak berlawanan. Sama Sidoni tadi terlalu tinggi ilmu Sidoni melawan kau. Aku nanti saya bacakan Alkitab kau baru kau tobat kau. Nanti saya baca kitab kitab ini apa baru. Kau ajari aku? Kan kau makan babi. Apa yang kau ajari aku? Kau tidak makan babi. Oh, enggak makan babi. Saya haram babi. Bu Darna itu Advent. Saya enggak makan babi, haram babi. Lupa saya. Sahabat saya yang hari Minggu. Kau melawan Tuhan hari Minggu kau. Oh, saya baru tahu. Ini Ibu Darmi yang kemarin ini ya, Suma ya, yang Advent itu ya. Oh, baru tahu. Lupa saya. Maaf. Dia marah karena tadi maki-maki pendeta perpuluhan. Iya, dari tadi kasihan aku pendeta itu. Bukan maki-maki pendeta. Saya marah tadi karena saya lagi bicara Dembang Suma, pendeta S2 masuk motong-motong nggak ada adat. Itu yang saya marah. Makanya saya suruh Bang Keren, kalau ada uangku banyak, udah ku kasih mobil pendeta biar kau tahu itu ya. Oh, bagus lah. Ada uangku banyak, ku kasih mobil pendeta supaya ada jalan-jalannya melawat umat itu. Itu cara berpikir orang Kristen. Pelit kali kau. Wah, banyak uangmu mau kutumpui uangmu di kantong kau itu meledak uang kau itu nanti. Bukan itu intinya. Saya tadi menjelaskan. Yuk dengar dulu lah. Nanti tak kasih makan babi kamu kalau kayak begini-begini. Waduh. Haram babi, nggak ku makan babi. Oh, ya haram bagimu bukan buatku. Jandamu haram. Kira-kira karena babi kotor, otakmu pun kotor. Kira-kira Darmi, Anda jandanya haram nggak ini? Kalau sudah janda kan bisa dinikahi. Ini duda ini loh. Udah 17 tahun aku janda. Duda ketemu janda Tante. 17 tahun. Waduh, bahaya. Duda ketemu janda Tante. Janda dengan duda dengan janda ketemu. Umur berapa sih Karen ini? Umur berapa? Saya umur 37. Adikku masih kau tendang lah kau nanti. Nah itulah. Kau umur berapa? Wah, udah tua aku, udah 50 tahun. Kau masih bawaku jauh. Oh, salah, sabar. Saya belum selesai bicara, kau sudah potong. Kalau nggak sakit-sakit, saya sudah sekitar kau punya umur. Cuma karena sakit-sakit, kan kemarin sakit panjang. Jadi umur berkurang, jadi 37 tahun. Begitu loh. Biro jodoh, Hesti. Biro jodoh.
Darmi datang naik marah-marah lagi. Dengar dulu penjelasan. Iyalah marah-marah karena aku nggak suka aku pendeta dimaki-maki, biar tahu kau. Saya nggak maki-maki. Hormati pendeta. Biar kau tahu itu. Saya tadi itu bicara Poot karena Poot naik tidak sopan, tiba-tiba motong-motong begitu. Itu yang saya nggak suka. Saya mau ajarkan dia S1, S2, STH itu harus ada sopan santun, jadi contoh dan teladan. Tapi dia ngerocos aja kayak Bu Darmi ini loh. Kalau Bu Darmi saya mampu. Karena aku nggak ada sekolah aku Bang Keren, hanya SMA aku. Makanya beginilah pengetahuanku. Tapi Aku kalau tengok orang pendeta yang seperti itu saya tidak akan kasih izin, saya akan cut. Tapi kalau Ibu Darmi terserah lah. Apalagi janda. Aku sudah ngoceh-ngoceh lah tak dengar. Kalau pendeta yang ngoceh-ngoceh tadi itu saya potong, saya ini cut karena tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Apalagi viti-vitinya itu sudah mengarah pada dia mau mualaf. Makanya di sini saya dukung dia cepat mualaf. Begitu loh. Itu urusan mereka itu. Mau mualaf, mau apa dipilihnya. Urusan mereka. Saya tadi bukan mati karena bukan kan iman masing-masing. Yesus segera datang. Udah tahu? Yesus segera datang. Gak ada yang lain-lain yang datang. Yesus segera datang. Pertahankan imanmu. Kalau orang mau mualaf, urusannya itu. Nah, itu pendeta sudah datang di samping lo. Kamu dua cocok. Saya tadi kebangun ini. Aduh, Bang Karen ini, aduh. Gimana? Adonai, kau bicara dengan itu Darmi itu, dia cocok kamu dua itu Aduh, kenapa kamu tolak ke saya? Tadi kamu bilang-bilang nama saya, sekarang kamu tolak ke saya. Ya kan saya bilang kamu udah cocok. Udah, kamu dua. Lanjut, saya khawatirnya. Pasti dia pikir, enggak. Kamu pikir saya udah tidur ya? Ibu Darmi kan Advent. Kau Wanes, kau Oneng. Sudah mulai saya jadi wasit. Enggak. Itu kamu punya bagian itu. Aduh, aku sudah tidur ini kamu nyambung. Aduh. Gimana ini Polo? Aduh. Kate kali. Itu Darmi dia bela kau tadi, dia marah-marah saya karena marah-marah kau. Saya bilang saya marah bukan karena apa, tapi karena S2 tadi itu motong-motong cerita bicara saya dengan cuma kan tidak sopan begitu. Tidak motong-motong, jangan tambah lagi GKJ ya. Iya. Makanya Bang, GKJ. Iya. Ya silakan Darmi. Itu pendeta idolamu sudah ada di samping loh. Dia butuh perpuluhan itu. Silakan. Saya tidak butuh perpuluhan, Karen. Saya tidak butuh perpuluhan. Saya tidak butuh perpuluhan. Kasih perpuluhan. Mau kasih. Saya tidak butuh perpuluhan. Yang saya butuhkan saweran. Bu, sekarang beda lagi Bu Darmi. Tadi dia mau kasih mobil loh. Kau bagus kau naik Adonai. Dia tadi bilang mau kasih pendeta, mau kasih kau mobil loh. Aku bilang kalau banyak uangku Bang Keren, aku paling menghormati pendeta. Nah, jadi kalau pendeta datang ke rumahku ini Bang Keren, udah aku nggak punya banyak loh. Aku hanya seorang jandanya aku. Tapi kalau dia datang, pasti aku memberi salam kepada dia. Karena aku tahu dia itu nggak punya bisnis. Bisa pendeta kami berbisnis, biar kalian tahu ya. Nggak bisa. Dia hanya tahu datang ke rumah jemaat, doakan, itu aja kerjanya. Jadi kita para umat ini yang ada duit, apa sih salahnya kita salamkan? Lain lagi perpuluhan, kita bagi-bagi lah rezeki kita itu. Tadi kayaknya katanya cocok ini, duda sama janda cocok katanya ini. Saya jempol. Dia umurnya terlalu muda kali, Bang. Kalau dia tadi umurnya dia itu kayak dari suaranya dia 40. Dia dari suaranya udah 40-an lebih dia itu. Saya mau jujur ya Bu Darmi, kalau saya tidak sakit-sakit itu sudah 47, tapi karena sakit-sakit jadi 30. Iya. Dari suaranya dia itu udah mulai siap dia itu dari suaranya. Sakit apa Bang Keren? Sakit apa Bang Keren? Bagaimana? 27 ya sudahlah, jadian ini. Nah, jadi cocok sudah. Dinikahkan aja udah. Mual aja langsung pemberkatan. Iya. Iya pas pula ada pendeta di sini kan. Udahlah pendeta pemberkatan langsung. Nggak, langsung mual aja mereka dua ini. Jangan lama-lama. Mana boleh, beda agama. Nggak bisa. Secara online nggak bisa. Dipegang pendeta. Secara online nggak bisa. Oh berarti memang diat ya udah. Pak Adonai besok WA masing-masing.
Iya, sekarang aja kalau mereka nanti di malam pertama Bu Darni bisikin Karen, kamu jangan lagi maki-maki pendeta ya sayang, gitulah nanti. Iya. Enggak tahu lembut-lembut. Aku orang Batak, susah bikin lembut, nggak bisa. Bilang begini, Ya, Ibu. tapi sama suami kan lembut lah. Aku sayang kamu. Enggak. Oh, gitu lah. Apa pula Karen? Aku sayang kamu. Gila malam ini. Ini Komal yang paling ujung-ujungnya paling lucu ini malam ini. Karena bisa tidur ini. Tapi gimana suaminya Bu Darni makan babi, Bu Darni tidak? Siapa yang masakkan nanti? Mau aku kalau makan babi. Belilah bang, sak-sakan ada jual. Saya beli di warung. Enggak mau. Kalau makan babi enggak mau. Enggak lah. Kalau makan babi enggak mau. Haram kan? Tobatlah Pak Karen, tobat makan berarti babi. nggak jodoh sama Karen dong. Karen makan babi gimana dong? Berarti Pak Karen tobat. Karen bisa berhenti. Anda belum beruntung. Demi cintanya kan bisa berhenti. Iya. Tinggalkan makan daging babi, Bang Karen. Saatnya makan daging mentah, gitu. Kata bisa Karen, Karen kata bisa Karen. Daripada makan janda. Ya ampun, janda kok dimakan daging mentah. Iya, daging mentah janda kan enak. Mendingan makan babi enak. Ada rasa cabenya, asinnya. Kan tinggal dibaluri kecap. Nah, janganlah. Udahlah, inilah Bang Juma ini juga kalau udah. tapi saya pikir begini, sibuk juga gembalanya ini atur Karen ini. Bukan sibuk loh, begini loh. Jadi buat saya, kalau sesuatu yang tidak dibimbing, yang tidak dikasih ilham, itu bukan firman. Seperti itu saja. Jadi kalau kalian mengkultuskan, silakan kalian tidak usah paksa orang lain untuk mengkultuskan. Sesuai dengan apa yang ada tertulis, Yesus bilang dia mengutus Roh Kudus, tidak mengutus Alkitab, begitu loh. Gimana Yesus mengutuskan Alkitab? Kita tanya ini Polo itu kita tanya itu kan orang Manado. Kita tanya Pangana karismatik apa, gereja apa? Saya gereja GBI. Apa? GBI di Kalongan sana. Bagaimana? GBI yang di Kalongan. Ada 3 orang Manado ini. Ada 3 orang Manado. 3 orang Manado. GBI yang di Kalongan. Bukan. Di mana? GBI di kok kita Manado. juga dulu di Manado. Pas siapa GBI di Manado, Pak Ferotunas? Siapa? Di belakang ini apa leh? Kok lupa leh kita. Tidak pernah gereja dia. Belakang mana? Belakang Transmart? Di Karombas, di Waneas itu, yang di belakang apa ini supermarket lama ini. Waneas Betani dong. GBI itu Betani apa? Yang di belakang mana? Waneas Plaza itu Betani. Patung Samratulangi sebelah ke arah Waneas sebelah kanan. Enggak pernah gereja dia. Betani, aduh, gereja Betel mana yang di mana? Aduh, kita tinggal dekat sini. Sebelah mana kau, Pot? Aduh, kita di Wanea. Oh, di Wanea. Tadi Karombasan depan Stadion Kelabat. Oh, depan situ, Dang. Iya, sama gereja di situ. Siapa DP Gembala? Saya lupa, karena kan saya banyak kan di rantau. Aduh. Masa GBI ajaran begini? Polo. Aduh. Sekte masa baru, Bang. Ajaran begini? Sekte baru. Iyo. Ya, kalau bilang sekte baru sih tidak, kan kita sesuai dengan apa yang Roh Kudus singkapkan, yang seperti itu. Terus Nana kalau Tuhan loh. Setauku GBI ada perpuluhannya. Terus Nana kalau beribadah, Nana dengar firman Tuhan enggak? Dengar, ada dengar. Cuma maksudnya begini, yang ilham yang Roh Kudus kasih seperti itu. Jadi tidak bisa kalian paksakan kita untuk mengkultuskan Alkitab. Kalau bisa kita mengkultuskan Alkitab, berarti kamu tidak terima gereja-gereja lain dong selain gereja yang Roh Kudus. Ya seperti itu memang. Makanya saya kalau ada yang aneh-aneh ya saya nggak mau. Makanya saya bilang baptis agak lama, barang 20 menit. Yang aneh-aneh. Justru begini kita lihat ini ya, kita jujur kita lihat kamu aneh sendiri. Aneh sendiri memang sesuatu yang rohani itu aneh memang, tidak ada yang
Sekarang kamu cerita sedikit biar kau paham, biar tambah aneh lo di pikiranmu. Saya menderita sakit tumor paru-paru selama 1 tahun. Ya. Orang Manado ada 3 ini. Iya sudah, mau 3 ada 3. Ada 3. Di Ariesto dia di banjir sana itu, di daerah banjir. Iya, tahu. Ada. Paldua kah? Kita di gunung. Gunung mana? Ada. Ini sebagai 3 orang Manado di sini, kita mau tanya dulu nih, yang Manado dengan Manado. Yang satu Manado bilang dia lain di pengajaran, apa yang lain? Nggak tahu. Tanya nih dia. Itu pendeta itu yang bicara, saya nggak tahu dan dia. Maksudnya Karen be pengajaran lain daripada yang lain ini. Gereja aliran ada ajaran begini, karismatik. Di atas matanya Muslim, Manado Muslim, dia bukan Kristen. Iya maksudnya kan Ariesto itu Muslim. Kita mantan Kristen. Gigimu. Mantan Kristen dia. Yang tanya itu Muslim. Mantan Kristen dia mantan mualaf. Itu loh, kok GBI. Pertanyaan di atas sama itu. Kita GBI juga, kita GBI dulu, no? Nah itu. Kenapa sama-sama nih dia? GBI nggak ada yang begitu kan? Yang nggak ada, lain sendiri. Nah itu. Ya lain. Ya, tadi saja Doni bilang karismatik. Sepaham dengan kau. Sekarang saya tanya, kau dengan Doni tadi sama-sama karismatik, sepaham tidak? Ya, itu sama. Maksudnya masalah ini beda juga kan. Saya punya pemahaman sendiri. Maksudnya kamu ini GBI kan satu aliran. Saya dengan Doni bukan, saya dengan Doni bukan satu sinode. Kamu dengan apa ini mantan yang GBI satu sinode. Saya tanya ke dia kan GBI nggak begitu. Ya GBI tidak begitu, tapi yang diajarkan, yang hikmat yang Tuhan kasih ya seperti itu. Yang Roh Kudus tuntun saya. Sekarang saya mau tanya ke Patron Petamang yang mualaf dari GBI. Saya mau tanya. Ada enggak proses-proses seperti itu di GBI? Orang aneh-aneh sendiri, terima Roh Kudus yang aneh-aneh yang kayak Karen begini, ada enggak? Jadi kita mau cerita sedikit karena kita mantan GBI. Sebagai orang yang bernaung di Gereja Bethel Indonesia, dia harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh sinodenya, menjadikan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus itu adalah bagian dari keimanan orang-orang GBI. Cerita. Ada yang kayak Karen. Siapa? Yang enggak ada, kita enggak pernah dapat ini. Ya berarti kau sudah ini kan menyesal sekarang kau kan? Baru tahu sekarang. Yang menyesal. Kita bersyukur. Kan kau tidak terpilih, kan tergantung kan Yesus bilang bukan kau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau. Jadi kalau sudah seperti ini, bukan salah saya lagi. Enggak, bukan begitu. Saya harus baptis kalian agak lama, barang 20 menit ketemu Bapa di sorga, baru kalian tanya sendiri loh. Yang benar yang mana? Begitu loh. Penyelesaian terakhir saya punya lisensi untuk membaptis orang agak lama biar bertemu langsung, ketemu langsung, tanya langsung. Kita mau cerita sedikit begini. Kita sekarang tidak pernah lagi masuk gereja. Ya, cuma sabar kok dulu, kita mau baca cerita kok tidak dikasih waktu ini dia. Lanjut. Jadi begini, karena menyebut GBI sebagai orang yang mantan GBI, kita nggak protes, kenapa ada GBI begini, gitu. Walaupun kita sudah ada di sana, itu dia. Yang ada yang begitu toh? Yang ada, kenapa GBI pemahaman Wanes begini? Ya saya nggak heran lah, kan Karen, gini Karen. Sekarang Adonai sudah disuruh sadat Adonai inilah. Karen, kamu kamu ke Florida aja sana, kamu ke Joseph Smith sana. Bikin apa di sana? Mau belajar? Gak tahu Joseph Smith ya? Cocok kalian dua. Yang mana itu? Joseph Smith, cocok kalian dua. Nanti kamu cari siapa Joseph Smith. Nggak tahu saya. Kita tahu tuh dia, kita kan so nyanda ke gereja, kita so Islam toh.
Siapa ya dia? Joseph Smith itu. Dia yang masih mengaku di GBI itu yang perlu jawab. Kita sudah perlu jawab tuh dia. Kita tidak kenal dengan Joseph Smith. Itu dia sudah percaya Alkitab, Bible, toh punya kitab sendiri yang namanya Mormon. Saya nggak ada baca buku Mormon. Di mana sana tahu namanya saja saya baru dengar, Mormon apalagi. Yang Itu kayak kan dia begini, yang suka mengkultuskan Alkitab, mendingan dibaptis agak lama sedikit ketemu Bapak Surgawi baru tanya. Saya bilang benar atau tidak. Itu saja. Mempertahankan doktrin, mendingan saya nyembah pohon daripada mempertahankan doktrin, begitu loh. Di Manado ini seberapa yang sama kayak kamu begini, keren. Kalau saya cuma saya sendiri, masalahnya saya di mana-mana saya sendiri, saya tidak pernah bawa konco di sini. Karena saya ditugaskan Roh Kudus hanya memberitakan kebenaran, bukan memberitakan Alkitab. Luar biasa. Dia yang kawan waktu itu satu jurus nih dia. Satu jurusan. Deng Herdi, iyo sama dorang ini. Baku dekat rumah no dorang itu. Kita nyak kenal dengan Herdi, nyanda. Kalau Herdi sama dengan di Mapot itu dorang sama oneng dorang. Nanti kalau Joseph Smith DP bawahan datang, nanti kita panggil anak mendaftar di situ. Saya tidak mengikuti manusia, kan saya sudah bilang Alkitab bukan kultus saya, Yesus dan Roh Kudus adalah acuan saya, bimbingan saya adalah Roh Kudus, bukan dorang nggak ikut Alkitab. Dorang nggak ikut Alkitab. Jadi sama dengan ya enggak peduli saya dorang siapa, pemahamannya belum saya dengar. Kalau pemahamannya sama mungkin bisa saya join, tapi kalau pemahamannya tidak sama ya mohon maaf. Ini kan tak sembah pohon, dapat nomor togel banyak duit. Kalau begitu kita mau tanya, Dang. Apa itu? Bagaimana Dang itu di Alkitab ada perintah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maksudnya? Mau tanya itu dalam arti apa ya? Iya kan situ ada bilang tadi enggak pakai Alkitab. Sedangkan Roh Kudus itu ada di Alkitab, no? Berarti ambil dari Alkitab tuh dia. Apanya? Sudah tanya begitu Pak dia bilang sedang komik kalau Roh Kudus turun jadi Alkitab loh, bagaimana ini? Begini, nyak mengerti nih pendeta S2 ini. Kesihan darah kita. Saya sudah bilang Tamang, sedang komik dia bilang kalau Roh Kudus turun jadi reman, jadi iman. Ini nambah-nambah ini pendeta sesat satu suka nambah-nambahin. Nggak ada saya bilang begitu tadi. Yang saya bilang. Kita salah. Oke, lanjut. Dengarkan, makanya orang bilang aja, kok bilang set pendeta ST ini setengah gila-gila ini. Oh tidak tahu setengah itu setengah gila-gila, apalagi lanjut. Jadi begini, saya kasih tahu ya, Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya. Itu dari tadi saya negaungkan seperti itu loh. Kalau kita bacanya cuma seperti baca biasa, tidak ada bimbingan Roh Kudus, tidak ada beda dengan kita baca Manado Post. Paham tidak? Karena saya dari kecil ini Kristen, saya baca Alkitab dulu ya tidak ada dapat apa-apa. Nanti setelah saya dibaptis, agak lama 20 menit, ya. Saya kasih tahu kalian, di saat saya mengalami Yesus, baru saya mengerti bimbingan Roh Kudus seperti apa. Begitu loh. Itu yang saya bilang dari tadi sama kalian. Tapi kalian bilang saya ajaran baru, terserah kalian mau bilang ajaran baru. Memang begini. Tapi saya berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus itu saja. Mau keluar kita pe ilmu. Memang mau berdebat dengan luar jangkauan begini setengah mati. Iya memang setengah mati, tidak akan dapat. Kau gambarnya saja itu burung hantu, manguni, itu setan itu. luar jangkauan ini. Memang tidak bisa. Kau cocoknya itu nyembah pohon itu beringin yang ada burung hantunya itu loh. Itu kau punya foto saja burung hantu itu. Kalau burung merpati, saya sepakat dengan kau lah.
Itu saja kau punya Kan saya enggak, lambang, saya kan lambang. saya enggak sama kamu kan, jadi harus beda dong. Beda. Karena Manguni itu roh gelap. Iya. Oh, Manguni roh gelap ya. Kampung, roh tua kampung di Manado sana. Saya kau jangan usah kau tipu-tipu saya dengan Manguni, apa gambar burung Manguni ini. Jadi Manguni apa Manguni? Itu Manguni bagaimana? Kau so pasang pakai wajahmu di situ loh, kau punya titik. Dia saja tak bilang ulang. Dia saja tak bilang ulang. Bagaimana tuh Manguni? Bagaimana kau mau mengerti Roh Kudus kalau yang kau pampang itu bukan gambar apa-apa tapi kau gambar Manguni, begitu loh. Saya mau jelaskan Manguni Roh Kudus akan masuk. Maksudnya Manguni tadi apa? Yang Anda bilang tadi Manguni apa? Ya Manguni apa? Yang Anda bilang tadi setan-setan apa? Ya Manguni apa? Anda sendiri yang bilang. Semua terceplosi dia. Ya Manguni apa? Ya kau sendiri bilang tadi apa? Angkoy sendiri tadi yang bilang Manguni apa? Ada saksi dengar kan tadi. Ya lambang Manguni itu apa? Lambang baik ke tidak? Kalau menurut saya kan pendeta saya kan nggak tahu. Kamu yang buat kesimpulan. Kamu kan yang buat kesimpulan. Kamu yang buat kesimpulan. Kamu yang buat kesimpulan gambar Manguni itu apa? Kamu sendiri tadi yang bilang, yang ngomong. Yo, sekarang gambar Manguni kau punya maksud apa? Kau udah pampang ini? Kalau bukan pasukan Manguni, bukan ya, Minasa. Saya kan orang Minasa. Iya. Apa salahnya kalau saya taruh begitu? Tapi kamu bilang gambar Manguni itu aturannya jangan kau menyandang STH S2. Jangan, nggak bisa. Saya bilang tadi karena Minahasa punya lambang begitu. Tapi kamu bilang Manguni itu apa? Lambangnya jangan itu. Ya, kamu sendiri yang bilang Manguni itu apa? Betul. Sudah, kamu udah salah ngomong, Karen. Kamu bilang tadi apa tadi? Coba. Ya pasukan Manguni, itu kan Manguni. Itu kalau lambang Manguni apa? Masa seorang pakai lambang Manguni bukan salib? Kenapa menjadi masalah? Maksudnya jadi masalah. Saya nggak jadi masalah. Lama, begitu loh. Adonai. Kamu yang bilang Manguni itu apa tadi? Coba kamu ulang. Berarti nggak kamu ulang lagi? Manguni itu pasukan ini Permesta. Oh bukan, salah. Kamu ngawur-ngawur lagi ini. Kamu nggak mau bilang tadi jujur. Yang kamu bilang tadi. Lambang apa kamu bilang tadi Manguni? Coba. Burung apa ini? Burung hantu. Ya baru apa lagi? Lambang apa kamu bilang tadi? Lambang apa bukan? Lambang apa? Lambang apa? Lambang burung hantu. Pasukan bukan, Karen. Jangan melari. Jangan lari dari kamu bilang tadi. Kamu bilang apa? Lambang apa? Lambang apa? Lambang setan. Kenapa? Nah itu kamu bilang lambang apa? Setan-setan kan? Iya. Baru lambang apa? Iya, maksudnya kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan. Begitu yang saya maksud. Saya tanya tadi kamu belok. Di dalam Alkitab di mana ditulis burung Manguni itu? Lambang burung Manguni itu? Saya pasang burung Manguni. Dari tadi pantas kau tidak mengerti tentang Roh Kudus. Itu tergantung. Saya tahu masalah Roh Kudus, saya tahu. Saya lebih paham daripada kamu tentang Roh Kudus. Saya lebih paham. Lebih paham dan tadi minta ngajar. Aturannya kau yang ngajar saya yang benar. Bukan ngajar yang benar. Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus bahasa aslinya apa? Coba. Apanya? Roh Kudus bahasa Yunaninya apa? Bagaimana? Roh Kudus bahasa Yunani, bahasa Ibraninya apa? Kan kamu bilang Roh Kudus terus. Berarti kamu pintar sekali tentang Roh Kudus. Kamu bilang orang lain nggak penuh Roh Kudus lah, apalah. Jadi menurut kau pasang burung Manguni karena Roh Kudus itu burung Manguni begitu? Saya nggak pernah bilang begitu. Suka-suka saya pasang itu. Cuman profil. Kita dari tadi ada bahas burung Manguni, nggak bahas burung nggak bahas Roh Kudus lagi. Sudah saya kan tahu. Saya nggak hubungan dengan kamu sendiri yang singgung saya punya lambang Manguni. Iya, saya singgung Manguni karena kau dari tadi tidak mempan, tidak mengerti. Kau seorang pendeta tapi tidak mengerti dengan tuntunan Roh Kudus. Begitu saya maksud loh. Emang tidak mengerti karena kamu itu tidak berdasar, tidak ada datanya. Gitu. Manguni, burung hantu. Bagaimana kau akan kuasa Roh Kudus kalau kau punya profilnya itu burung hantu? Tanteku tebar pesona. Emangnya masalah. Tanteku tebar pesona. Bang Karen, apa dia? Bang Karen. Jangan nih guys, senggol dong. Bang Karen, senggol itu udah tebar pesona Bang Karen. Udah, Bang Karen, senggol itu udah tebar pesona. Karen Pero Kudus hilang. Bang Karen.
Romanguni, saya lebih senang sama ini lo blokir permanen ini. Aduh, nggak jadi sama Darmi dah. Tidak makan babi kayaknya. Kenapa gitu? Gak boleh gitu lah, Bang Karet. Kau gak boleh gitu kau. Di luar orang dua berdebat, ini blokir permanen lah, nggak mau sama. Jangan tega ya, jangan tega tinggalkan gitu dia, lah. jangan. Dia kalau ada tebar pesona lo tuh Bang Karet. Bang Gitu Karet. kali Bang Karet, gak boleh gitu lah. Bang Karet. Aduh, tebar pesona lo dia. Ini lo Ibu Mangoni. Bang Karen. Rambutnya kayak berapa tahun ini Bang Karen? Lama-lama. Nah, saya lebih senang yang pakai jilbab kayak host di atas blokir. Lah kan aku Islam, Bang Karen Kristen. Oh, saya mualaf. Lah kan saya bisa biar bisa ini toh, kan saya bisa inilah. Oh, Bang Juma, si Karen mau mualaf katanya, Bang. Oh, Bang, mantap. Gurunda. Bagus itu. Bagus itu, Gurunda, mantap si itu. Karen mau mualaf Gurunda. Bagus itu, mantap. Gurunda lagi jauh ya. Kita so tahu dia maksud ini debat yang kita terus tahu dia mau kemana, terus tahu. Cuma kita ikut-ikut DP debat, terus tahu dia mau kemana. Karen, tahu lah. Kita so tahu kan mau kemana, karena pertanyaan itu kita so tahu semua dari tadi. Kita cuma suka istirahat nih, kita so tahu kan mau kemana. Terus lanjut. Kita sudah tahu dia mau kemana, kita sudah tahu DP basic kita sudah tahu. Cuma kita kan sudah bikin ragu. Dari profilmu saya sudah tahu kau pendeta apa? Pendeta burung hantu. Kan begitu. Ante Darmi janda pirang nih guys, senggol dong. Aduh, nggak jadi Adonai lagi semua. Kalau Adonai kok follower sebanyak semua on cam nih. Adonai semua on cam lagi ini. Silakan on cam kok. Adonai dulu, ada janda pirang di samping itu. Aku yang Karen cemburu. Bang Juma, si Karen mau mualaf Bang. Sudah, Bang Karen sudah. So gitu. Aduh. Ibu Darmi marah-marah. Dari tadi marah-marah, sekarang sudah senyum-senyum. Kenapa ini ada Bapak Pendeta ini ya? Ini janda berapa tahun ini Karen? Begini loh. Berapa tahun? Adonai, tadi Ibu Darmi bilang dia mau kasih kau. Begini Jo, begini. Dua minum kopi di mana? Kita so tahu dia mau kemana, Bang Suma. Mainkan pada dia ini. Kita so tahu dia mau kemana kok. Gurunda, Karen mau mualaf Gurunda. Kita so tahu DP otak pertanyaan, kita so tahu dia mau kemana sebenarnya ini orang ini. So tahu kita. Kira kita ini on. Gurunda jauh dari perangkat kan. Jadi Karen tunggu ada dialog ini kesian Karen cuma bikin rame. Kita so tahu kenapa tujuan mau kemana. Ya lanjut janda pirang nih guys, senggol nih janda pirang ini. Karen so hilang so blank Karen ini. Gurunda, si Karen mau mualaf Gurunda. Nah, Roh Kudus tegur saya untuk tidak berdebat lagi. Oh, iya kan? Ya. Karena kamu so lihat jam pirang tuh itu. Ya, seperti itu. Kita sudah berdebat dengan Karen. Kau sebagai saya aturannya nggak mau berdebat dengan Karen lagi karena kita sudah tahu apa yang dia ucapkan itu berbeda. Dia sudah tahu dia arahnya mau kemana, DP keyakinan mau kemana. Apanya keyakinannya? Itu. Sudah bercerita lain, Jun. Apa ada janda? Sudah. Aku tadi on cam gara-gara bawah teman typing on cam dong Bu katanya. Oh gitu yo. Bukan. Gurunda, Bang Karen mau mualaf Gurunda. Belum, nanti belum dapat hidayah. Lah tadi katanya mau mualaf. Iya. Dia kan sudah punya suami. Saya kan bilang saya senang yang pakai jilbab. Iya, yang calon ini kan kasih suruh pakai jilbab kan nanti. Yang mana? Darmi mana mau dia mau keluar dari Advent? Ada pasti.
Enggak dong, enggak lah. Kalau Darmi mau masuk Islam, mau saya kawin janda Darmi lah. Itu Darmi, Oh, silakan enggak. Darmi. Pakai jilbab. Kalau Enggak, kebenaran. kayak bunda kayak Bisa di atas ditawar itu lagi loh. kalau Advent nggak bisa ditawar lagi, hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Iya, Sabat. itu yang hari coba semuanya Darmi. Darmi, Tapi yakinkan, itu adalah hari yakinkan. Sabat Tuhan Itu Allahmu. saya nggak mau den Darmi karena seperti itu. Kalau di Islam kan kalau dalam keadaan kepepet bisa makan babi. Kalau di Advent Darmi, nggak sama sekali. yakinkan ke Karen bahwa kamu janda. Coba yakinkan. Coba kalian dua dulu bercerita, ayo. Sudah kau yang dia butuh kau. Maksudnya aku janda gitu. Supaya yakinkan ke dia. 17 tahun sendiri. Waduh, Udah mati. Kamu Kristen ya? Yang lalu. Minta permintaan. Minta permintaan Aldo Jer. Oh, mama Karen. 13 tahun. Weh, keren 13 tahun. 17 tahun. Waduh, Karen. Sebakarat tuh dia. Umur udah berkakak. Udah berlumut. Sudah berlumut itu Karen. Aduh, Karen mama yo. Udahlah. Udah tua lagi. Marni boleh makan babi? Hah? Marni boleh makan babi? Tetap mau ikut Pak Karen tetap pasti makan babi. Enggak makan babi. Jauh dari berangkat. Mau makan babi. Kalau saya haram. Kalau saya lebih pilih jalan tengah loh, saya ke blokir permanen. Kan dalam keadaan kepepet bisa makan babi. Kok jangan sebut-sebut namaku. Saya enggak mau sama Darmi. Kalau Darmi itu sudah mentok dia, kan kultus Alkitab mereka. Nggak bisa makan babi sama sekali dia. Tapi dia tebarkan pesona pas apa dong? Lah, aku gak makan babi gimana dong? Itu karena teman Aku gak makan babi gimana dong? Karen. Dia ada bela pengana itu Adonai. Karen, tunjukkan pesonamu dari sekarang. Oh, Indosiar take me out. Enggak, saya enggak pernah punya cita-cita istri Advent karena Advent itu keras. Enggak berubah dia punya ajaran makan babi itu. Begitu loh. Bukan Islam lebih keras. Islam lebih keras. Enggak Tidak boleh ada, mabuk-mabuk. kata siapa Islam Nggak lebih boleh keras? minum Saya senang tua, dengan Ustaz Somad loh. Ustaz Somad merokok. bilang kalau dalam keadaan kepepet di hutan bisa makan. Saya kan sering di hutan. Jadi kalau kepepet bisa makan celeng saya. Astagfirullahaladzim. Bang Juma, si Karen mau mualaf. Ayo Karen, jangan lama-lama. Blokir permanen dulu ah. Pastikan dulu kalau begitu. Aku memang Islam loh. Iyalah. Hesti cocok lah sama dirimu. Dia kan umurnya 33. Kamu kan masih muda. Mantap, Pak. Cocoklah dia. Kok jadi aku pula? Ya, cocok itu. Oh, Hesti janda lagi. Iya. Bang Juma, adekmu dibully, Bang. Bang Juma, bangun, Bang. Bang Juma itu oke itu karena untuk kebaikan. Penting sih kan mau mualaf dia. Saya memang Yang ini orang lagi yang minta-minta on cam saya belum bisa on cam. orang lagi begadang-begadang ini cuma gara-gara Karen ini. Jadi ini jadi sejarah ini. Orang begadang dari debat sampai begadang cuma gara-gara Karen ini dengan Hesti ini. Lain dari yang Kok lain. aku pula dibawa-bawa? Ini menurut saya pakai masker. Kalau saya buka masker lain lagi nanti. Kelihatan nggak ada giginya. Oh, keren. Keren ya. Tunjukkan dulu pesonamu. Tunjukkan wajahmu dulu. Tunjukkan pesonamu Karen. Cepat. Jangan, ada istriku di samping ini loh. Nanti saya kena istriku orang Madura ini saya bisa kena sabit nanti. Ada istrimu. Mau. Kalau ada istrimu ngapain? Mau cari-cari lagi? Oh. Kan saya sudah dapat hidayah poligami sekarang, belum dapat yang lain. Pengajar. Aduh, gimana ini? Aduh. Loh, kan poligami haram kok kalian adu apa sih? Dia waktu dia waktu penuh Roh Kudus jatuh kepentok di lantai. Jadi Ya. Cocok lah. Bersahadatlah kau biar bisa 2 istrimu. Iya. Kau mau cari lagi kan? Bisa lah. Iyalah, yang satu bisa makan babi, yang satu kalau kepepet bisa makan babi. Saya mencari yang begitulah.
Cocok lah Wah, itu. ajaran sesat itu. Iya, Oh, jangan sesat itu. Oh, sesat berarti. Ya sudah, enggak jadilah. Batal saya kalau begitu syahadat malam ini. Udahlah, ayolah kita buka dulu pembahasan yang baru. Tinggalkan Janda-janda. dulu itu. Janda-janda. Boleh aku Mumpung ada Pak sama Pendeta, teman lanjut Pak Pendeta ya. Saya teman pendengar Muslim yang saja. ada di sini. Itu ada Aldo tuh di atas. Aldo tuh Kristen. Soalnya udah jam berapa ini? Sudah begadang aja dulu. Nggak apa-apalah. Di Papua ini 2:30. Jadi nggak ada tempat. Saya tadi sudah tidur, tapi ini ketua Sidode kasih bangun pak kita, sebut-sebut tapi nama. Tak kaget bangun, kita naik lagi. Ngana suti, ngana jangan sampai ngana ada dengar tadi Bu Darmi menjanji kasih mobil ke apa sampai nggak bangun ini. Kalau banyak uangku, kalau banyak hepengku, pasti aku kasih santunan sama para pendeta. Itu pun ada sedikit uangku. Kalau datang pendeta ke rumahku berdoa, pasti aku kasih. Ini Karen ini cowok Manado ini. Hah? Karen ini cowok Manado ini, Perlente ini. Iya, tapi umurnya 33, jauh kali. Aku udah mau 33. Dia ini udah mau 50 dia ini. Suaranya masa nak kedengaran suaranya ini mau 50. Ulansia. Makanya tunjukkan dulu apanya, gambarnya, nggak mau dia. Pesonanya. Udah ada istrinya, udah lah, nggak usah dibahas-bahas yang punya istri lah. Nggak ada itu, nggak ada. Mana ada istrinya kon dia mau sampai larut malam begini, mau pagi. Aku kalau udah punya ada istrinya, udah alergi aku, nggak usah dibahas-bahas. Kalau ada istrinya di samping udah dijewer dia itu. Ya mana tahu udah ngorok istrinya di kamar sebelah, pindah dia ke kamar yang lain. Iya kan? Coba tanya ke dia. Iya kan, keren. Apa itu? Jadi kau pindah dari kamar istrimu kan, pindah kau ke ruangan yang lain, biar bisa bebas bicara, cari-cari janda-janda lagi. Saya enggak cari janda. Jadi dia cari dia enggak cari janda, cari duda. Tapi kalau kita perkataan kita yang sia-sia, yang jorok-jorok gini, dosa loh. Iya. Pendeta dapat itu. Kalau saya dapat khotbah dari Bu Darmi, senang lah, kan saya jemaat. Tapi pendeta kalau dapat khotbah dari jemaat itu malu saya. Gara-gara ngana loh. Jangan lagi. Ini terakhir bukan nama Bang Juma yang diskusi, Oten sama Oten yang diskusi. Kami Bang Juma, Bang Juma itu cocoknya S2, S3, Steller gitu. Kalau Bang Juma ngomong kalian pada diam. Enggak lah, aku hanya belakangan ini malas naik. Dosa itu aja. Aku nggak bisa dengar. Cuma turun terus ya. Iya, di bawah-bawah aja lah. Bang Juma gas, Bang Juma. Ngorok dia itu. Jauh dari perangkat. Apa dia bilang ini? Om Poot apa ini? Om Poot lebih ganteng. Apa ini? Om Poot lebih ganteng. Om Poot lebih ganteng dari Darmi katanya, itu saya baca tadi. Mana Om Poot? Om Poot itu memang ganteng. Aku kan selalu lihat dia kalau host. Lebih ganteng dari Darmi. Tadi ada yang komentar. Tante tahu nggak Om Poot di sini siapa? Mana itu Om Poot? Adonai di samping Tante itu Om Poot. Di samping kiri, samping kananmu itu ibu bapak. Makanya tadi kata si Karet pendeta kan Om Poot pendeta. Oh iya. Oh pendeta apanya itu? Pendeta apa itu? Hah? Pendeta apa itu? GBI kah? Pentakosta kah? Apakah? Gereja Karismatik, Darmi. Oh GBI ya, sama itu ya, samanya kelihatan. Sama gitu. Mirip ya, mirip-mirip gitulah. Ternyata Kak Darmi ini sering naik di komal saya, nak kenal juga ini. Udah berdampingan ini nak kenal.
Enggak, aku mana pernah naik-naik lagi. Itu loh, Poot, saya bilang kan supaya kau dikenal, jangan pakailah burung manguni itu lagi. Kau Kita sebenarnya PA Laskar Kristus apa kita Laskar Manguni? dengar, kita akun ada dapat report 2 hari. Jadi ini akun yang Oke, tapi tadi teringat ini ya, kita buka topik lah dulu ya. Teringat tadi Bang Karen masalah tadi katanya punya istri. Kan nggak boleh biar di sini nanti boleh nggak makan babi, di sini nanti kepepet makan babi. Di dalam Kristen kan nggak boleh bercerai, Bang Karen. Ah? Nggak Di boleh. dalam Kristen kan nggak boleh bercerai. Yo nggak boleh memang. Kalau sudah dijemput Iya. Tuhan kan bisa kawin lagi. Iya, bisa. berarti Udah mati bisa. Bang Karen jangan-jangan nanti istrinya diracuni biar bisa nikah lagi. Oh, nggak bisa begitu. Saya kan tinggal Nggak berdoa bisa gitu. Tuhan. Saya sudah pengen dengan blokir permanen jemput saya punya istri. Kurang asam. Nggak ada otak. Kok jangan-jangan kau itu otakmu ngeres tuh. Nggak boleh. Loh, kan Otaknya perempuan terus itu. nggak perlu saya kasih makan racun loh kalau Tuhan berkehendak dengan blokir permanen. Ya itu nggak boleh, itu dosa dan itu kalau kena itu bisa kena hukum. Di ajaran Kristen tidak boleh bercerai gitu loh. Jadi Bang Karen ya sabar-sabar aja ngadapin istrinya gitu loh. Iyalah. Cuma kan nanti kalau saya sudah dapat hidayah kan tidak bisa ditolak. Bagaimana Pak? Amin. Nah, Amin. kalau Bang Karen sudah mendapat hidayah, lalu bagaimana dengan istrinya? Ya istrinya ya kalau tidak dijemput Tuhan ya dapat hidayah juga lah. Oh, berarti istrinya Udah ya dimolak. Kamu ikut aku lah, kita sama se-Islam sama-sama gitu. Iyalah. Kan. Terus bilang, aku masuk Islam karena mau poligami, aku mau kawin lagi ya gitu. Wah itu niat kamu juga udah salah, gak boleh. Kalau kamu masuk Islam hanya karena ingin menikah lagi itu gak boleh. Oh, soalnya di Kristen dilarang nikah 2 kali. Kalau di Nggak ada larangan di dalam Bible untuk menambah istri. mantap, Coba Pak Pendeta. cari di mana tertulis. Ayo, sekarang S2 ada S2 di bawah ini. Ayo sekarang Pak Pendeta, Pak Ot, di mana tertulis dalam Bible ada dilarang menikah untuk kedua kali, 3 kali. Ayo. Ayo lanjut. Giliran tanya Alkitab dia suruh tanya Pak Kita. Tadi dia ejek-ejek Pak Kita. Saya support kau yang pendetanya bukan saya pendetanya. Itulah diskusi kita yuk. Ya itu diskusinya. Sekarang jawab Pak Pendeta. Di mana tertulis di dalam Bible dilarang menikah 2-3 kali? Saya ada sekali Tidak aja. ada. Nah, tuh dengar Bang Karen, tidak ada berarti Kristen boleh poligami. Nggak bisa. Saya mau bilang nggak ada. Oke, Saya bilang pertanyaan apa berdua? Pertanyaannya gimana? jelaskan. Ayo Pak Pendeta ini koridor. Pertanyaannya gimana? Di Maksudnya? mana tertulis di dalam Bible dilarang menikah 2 atau 3 kali? Menikah 2-3 kali. Iya, masih punya istri 2-3. Memang secara eksplisit untuk pernikahan cuma 1 kali yang nggak ada. Tapi memang ini boleh bercerai sebenarnya, itu menunjukkan ya cuma sekali. Nah, kan tidak boleh bercerai. Artinya ya udah menikah, istrinya gak usah diceraiin. Gimana sih? Poligami Iya, itu ajar, Karen. menikah Sapu, Karen. tanpa menceraikan. Kau yang pendeta loh, kau yang pendeta, saya tidak mau saya angkat tangan. Enggak, Karen itu Sapu, betul Karen. Karen tuh kan. Kamu dengar ya pendeta itu ngomong barusan ya. Demi kesejahteraan Karen, jadi saya ya ajar Karen. Ayo. Nah, Karen, dengar ya pendetamu aja tuh. Dia mengatakan tidak ada loh. Jadi tukang ojek lah nanti saya jawab kalau begitu. Karen, kamu dengar tuh ya. Kamu dengar tuh pendeta aja mengatakan tidak ada. Hanya saja tertulis tidak boleh bercerai. Ya udah, menikah kau 2 kali, 3 kali, jangan kau ceraikan istri kau pertama. Ya kan? Maju Karen. Pak Pot, bagaimana Pak Pot? Sudah, hantam saja. Nah, itu Pak Pot setuju. Ibu Darmi yang Advent bagaimana? Oke. Udah. Dengar ya. Silakan lanjut Ibu Darmi. Ya, lanjut, ya. Nah, Saya dukung aku Ibu dulu Darmi ya, lah, Pak. maaf Saya ya tidak Pak dukung Pendeta. Pak Pendeta ini. Iya, Mak Pendeta ya. Kalau di pelajaran kami, gereja sebagai mempelai wanita, Kristus bagian pertama. Udah? Ketika ini ya, dengan gereja sebagai mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-laki ilahi yang satu, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita.
suami istri itu serupalah dengan umat dengan Kristus, gitu dia. Jadi makanya suami istri itu nggak boleh bercerai karena mereka itu sudah disakralkan, mereka itu sudah suci. Jadi suami istri Aduh, gak nyambung tante. Itu sama aja dikatakan sama Pak Pot, sama Pak Donai. Iya bercerai, Iya. gak boleh bercerai. Ada tertulis. Kalau Tapi sudah dipersatukan, Hesti. iya, oh itu benar. Pertanyaanku saya ulangin ya. Di mana tertulis di dalam Bible dilarang punya istri 2-3? Udah, ayo. Kan sudah dibilang di situ, yang sudah dipersatukan nggak boleh lagi dipersatukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya kan kalau menikah 2 kali 3 kali ya ngapain diceraikan istri pertama? Astagfirullahaladzim. Yang berzina juga dipersatukannya. Jadi Ya artinya tante boleh poligami. Artinya itu boleh poligami. Perkataan yang tante katakan sama dengan perkataan oleh Om Pot, di mana tidak boleh bercerai. Ya untuk menikah 2 kali 3 kali ngapain harus bercerai? Artinya istri boleh 2, 3, 4. Gimana sih kalian? Dulu pelajaran kami orang Kristen belum ada sejarahnya diperbolehkan suami istri itu boleh lagi kawin lagi kedua kali. Nggak ada sejarahnya. Tanyalah seluruh orang Kristen. Iya, siap. Dengerin ya. Di sana selingkuh-selingkuh, itu dosanya. Doktrinnya sudah mengatakan yang sudah suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan, nggak boleh lagi dipisahkan oleh manusia. Jika ada orang-orang Kristen di luar sana mempunyai gendak-gendaknya lagi, ada lagi simpanannya, itu dosanya kelak. Itulah yang akan dikatakan Yesus. Allah kau dari hadapanku, hai perzina, katanya lah sama kita. Oke, gitu. ya oke. Di sini ya jawaban dari Tante Darni sama Mbak Adona itu sama. Tidak ada larangan untuk menikah 2-3 kali. Hanya saja tidak boleh bercerai. Jadi kalau kalian ya Kristen-Kristen nggak usah takut kalian punya istri 2-3 karena nggak ada di dalam tertulis dalam Bible nggak ada. Hanya saja tidak boleh bercerai. Tuh tidak boleh diperceraikan. Nah, jadi kalau kalian mau nikah 2-3 kali ya nikah aja. Orang nggak ada larangannya. Gini Hesti, kalau nikah lagi dia, kalau nikah lagi berarti kan nggak dipersatukan oleh Tuhan lagi. Kata siapa? Kata siapa nggak dipersatukan Tuhan? Kata siapa? Nggak boleh, nggak diizinkan di Kata gereja. siapa, Tante? Kata peraturan gereja, peraturan sidang. Bisa. Sekarang saya tanya untuk ketiga kalinya ya, untuk terakhir kalinya nih. Udah, saya nggak mau nanya lagi. Di mana tertulis di dalam Bible dilarang menikah 2-3 kali, punya istri 2-3, 4? Di mana tertulis, Tante? Mesti secara itu kali, tidak boleh kawin 2 kali. Dilarang. Nggak seperti kata-kata Tante tadi untuk manusia itu kan, Hesti, manusia itu kan disuruh bijak. Supaya paham kita sudah mengerti kita apa yang sudah disampaikan oleh para pendeta yang tertulis di dalam Alkitab, sudah diajarkan pendeta kepada kita. Kalau sudah dibawa ke gereja dipersatukan oleh Tuhan di hadapan saksi-saksi, itu nggak boleh lagi diceraikan kecuali dia mati salah satu, baru bisa menikah lagi. Iya, itu aku gak nanya perceraian, Tante, itu perceraian. Iya, di dalam Bible Tante iya dilarang untuk bercerai. Bukan ada kata dilarang punya istri 2-3, dilarang untuk menikah lagi, nggak ada kata dilarang untuk menikah lagi, nggak ada. Dilarang bercerai, iya betul, Tante. Jadi kalau mau nikah 2-3 kali ya gak usah ceraikan istri pertama, gitu loh Tante. Pakai dalil. Kayak dalil baru Efesus 5. Pakai dalil ya. Datanya tidak ada tertulis, Tante. Itu yang saya minta. Efesus 5, dengarkan. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Apa judulnya? tulisnya? Si Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Astagfirullahaladzim. Mana larangannya? Mana? Dilarang menikah lagi 2, 3, 4. Mana larangannya? Mana? Ini Hesti, kalau orang yang bijak, tapi kalau tolol iyalah nggak tahu di artinya ini. Nih kayak kalau Al-Quran kami kan gini, Tante. Nih
Kalau Al-Quran kami kan gini, ada datanya Tante. Nih, nikahilah, ini Al-Quran kami. Nikahilah 2, 3, 4 itu ada. Nikahilah 2, 3, 4 tertulis. Tapi jika kau tidak mampu, dengerin. Jika kau tidak mampu berlaku adil, jika kau tidak mampu berlaku adil, satu saja cukup. Tertulis kan? Nikahilah 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, satu saja cukup. Nah, di mana tertulis kata-kata begitu juga di dalam Bibel Tante? Dilarang menikah lagi, dilarang punya istri 2, 3. Di mana? Jangan perceraian Tante bawa. Aku nggak bahas perceraian loh. Hesti, suami istri itu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau udah kasih Kristus katanya di dalam keluarga itu dasarnya, itu berarti tak mungkin lagi itu mau kawin lagi suaminya itu. Kalaupun kawin lagi suaminya di luar sana, Hesti, itu bukan Kristus lagi landasannya. Itu sudah percabulan, itu sudah hawa nafsu, itu datangnya sudah dari iblis. Kalau dia kawin lagi gitu ya. Kan sudah ada judulnya ini. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Itu enggak nyambung yang saya tanya itu sebenarnya enggak nyambung Tante. Enggak nyambung Tante. Enggak, jadi gini Tante. Kalau Tante bilang gitu, ya, berarti pendeta yang menikahkannya berdosa. Walaupun pendeta itu mengatakan tidak ada tertulis dilarang untuk menikah 2, 3 kali. Dosa, biar tanya seluruh orang Kristen. Belum ada sejarahnya pendeta mau menikahkan 2 kali. Pendeta itu sesat. Pendeta itu sesat. Dia mengajarnya apalagi kalau mau jangan mengatai pendeta begitu, jangan maki-maki pendeta begitu. Tadi kau marah-marah saya maki pendeta. Bunda Rama masih standby. Ini sesuai Bunda Rama. Jangan begitu Darmi, jangan berdosa kau. Sekali kau bicara pendeta begitu kau. Pendeta yang sesat maksudnya kalau ada pendeta orang Kristen. Jangan begitu Darmi, tadi kau marahin saya karena marahin pendeta. Sekarang kau marahin pendeta. Saya jadi tidak ingin kawin lagi kalau kau bicara begini pendeta ini. Aduh. Iya tadi Bu Darmi. Tadi Bu Darmi marahin Karen gara-gara marahin pendeta. Sekarang malah Bu Darmi marahin pendeta, gimana sih? Kalau pendetanya itu mengawinkan padahal Tuhan sudah mengatakan orang yang sudah dipersatukan oleh Kristus boleh diceraikan lagi manusia. Kalau saya udah ada hati tapi dengar begini urungkan niat aja. Aduh, Aldo JR ini Aldo mana nih? Romo Aldo ya. Selamat malam Aldo. Malam. Ini Aldo Romo ya, Romo Aldo ya? Bukan. Oke, mungkin Pak Aldo lebih pintar dari Pak Pendeta Adonai. Ada nggak tertulis di dalam Bibel Bapak di mana tertulis dilarang menikah 2, 3, 4 kali, punya istri 2, 3? Silakan. Kalau menurut saya tidak, maksudnya kalau menurut saya sendiri ya. Kalau larangan kayaknya nggak ada. Kalau untuk perintah kayak turuti, maksudnya suami itu ada. Yang di Efesus itu. Nah, dengar ya. Nggak ada itu larangan tuh, nggak ada. Menurut aku. Siapa udah lari ini? Darmi kan? Pak Hendra. Mental mungkin. Dah. Oke. Jadi untuk Kristen tuh tidak ada larangan untuk menikah 2, 3, 4 kali tuh gak ada larangannya, gak ada. Hanya saja. Mana yang turun Hesti?